afternoon, Tribuners. Welcome back with me, Mutiara, in Indonesian Jazz of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is the Kanjuruhan Stadium will be torn down. President Joko Widodo was specially invited to watch the 2022 World Cup, which will be held in Qatar next month. The special invitation was delivered directly by FIFA President Gianni Infantino when he met Jokowi at the State Palace on Tuesday, October 18, 2022. Jokowi conveyed the special invitation when talking about investment related to stadium in Indonesia. In addition to being invited to watch the World Cup, Jokowi also received memories from the World Cup ball to a jersey from Gianni Infantino. Infantino's arrival to Jakarta was a continuation of the big plan for the transformation of Indonesian football in the aftermath of the tragedy at Kanjuruhan Stadium that killed 133 people. Jokowi and Infantino ensured the transformation of Indonesia football, which is a collaboration between FIFA, AFC government and PSSI. The Kanjuruhan tragedy occurred after the Indonesian League One match between Arema FC and Persebaya Surabaya at the Kanjuruhan Stadium, Malang Regency, East Java last October. According to the report of the Joint Independent Fact-Finding Team submitted to President Jokowi on Friday, 14 October 2022, the Kanjuruhan tragedy resulted in at least 132 fatalities, 96 seriously injured, and 484 others with moderate and minor injuries. Later, the death toll increased to 133 people. The Republic Indonesia Police has named 6 suspects in the case. Jokowi said that the Kanjuruhan Stadium, where 133 people died, would be torn down and rebuilt. He has presented the idea to the FIFA president. He said the new Kanjuruhan Stadium would set a good example of stadium standard. The safety of spectators and players in the stadium will be guaranteed. Jokowi said his talk with Infantino also focused on safety standard within the stadium. To oversee the transformation of national football, FIFA will have a novice in Indonesia. Jokowi said FIFA will have a novice in Indonesia for a long time. The next news is the appearance of a tiger at the tourist attraction of Kabun Top. The Kabun Peak tourist attraction is temporarily closed due to the appearance of tigers in Baringin, Nagari Sungai Tanang, Banu Hampu District, Agam Regency, West Sumatra. The tourist attraction is located in Jorong Landai River, Nagari Cingkariang, Banu Hampu District, precisely on the slopes of Mount Singgalang. Meanwhile, previously residents of Baringin Nagari Sungai Tanang heard a tiger roar and prey on 2 pet dogs on Friday, 14 October 2022. The location of this natural tourist attraction is known to be close to the location of the emergence of tigers. Bayangkara Superintendent of Community Security and Order of the Banu Hampu Sector Police, First Police Inspector Adjutant Bodri told TribunPadan.com that the tiger had preyed onto residents' dogs in Baringin, Sungai Tarang Agam. The incident occurred on Friday, October 14, 2022 at 7:30 a.m. in the vicinity of the resident onion fields. At the location, said First Police Inspector Adjutant Bodri, tiger footprints were also found. In addition, residents also heard the sound of his roar around the fields.
According to him, the Puncak Kabun tourist attraction is close to the location of the tiger's appearance. First Police Inspector Adjutant Badri said that at this time, the resident had jointly made a notification sign for the closure of the tourist attraction. The next news is a 7-meter long python eats a resident's calf. A python with a length of 7 meters was found by a resident after swallowing a 3-week-old calf. The discovery of the python was successfully recorded by a resident of Kulinjang, Tuara Village and Rekang Regency, South Sulawesi on Monday, October 17, 2022. The video footage of the python circulating on the WhatsApp social media group. In the video, a number of residents are seen crowding the side of the Enrengkang Toraja access road. According to eyewitness Al-Bashar, he found the python when he was about to feed his mother cow. However, it turned out that the cow, which was only 3 weeks old, was missing. He immediately looked for his calf around the forest not far from the cow's head. Instead of a calf, he even found a python with a large size and a length of about 7 meters. The snake just stood still and didn't move because it had just devoured a calf. Even though it was unable to move, the snake had fought back when it was about to be caught. Even Al-Bashar and one resident were overwhelmed when catching the snake. Currently, the cattle-eating python was successfully secured by a local resident. The next news is Sika local government public refueling station allegedly bankrupt. The Waidoko public refueling station in Unang Village City, Alok District, Sika Regency, is suspected of going bankrupt, shutting down operation for almost a year. So far, the public fuel filling station is managed by the Mawarani Regional Public Company to serve the people of the northern part of Maumere City. It is very strategically located on the side of the North Trans Province route on Flores Island, Maumere, Mage Panda. This is acknowledged by the head of the economic section of the Sika regional government, Jacobus Octavianus Florino, that the Waidoko public refueling station has not run for almost a year due to running out of budget. The economic section of the Sika local government, as one of the supervisor, is still waiting for the company management to report detailed financial condition and future business plans. Information gathered from consumer and residents around the public refueling station state that when it was still operating, this public refueling station often sold there. Residents suspect that naughty officers were playing with the nozzle so that a lot of wine came out when refueling, making residents reluctant to queue at the Waidoko public refueling station. According to him, the non-functioning Waidoko public refueling station has a significant impact on the community, considering that there are still many active public refueling stations in Maumere City. The next news is, we're missing. 2 high school teachers were found out. 2 high school teachers in Kendari City, Southeast Sulawesi Province were found out. The teacher named Herman teach at the Kendari 9 State Senior High School and Lambolosi at the Kendari State Islamic School. Both of them has disappeared after catching fish in the waters of Kendari Bay on Sunday, October 16, 2022. Herman and Lambolosi were finally found but dead in the Kendari Bay area on Monday, 17 October 2022.
Herman's body was first discovered by the community in a water sport area, Route H Alala, Tipulu Village, West Kendari District, Kendari City on Monday, 17 October 2022 at around 7:30 a.m. Meanwhile, Lambolosi was found out near the Naval Military Police Pier, 1 kilometer from the missing location at 11:30 a.m. The Chief of the City Reserve Police or the Chief of the Kendari City Reserve Police, Police Brand Commissioner MEK Fatur Rahman confirmed the chronology of the discovery of Herman's body. The body of this Kendari 9 State Senior High School teacher was first discovered by a fisherman named Basir who wanted to shoot fish using an air rifle. Furthermore, witness Basir called Rijal, a clinic for water sports service, to see the body. Rijal then contacted Tipulu and coordinated with the Kemarayak Sector Police to identify the body. Meanwhile, Lambolosi's body was found stuck in the Naval Military Police Pier. The commander of Marine Detachment, Major PM Aswad, explained that the moments when Lambolosi's body was found, it started when fishermen reported that someone was floating on a tugboat barge in Kendari Bay. The Navy Military Police also pulled Lambolosi's body to the Kendari Navy Military Police Pier for temporary evacuation. Marine Major Aswad also coordinated with the Kendari KPP to evacuate the bodies. The next uses evacuation of less fluid materials causes congestion on the Bilukpo filtering bridge. Two heavy equipment can be seen working from the top of Bilukpo filtering bridge, Mendoya Sub-District, Jembrana, Bali on Tuesday, October 18, 2022 in the morning. The heavy equipment carry out cleaning or evacuation of less fluid materials. On the other hand, the flow of traffic is also still carried out by an open and closed system. Motorcycles, family cars, and small buses have begun to allow it to pass. Meanwhile, large trucks were temporarily diverted through the Singaraja route. According to observation, officers from the police, the Indonesian National Army, the Regional Disaster Management Agency, and other relevant agencies are already at location to regulate traffic flow. However, queues of large trucks such as containers and iron carriers are still snaking along the Denpasar Kilimanuk Highway. Apart from that, the atmosphere at the refuge camp also seems to be running normally. An emergency toilet has been placed in front of the post to meet the needs of dozens of host families who have taken refuge in the location. For large trucks such as containers, logistic carriers, and even iron-loaded, tonnage measurements are still being carried out so that later they can pass the route. His party has also coordinated with the Department of Transportation and other relevant agencies such as the Land Transportation Implementation Center. The last news is, Second Bayangkara Richard Eliezer undergoes first trial. Second Bayangkara Richard Eliezer Pudihang Lumiu or Second Bayangkara E will undergo his first trial in the case of Brigadier G's murder on Tuesday, 18 October 2022. The inaugural trial of Second Bayangkara E will be held at the Yogyakarta District Court in the main room of Umar Sedo Aji. Second Bayangkara is attorney Roni Talapesi said his client was ready to face trial that day. Roni Talapesi also guarantees that his client's statement will remain consistent in court later. The trial for reading the Second Bayangkara E indictment will take place openly. The inaugural trial of Second Bayangkara E was conducted separately from the other defendants.
Previously, four accused of premeditated murder, Brigadier G had their first trial. The other four defendants are Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Rizky Rizal, and Kuat Ma'ruf. The fourth trial was over and lasted for 12 hours. The four defendants compactly filed objection or exception to the indictment read by the public prosecutor. Meanwhile, for the suspect in the case of obstruction of justice, the death of Brigadier G will be held on Wednesday, 19 October 2022. There are at least 6 suspects for the obstruction of justice, namely Brigadier General Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Police Grand Commissioner Adjudan Arif Rahman, Police Commissioner Baikuni, Police Commissioner Cak Putranto, and Police Commissioner Adjudan Irfan Widianto. Well, I think that's all the news for today with me, Mutiara. Don't forget to follow us in YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram and TikTok Tribun Lampung for further information. Thank you for watching and have a nice day.
Selamat siang Tribuners, kembali hadir di hadapan Anda live update siang edisi Rabu 19 Oktober 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang Madura memastikan jalannya kegiatan belajar mengajar atau KBM di SDN 5 Rong Tengah berjalan lancar. Hal itu dilakukan mengingat lembaga sekolah ini merupakan tempat mengajar terduga teroris S 47 tahun yang sebelumnya diringkus Densus 88 pada 13 Oktober di Monumen Trunojoyo Sampang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura. Ada Hanggara Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hanggara. Baik, terima kasih rekan Firda. Dapat kami melaporkan bahwa akibat salah satu guru SDN Rong Tengah 5, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Madura, berinisial S, berusia 47 tahun, diamankan oleh Densus 88 pada 13 September 2022, membuat Dinas Pendidikan Sampang melakukan pengecekan ke sekolah SDN Rong Tengah 5. Peninjauan dilakukan untuk mengetahui kondisi kegiatan belajar mengajar KBM yang ditinggalkan oleh S, dan hasilnya dipastikan oleh Dinas Pendidikan KBM berjalan lancar dan aman. Kemudian dari hasil peninjauan itu, S merupakan PNS guru kelas 6, tapi Dinas Pendidikan Sampang tidak bisa memastikan apakah ada upaya doktrin paham terorisme terhadap para siswa kelas 6 tersebut. Kemudian sementara untuk diketahui juga bahwa penangkapan S asal Kabupaten Pamekasan tapi berdomisili di Jalan Merapi, Kelurahan Rong Tengah, Kecamatan Sampang itu terjadi di area Monumen Trunojoyo Sampang saat S hendak ke masjid pada 13 Oktober 2022 sekitar 17.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian keesokan harinya Densus 88 melakukan penggerbekan ke rumah yang bersangkutan dan menemukan sejumlah buku dan dokumen yang disinyalir menyimpang. Buku dan dokumen itu tersimpan di dalam 2 kardus air mineral. Setelah S beserta buku berhasil diamankan, kemudian Densus 88 membawa barang bukti bersama S ke Polda Jatim. Dan berdasarkan komentar Kapolres Sampang AKBP Arman, penangkapan S ini merupakan buntut dari penangkapan terduga teroris di Kabupaten Sumeneb sebelumnya, dan penyelidikan terhadap S sudah dilakukan sejak lama sekitar 1 tahun. Mungkin demikian rekan Firda, terima kasih. Baik, terima kasih rekan Hanggara Pratama dari Tribun Madura atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Sampang Madura AKBP Arman dan berikut liputan yang untuk Anda. Benar, pada hari Kamis kemarin tanggal 13 Oktober sekitar pukul 17.30 telah dilakukan penangkapan terhadap saudara S ya oleh Densus 88 dengan dibantu di backup oleh anggota Polres Sampang. Yang bersangkutan S ini ditangkap di Jalan Raya Merapi, Kabupaten Sampang. Yang bersangkutan beralamat atau KTP-nya ini Pamekasan, Pelanakan Pamekasan. Namun yang bersangkutan tinggal di Jalan Merapi, Kota Sampang, bersama istri dan anaknya. Saudara S ini diduga terlibat kegiatan teroris dengan jaringan Jamaah Islamiyah. Yang bersangkutan pernah menjadi bendahara Porda Madura, jaringan JI. Untuk barang bukti yang dibawa apa aja, Jan? Barang bukti yang dibawa, dokumen dan buku-buku ini dibawa langsung oleh. Dua nelayan yang sedang mencari ikan di laut tersambar petir pada Senin 17 Oktober sekira pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Akibat peristiwa itu, 1 orang meninggal dunia yakni Ridwan Budirman, 48 tahun. Sementara 1 orang lainnya yakni Muazin, 18 tahun selamat. Keduanya merupakan warga desa Kuala Luge, Kecamatan Perlak, Kabupaten Aceh Timur. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serami News Indonesia. Ada Seni Hendri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Seni. Iya, terima kasih rekan Firda dan Tribuners dimanapun berada. Dari Aceh Timur dapat saya laporkan
Dua nelayan yang sedang mencari ikan di laut tersambar petir pada Senin 17 Oktober malam sekitar pukul 20 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian tersebut, satu orang meninggal dunia, yakni Ridwan Budiman, dan temannya satu orang lagi muazin mengalami luka dan selamat dalam peristiwa ini. Keduanya merupakan warga desa Kuala Lege, Kecamatan Perlak, Kabupaten Aceh Timur. Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah melalui Kapolsek Perlak Ibtu Supriyadi mengatakan sebelumnya kedua korban pada Senin pukul 15.30 waktu Indonesia Barat berangkat ke laut untuk mencari ikan menggunakan bot kecil yang mana botnya waktu itu ditarik menggunakan kapal milik saudara Heri Ilyas. Kemudian sekitar pukul 20 WIB waktu Indonesia Barat pada Senin malam, cuaca di laut terjadi hujan lebat disertai petir. Tak lama kemudian terjadi petir yang menyambar kedua korban. Kemudian Heri yang melihat kedua korban telah disambar petir langsung kembali ke TPI Kuala Lege menginformasikan terkait peristiwa tersebut kepada perangkat desa. Kemudian perangkat desa Kuala Lege meneruskan informasi tersebut kepada Babin Kamtibmas. Kemudian warga bersama Babin Kamtibmas kembali lagi ke laut untuk melakukan evakuasi terhadap kedua korban. Kemudian kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Sultan Abdul Aziz Shah Perlak. Setibanya di rumah sakit, salah satu di antaranya dinyatakan oleh pihak tugas medis telah meninggal dunia, yaitu Ridwan Budiman, dan satu orang lagi selamat dan hanya mengalami luka di bagian pinggang. Pasca kejadian ini, Kapolsek Perlak menghimbau para nelayan agar lebih waspada dan berhati-hati saat melaut karena cuaca saat ini sedang ekstrim. Tentunya Kapolsek juga menghimbau para nelayan agar lebih waspada, hati-hati, dan mengutamakan keselamatan saat mencari ikan di laut. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Seni Hendri dari Serambi News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Viral di media sosial, video menampilkan warga Kuningan yang membawa pasien sakit menggunakan tandu. Bahkan warga harus melewati jalan setapak sejauh 15 km. Kejadian tersebut terjadi di lingkungan permukiman warga Kampung Cisandak, Desa Cipakem, Kecamatan Maleber, Kuningan, Jawa Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Ahmad Ripai yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ripai. Baik, Firda, dapat saya sampaikan untuk peristiwa yang menghebohkan warga Kabupaten Kuningan itu terjadi atas video yang berdurasi sekitar 23 detik itu menampilkan beberapa warga yang melakukan pertolongan terhadap warga sakit dengan menggunakan tandu. Hal itu dilakukan oleh warga di Kampung Cisandak, Desa Cipakem, yang memang terbilang daerah terisolir. Akibatnya daripada kegiatan warga itu menjadi perhatian semua kalangan hingga beberapa daripada warga itu mendapat bantuan daripada anggota TNI Kodim 0615 Kabupaten Kuningan. Melihat kondisi lingkungan di sana yang terbilang terisolir itu akan menjadi kajian lingkungan untuk dilakukan pembangunan melalui kegiatan karya bakti yang digagas oleh Dandim Kuningan Letkol Infantri Bambang Kurniawan. Melihat daripada video yang beredar itu, warga yang ditandu ataupun yang dibawa menggunakan tandu itu berjalan sekitar 15 kilo dari lokasi permukiman warga sakit ke pusat pemerintah desa untuk mendapatkan pelayanan medis.
Demikian Firda yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News dari Tribun Cirebon, maksud kami, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono melakukan kunjungan kerja di Kampung Madong, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Banyak hal yang dilakukan oleh Sakti Wahyu Trenggono, mulai dari melepas benih ikan, pemberian pembekalan melaut untuk nelayan, hingga ikut bersama nelayan membersihkan sampah di laut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Endra Kaputra yang akan melaporkan. Silakan rekan Endra. Baik Firda dan sahabat Tribun, dapat dilaporkan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sakti Wahyu Trenggono melakukan kunjungan kerja ke Kampung Madong, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam kunjungannya tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan melakukan pelepasan benih kakap putih dan juga ada pemberian bantuan pembekalan untuk para nelayan. Untuk bibit ikan kakap putih sendiri itu diberikan sebanyak 2.000 bibit dan ada 200 paket pembekalan untuk nelayan. Dalam kesempatan itu juga Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan ada 5 program besar ekonomi biru untuk kementerian yang dikhususkan untuk nantinya bisa diterapkan atau diimplementasikan di setiap daerah termasuk Provinsi Kepri. Pertama yakni disampaikan Menteri Kelautan yakni Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut, di mana Tanjung Pinang sendiri atau Kampung Madong tersebut satu dari antara 14 lokasi yang melaksanakan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut yang ada di Indonesia. Selain itu, program kedua yakni perluasan konservasi tertutup, di mana maksud dan tujuan itu agar nantinya setiap zona yang ada ditetapkan ada 6, Kepri masuk dalam zona 1, tidak boleh di kawasan yang sudah ditetapkan itu untuk kapal melintas dan menangkap ikan. Kemudian ketiga yakni pembudidayaan ikan, di mana ini diharapkan bisa menjadi salah satu solusi ketika kesulitan mendapatkan ikan atau menjadi salah satu bahan pokok rumah tangga. Selanjutnya, program selanjutnya yakni melakukan penangkapan ikan secara terukur. Itu dimaksudkan agar tidak semua jenis ikan atau dalam usianya yang mungkin masih dini untuk semua ditangkap, karena kalau itu terus dilakukan, Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan bahwa akan habis biota di laut. Selanjutnya, Firda dan sahabat Tribun, yakni untuk pengelolaan wilayah pesisir atau di pulau-pulau ini, di mana dalam jangka jarak 2 mil itu harus dilakukan pembaruan ekosistem atau penjagaan ekosistem, karena dalam pesisir pantai hingga 2 mil ke depan itu ada mempunyai fungsi atau manfaat untuk mendapatkan karbon yang baik untuk ekosistem laut. Dari 5 program tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan agar ini terus bisa disosialisasikan dan bisa diimplementasikan khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Begitu Firda dan sahabat Tribun. Ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jembatan Rempong atau Jembatan Sungai Pikun di Kota Palopo, Sulawesi Selatan putus total pada Selasa 18 Oktober. Jembatan putus saat air Sungai Pikun kembali meluap. Sebelum putus, jembatan di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Palopo lebih dahulu ambles pada Senin 17 Oktober malam. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Halik Mawardi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Halik. Ya, Firda. Jadi saya laporkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.
bahwa jembatan Rampoang atau jembatan Salut Pikun yang berada di Jalan Trans Sulawesi penghubung antara Kota Palopo dengan Kabupaten Belu Utara maupun Kabupaten Belu Timur, juga penghubung antara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara itu ambruk pada malam tadi. Sebelum ambruk, jembatan sudah mengalami keretakan pada 2 hari yang lalu. Kemudian puncaknya pada malam tadi jembatan sudah ambruk dan jalan Trans Sulawesi sudah tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Akibat peristiwa ini, jalan Trans Sulawesi ditutup dan arus lalu lintas dialihkan ke jalur alternatif. Hanya saja lebar jalur alternatif sangat sempit karena merupakan jalan penghubung antar perumahan yang ada di wilayah Perumnas Kota Palopo, sehingga mengakibatkan kemacetan panjang terjadi. Bahkan untuk melewati jalur altu 4 hingga 5 jam, bahkan mencapai 6 sampai 7 jam. Khusus untuk kendaraan truk itu sampai saat ini dilarang melintas di jalur alternatif, mengakibatkan terjadinya antrian truk mencapai 6 km di sepanjang jalan Ratulangi atau jalan Trans Sulawesi di Kota Palopo. Sementara itu, otoritas terkait dari Balai Jalan Nasional telah melakukan peninjauan di Bekasi. Balai Jalan Nasional akan membangun jembatan sementara. Jembatan sementara sendiri diperkirakan akan selesai dalam waktu sekitar 1 minggu. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Muhammad Said dari Balai Jalan Nasional. Berikut liputannya untuk Anda. Kita upayakan penanganan jembatan darurat Pak, jembatan Deli Pak. Jembatan apa? Deli. Iya. Itu berapa lama bisa direalisasi? Sementara proses pengambilan material Pak, untuk sudah mengarah di lokasi. Tapi kita upayakan secepatnya Pak. Tapi Pak, nama apa? Ya, Said Pak. Said? Iya. Sebagai? Oh, Muhammad Said. Sebagai? PPK-nya. SKPD. Warga Sangihe dihebohkan dengan warga asal Menganitu yang tertabrak KM Saint Mary saat sedang melaut di perairan seputaran Kampung Kauhis, Kecamatan Menganitu, Kabupaten Sangihe pada Jumat 14 Oktober. Kejadian bermula dari kapal penumpang yang hendak berlayar ke Manado tersebut menabrak perahu nelayan milik David Melikunusa, 50 tahun. Perahu kemudian terseret sehingga membuat korban panik dan melompat ke laut yang saat itu sedang terjadi badai. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado. Ada Nelti yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nelti. Ya, baik, Firda, dapat kami laporkan untuk kejadian yang terjadi pada Jumat tanggal 14 Oktober 2020 lalu, di mana salah satu nelayan yang sedang melakukan aktivitas melaut itu tertabrak oleh kapal penumpang yang melayani rute Kota Tahuna dan Manado, yakni kapal Saint Mary. Dan pada saat tertabrak di waktu tersebut, kapal mencoba melakukan pencarian untuk menyelamatkan korban, di mana kurang lebih 5 kali hilir mudik di seputaran lokasi tabrakan, namun korban tidak ditemukan dan KM Saint Mary melanjutkan perjalanan ke Manado. Dan mengetahui informasi tersebut, pihak pemerintah dan tim Basarnas langsung turun untuk
mencari korban yang hilang di sekitaran perairan Kauhis yang tim Basarnas turun sejak tanggal 15 hingga 18 Oktober kemarin, dan itu belum membuahkan hasil. Pencarian dilakukan kurang lebih 3 jam, itu mulai dari pagi hari dan dilanjutkan dengan pencarian di siang hari, kurang lebih juga 4 jam dilakukan pencarian, namun hingga saat ini belum juga ditemukan. Dan dari tim Basarnas sendiri akan melakukan pencarian selama kurang lebih 7 hari dan akan juga berkoordinasi dengan pihak keluarga. Apabila dari pihak keluarga sudah mengikhlaskan, maka pencarian akan dihentikan dan akan dilanjutkan kemudian apabila ada tanda-tanda dari nelayan ini yang hilang tersebut. Demikian Firda laporan kami. Baik, terima kasih Nelti dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kecelakaan tunggal terjadi di tol Semarang-Solo kilometer 482, jalur A, tepatnya di wilayah Dukuh Lemah Abang, Desa Brajan, Kecamatan Mojosongo, Boyolali pada Selasa 18 Oktober sekira pukul 16:30. Kecelakaan tunggal tersebut melibatkan sebuah sedan warna putih. Sedan yang dikemudikan oleh seorang laki-laki berbaju hitam itu menghantam besi pembatas jalan dan tiang rambu-rambu lalu lintas yang ada di sebelah kiri. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo. Ada Tri Widodo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tri. Ya, bisa dapat saya laporkan dari Boyolali, di mana pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 kemarin telah terjadi kecelakaan yang melibatkan sebuah sedan yang berwarna putih. Kecelakaan ini terjadi di KM 482 di jalur A yang berada di Kecamatan Mojosongo. Kecelakaan ini bermula saat kendaraan yang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang berbaju hitam melaju dari arah barat atau dari arah Semarang. Kami di lokasi kejadian entah apa karena mengantuk atau hal yang lain, kendaraan tersebut kemudian menggasak besi pembatas yang berada di sebelah kiri jalan tol Semarang Solo ini. Selain itu, mobil sedan ini kemudian menghantam sebuah tiang rambu-rambu lalu lintas yang berada di sebelah kiri dari jalan tol tersebut. Akibat kecelakaan ini, mobil mengalami ringsek dan terguling ke bahu jalan. Selain itu, kecelakaan ini juga sempat menimbulkan kepadatan arus lalu lintas dari Semarang menuju Solo atau dari arah Semarang yang akan berbelok untuk keluar di gerbang tol Mojosongo atau gerbang tol Boyolali. Sedangkan pantauan dari Tribun Solo kemarin di lokasi kejadian bahwasanya kecelakaan ini sudah langsung ditangani oleh aparat atau petugas gabungan baik dari DM Tim maupun dari aparat Satlantas. Kendaraan yang terlibat kecelakaan ini kemudian dievakuasi petugas ke kantor Transmarga Jawa Tengah yang berada di dekat gerbang tol Mojosongo. Sedangkan untuk mengamankan ataupun agar tidak terjadi kecelakaan saat proses evakuasi ini, petugas sudah mengamankan lokasi. Beberapa petugas disiagakan beberapa meter sebelum sampai di lokasi kejadian. Dari informasi yang kami terima, tidak ada korban maupun tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam musibah kecelakaan. Ini hanya saja petugas mengimbau kepada para pengguna jalan untuk senantiasa berhati-hati mengingat jalan tol di wilayah Boyolali ini dari arah Semarang itu cenderung menurun sehingga laju kendaraannya dimungkinkan lebih cepat daripada di jalur-jalur yang lain. Demikian juga. Baik, terima kasih rekan Tri Widodo dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Banjir kembali melanda wilayah Kecamatan Waijelu, Kabupaten Sumba Timur pada Selasa 18 Oktober siang. Banjir tersebut mengakibatkan puluhan rumah warga di Desa Hada Kamali tergenang.
Tak hanya itu, banjir juga mengakibatkan aktivitas publik sempat terhenti karena terendamnya fasilitas publik seperti kantor pemerintahan, rumah ibadah, dan juga puskesmas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang. Ada Rian Nong yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rian. Baik Firda dan Tribuners, dapat saya laporkan dari Kabupaten Sumba Timur. Banjir kembali melanda salah satu wilayah Kabupaten Sumba Timur, yakni di Kecamatan Wulawejelu, tepatnya di Desa Hadakamali pada hari Selasa kemarin. Banjir tersebut terjadi akibat meluapnya air sungai yang terjadi karena hujan yang mengguyur wilayah itu sejak hari Senin malam sampai dengan hari Selasa siang. Menurut keterangan daripada Camat Wulawejelu, Markus Ndaku Manungu, yang dikonfirmasi kemarin, dia menyebut bahwa banjir terjadi menggenangi hampir sekitar puluhan rumah warga, juga menggenangi berbagai fasilitas perkantoran seperti kantor Camat Wulawejelu, kantor Polsek Wulawejelu, kantor, saya ulangi, Puskesmas Baing, dan juga gedung kebaktian gereja GKS Baing. Menurut Camat Markus, dalam kejadian kemarin, air menggenangi perumahan atau juga wilayah itu lebih dari 2 jam, dan tinggi air sampai dengan di atas lutut orang dewasa. Dari kejadian tersebut, Camat juga melaporkan bahwa tidak ada korban jiwa, namun kerugian material dilaporkan mencapai ratusan juta karena rumah warga yang terendam, termasuk juga toko-toko dan kios. Tribuners, BPBD Kabupaten Sumba Timur setelah mendapat informasi langsung turun ke lokasi kejadian untuk melaksanakan reaksi cepat, dan pada kemarin mereka telah mencatat kebutuhan dan juga berkoordinasi dengan dinas teknis seperti PUPR. Mereka telah mencatat kerugian-kerugian infrastruktur berupa jalan dan juga jembatan. Sebelumnya Camat menyebut bahwa kejadian banjir akibat luapan air itu terjadi karena salah satu sisi di dekat sebuah sungai yang terdapat di wilayah Desa Hadakamali itu ada pohon atau bangkai pohon yang tumbang sejak seroja, dan hingga saat ini belum diangkat, sehingga bangkai pohon itu menghalangi aliran air dan juga membuat sampah-sampah menghalangi aliran air menuju sungai. Hingga malam tadi, Camat melaporkan bahwa kondisi sudah berangsur normal, dan untuk wilayah Sumba Timur sendiri saat ini berdasarkan keterangan atau berdasarkan laporan dari BMKG Stasiun Meteorologi Umum Hangkunda menyebutkan bahwa masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga hujan lebat disertai dengan petir di beberapa wilayah Sumba Timur. Demikian Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Rianong dari Pos Kupang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Makam Guru Besar IKSPI atau Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kerasakti, Totong Kim Darto, dipindahkan dari makam Sobrah Jalan Kutilang, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun menuju Padepokan IKSPI di Desa Buduran, Kecamatan Wonasri, Madiun pada Rabu 19 Oktober. Setelah diangkat dari makam dan dimasukkan ke peti jenazah, jenazah kemudian disemayamkan terlebih dahulu di kediaman Totong Kim Darto di Jalan Merpati, Kecamatan Mangunharjo, tak jauh dari makam Sobrah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim. Ada Sofian Arif yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sofian. Terima kasih rekan Firda. Selamat siang Tribuners. Benar sekali, hari ini Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kerasakti Pusat Madiun punya hajat besar, yaitu pemindahan makam guru besar mereka, Bapak Totong Kim Darto, dari makam Sobrah Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun, tepatnya di Jalan Kutilang, menuju Padepokan IKSPI Kerasakti yang ada di Desa Buduran, Kecamatan Wonoasri, Caruban, Kabupaten Madiun. Saat ini sedang menuju ke sana, dan tadi sudah diberangkatkan dari rumah kediaman Bapak Totong yang berada di Jalan Merpati, Kecamatan Mangunharjo, tidak jauh dari
lokasi atau makam Sobrah. Nah, ini ada beberapa pertimbangan Firda kenapa makam dari Guru Besar IKSPI ini dipindahkan menuju Padepokan IKSPI. Yang pertama adalah karena agar lebih punya akses jalan yang lebih lebar dan juga parkir Firda, karena pada saat-saat tertentu ini ribuan bahkan jutaan anggota IKSPI ini berziarah ke makam Bapak Totong ini, sehingga membutuhkan akses yang lebih mumpuni, jalan yang lebih lebar maupun parkir yang lebih luas. Nah, ini tidak serta-merta dipindahkan, namun melalui komunikasi terlebih dahulu terutama dengan keluarga Bapak Totong Kim Darto tadi juga hadir dalam pemberangkatan peti jenazah, yaitu Bapak Wali Kota Madiun, Bapak Maidi. Nah, kebetulan kediaman Bapak Wali Kota Madiun dengan Bapak Totong ini sangat berdekatan Firda, dan mereka mempunyai hubungan emosional, dan tadi Bapak Maidi juga menyampaikan bahwa cukup kehilangan karena Bapak Maidi seringkali juga ziarah ke Bapak Totong Kim Darto yang merupakan kawan lamanya, dan ini Bapak Maidi berharap nantinya makam yang lama pun tetap dirawat, tidak ditinggalkan begitu saja. Dan tadi kami juga sempat wawancara dengan Ketua Umum IKSPI, mereka berharap bahwa anggota IKSPI tidak perlu hadir ke Madiun, cukup menyaksikan dari live streaming yang disediakan oleh IKSPI dengan memanjatkan doa agar acara pemindahan atau pemindahan makam Guru Besar dari Sobrah menuju Caruban ini berjalan lancar, sukses, dan tidak ada hambatan. Jadi juga kami sempat wawancara dari Bapak Kapolres dan mengatakan bahwa saat ini berjalan kondusif, tidak ada hambatan, karena juga pemindahan ini juga dikawal langsung baik dari Polres Madiun Kota maupun dari Polres Madiun. Itu Firda yang dapat dilaporkan dari Kota Madiun. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jatim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Ketua Umum IKSPI Bambang Sunarya. Berikut liputan untuk Anda. Saat kita meminta izin, boleh dipindah di sana kalau tempatnya lebih bagus. Sebenarnya awalnya tidak diizinkan, tapi boleh, udah nggak apa-apa. Kalau yang penting tempat bagus. Akhirnya kita berusaha untuk mencarikan tempat, dan insya Allah tempatnya jelas lebih luas, lebih bagus, yang ada di Padepokan IKSPI Kerasakti. Mudah-mudahan tidak hanya bagus tempatnya di dunia, mudah-mudahan bagus juga tempatnya di akhirat nanti, tentunya di surganya Allah. Termasuk rumah ini nanti juga akan dijadikan museum tadi. Saran beliau Pak Wali, jangan tinggalkan sejarah, karena Merpati 45 ini merupakan perguruan yang lahirnya IKSPI Kerasakti. Biarpun makom dipindah di Caruban, di Merpati 45 tetap harus menjadi sejarah daripada berdirinya IKSPI Kerasakti. Dan insya Allah nanti kita akan berkomunikasi dengan keluarga, siapa tahu Merpati ini kita jadikan museum. Amin. Ya. Tahun 1980, tepatnya tanggal 15 Januari tahun 1980. Kalau terkait tanggapan keluarga tentang pemindahan makam ini seperti apa? Alhamdulillah, mungkin biasa awal ada saudara yang kurang paham nanti bagaimana, tapi setelah kita semua proses berjalan, utamanya dengan ditembak oleh petugas. Tersangka pembunuh Muhammad Sajili bin Bastari, 44 tahun, Sekretaris BPD Karangdapo, Kecamatan Peninjauan, Oku ini terpaksa dilakukan tindakan tegas terukur karena mencoba kabur saat akan ditangkap. Tersangka ditangkap di pinggir laut Kecamatan Pasir Sakti, Labuhan Meringgai, Kabupaten Lampung Timur. Saat akan ditangkap, Mustato melawan, takut kehilangan targetnya, polisi kemudian menembak kaki kanan tersangka. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Post, ada Leni Juwita yang akan melaporkannya. Silakan rekan Leni. Baik, terima kasih Firda. Dari Kota Batu Raja, Kabupaten Agam Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, kami laporkan tentang
keberhasilan jajaran Polres Ogan Komering Ulu melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku pembunuhan sadis terhadap korban atas nama korban yang juga anggota BPD Karangbatu. Saya informasikan tersangka merupakan pelaku pembunuhan yang benar-benar sadis dengan mengakibatkan korban mengalami luka bacok, luka pecok dan luka tusuk sebanyak 42 lubang. Kasus ini sempat menjadi viral di Kabupaten Ogan Komering Ulu karena kejahatan yang dilakukan tersangka merupakan kejahatan terkadar tinggi. Dengan kekejamannya, pria bertato ini melakukan aksi pembunuhan secara sadis pada tanggal 21 Juni lalu. Setelah melakukan pembunuhan, tersangka kabur, kemudian pergi ke provinsi lain dengan mencari pekerjaan serabutan. Di Lampung Timur, tersangka menyamar sebagai nelayan, kemudian juga menjadi pencari barang rongsokan. Selama 4 bulan, jajaran Polres Ogan Komering Ulu yang dipimpin oleh Kanit Sidum Ibda Bustomi bersama tim Singa Ogan melakukan pengejaran sampai ke Lampung. Setelah mendapat informasi, akhirnya pelaku berhasil dibekuk. Kapolres Ogan Komering Ulu melalui Kasih Humas Polres Ogan Komering Ulu AKP Syafarudin menjelaskan bahwa tersangka merupakan residivis kambuhan yang sudah 2 kali masuk penjara dalam kasus pembunuhan serupa. Menurut tersangka, dia melakukan pembunuhan keji ini lantaran dendam terhadap korban karena korban menggantikan di keanggotaan BPD. Sebenarnya korban sudah diberhentikan dari jabatan ketua BPD Karangbatu karena menurut informasi korban tersangka, kami klarifikasi maksud kami tersangka sudah 1 tahun diberhentikan dari ketua BPD karena menurut Kades tempat selama 1 tahun terakhir tersangka tidak lagi berdomisili di Karangbatu. Kemudian tidak lagi melakukan tugas-tugas sebagai ketua BPD. Kemudian aparat desa setempat lalu mengangkat korban untuk menjadi anggota BPD. Sebelum terjadi pembunuhan itu, menurut tersangka dia sudah berbicara dengan korban bahwa korban berjanji tidak akan mau menggantikan sebagai anggota BPD sebelum tersangka mengundurkan diri secara resmi. Namun saat ditunjuk sebagai ketua BPD, saat ditunjuk sebagai anggota BPD, korban bersedia dan sudah resmi diangkat sebagai ketua BPD. Itulah sebabnya tersangka mengaku tersinggung, kemudian dendam kepada korban. Setelah beberapa bulan kemudian korban bertemu, tepatnya di tanggal 21 Juni 2022, pada sore hari, korban sedang menjala ikan di sungai di Desa Karangbatu. Sedangkan tersangka juga melakukan kegiatan serupa mencari ikan di desa setempat. Kemudian tersangka menghentikan perahu peteknya lalu mendatangi korban. Dan tanpa basa-basi lagi, tersangka langsung mencekik leher korban, kemudian menusuk korban secara membagi duka. Akibatnya di bagian dada saja korban menderita sebanyak 16 tusukan. Kemudian di sekujur tubuh lainnya, hingga total luka setelah diperiksa oleh tim medis terdapat 42 luka tusuk dan luka bacok. Kemudian diinformasikan pula bahwa tersangka merupakan penjahat yang memang sudah lama dicari polisi karena kasus pembunuhan. Tersangka juga merupakan residivis kambuhan. Sebelumnya di Kepulauan Riau, tersangka juga sudah melakukan pembunuhan. Setelah melakukan pembunuhan, tersangka kabur ke Lampung
Kemudian anak istrinya juga ikut menyusui ke Lampung. Berkat kegigihan jajaran Reskrim Polres Ogan Komering Ulu, tersangka berhasil ditangkap di Lampung Timur. Menurut Kasih Humas, tersangka terancam hukuman pidana penjara 15 tahun. Polisi juga sudah mengumpulkan barang bukti berupa sarung pisau, kemudian beberapa pakaian milik korban, dan saat ini tersangka masih terus menjalani pemeriksaan secara intensif di Mapolres Ogan Komering Ulu. Demikian, kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Sriwijaya Pos Leni atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kasih Humas Polres Oku AKP Syafarudin dan juga tersangka pembunuh Mustafa Kamal yakni Mustafa Kamal alias Mustato. Berikut liputannya untuk Anda. Ketua BPD Karangkato. Untuk pelaku yang kita amankan mengaku bernama Mustafa Kamal alias Mustato bin Ildin, MK, tahun laki-laki, buruh harian lepas, residivis kasus yang sama, yaitu pembunuhan juga pada tahun 1994 dan sudah melaksanakan hukuman di LP Tanjung Pinang, Riau. Pak, kenapa Bapak padahal Bapak kan sudah pindah, sudah 1 tahun tidak menjalankan tugas sebagai BPD. Kenapa masih jadi membunuh pengganti Bapak? Masih. Tapi Bapak sudah pindah jiwa, tidak tetap lagi di sini. Rumah di Mendalo, tapi warga masih tetap warga Karangkato. Tapi Bapak tidak menjalankan tugas lagi sebagai Tetap BPD. menjalankan. Atau ada teman lain? Sendiri. Sebanyak itu 42 tusukan itu sendiri menusuknya. Walaupun nggak sadar, sepengen ya. Pulau lagi jalan, mampiri kan, saya lihat dia kan, mampiri. Ya aku cuma membicarakan pembicaraan kami sebelum kejadian itu dulu. Apa namanya sama dia, bicara di rumahnya, Kak, saya ini sudah 2 kali disuruh saya katu. Sebelum memang kakak betul-betul berhenti. Nah, sekedar ngomong gitu bahaya ya. Selain kamu itu dapat jadi pegang. Begitu telah menerima sertifikasi eliminasi kaki gajah atau filariasis sejak 2017. Namun berdasarkan temuan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, masih terdapat kasus infeksi positif cacing filaria. Berdasarkan pemeriksaan sampel acak yang telah dilakukan pada 2021 dan 2022, ditemukan sebanyak 127 orang positif mikrofilaria dari 8.208 sampel yang diperiksa. Bahkan beberapa di antaranya dialami oleh pasien anak-anak berusia 6 hingga 7 tahun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada Adelina yang akan melaporkannya. Silakan rekan Adel. Terima kasih rekan Firda, benar sekali meski telah menerima sertifikat eliminasi kaki gajah atau filariasis sejak 2017, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau FKUI masih menetapkan Belitung memiliki risiko tinggi terhadap penyebaran kasus infeksi positif cacing filaria yang dapat menyebabkan penyakit filariasis atau kaki gajah. Dan sebelumnya Tribuners juga disampaikan oleh dosen Departemen Parasitologi FKUI Profesor Taniawati Supali. FKUI melakukan pemeriksaan filariasis karena sebelumnya dari hasil survei rutin Lokalitbang Batu Raja ini mengatakan meskipun Belitung sudah eliminasi kaki gajah tapi kasusnya masih terus ada. Makanya tim FKUI melakukan pemeriksaan di 16 desa di Kabupaten Belitung. Dan ketika mulai dilakukan pada 2021 lalu, dari 1.910 sampel acak yang diperiksa, ditemukan 40 kasus infeksi cacing filaria. Dan saat itu survei hanya dilakukan di Desa Lasar, Desa Kembiri, serta 3 desa di Pulau Mendanau. Dan
Kemudian pemeriksaan kembali dilakukan pada Juni hingga Juli 2022 dan ternyata ditemukan sebanyak 87 kasus infeksi positif cacing filaria atau yang dapat menyebabkan penyakit filariasis. Dan karena masih ditemukannya kasus infeksi cacing filaria yang disebarkan oleh gigitan nyamuk ini, Kabupaten Belitung menjadi satu dari 8 daerah yang melakukan pemberian obat pencegahan kaki gajah. Dan menindaklanjuti hal ini dari Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung pun sudah menerima obat filariasis dari Kementerian Rumah Masyarakat Belitung yang berusia 2-7 tahun. Filan sebelumnya juga secara seremonial kegiatan pencanangan pemberian obat pencegahan kaki gajah telah dilakukan. Dan dalam kegiatan tersebut, Tribuners, para pejabat dari mulai Bupati dan Wakil Bupati Belitung pun diberikan obat pencegah penyakit filariasis ini. Dan Bupati Belitung, Sani Saleh, juga berharap nantinya masyarakat Belitung dapat segera menerima dan mengkonsumsi obat tersebut sebagai upaya untuk mencegah penyakit filariasis. Apalagi dikhawatirkan jika nantinya dalam kondisi kronis yang mana kaki penderita sudah membesar, ini akan sulit untuk diobati dan penderita juga kesulitan berjalan sehingga menghambat produktivitasnya. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Adel dari Pos Belitung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Dokter spesialis anak konsultan nefrologi RSUP Haji Adam Malik, Dr. Rosmayanti, menyampaikan sejak Juli 2022 sudah ada 7 kasus ginjal akut pada anak yang ditangani oleh timnya. Berdasarkan keterangan Rosmayanti, dari 7 kasus yang timnya tangani, 1 pasien mengalami penyembuhan hingga saat ini. 1 anak tersebut berhasil pulang dan melakukan rawat jalan. Pada deteksi awal penyakit ginjal akut yang dialami anak-anak ini terjadi pada anak yang awalnya tidak mengalami gangguan kesehatan sama sekali. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan. Ada Husna yang akan melaporkannya. Silakan rekan Husna. Ya, selamat siang. Saya Husna dari Medan melaporkan untuk saat ini di Rumah Sakit Haji Adam Malik sudah ada 7 kasus. Itu informasi semalam. Untuk hari ini sudah ada tambahan. Jadi 8 kasus yang ditangani oleh RSUP Haji Adam Malik terkait penyakit ginjal akut pada anak. Nah, untuk saat ini 1 orang dirawat, 6 diantaranya meninggal dunia dan 1 berhasil mengalami penyembuhan. Untuk deteksi awal penyakit ginjal akut seperti yang disebutkan oleh Dr. Rosmayanti, awalnya anak mengalami gangguan kesehatan seperti diare, demam, muntah, dan flu atau pilek. Juga anak mengalami penurunan urin, urin tidak sesuai dengan berat badannya. Nah, beberapa Dr. Rosmayanti menghimbau untuk lebih perhatian terhadap anak ketika mendapat gejala penyakit demikian. Hingga saat ini belum ada penjelasan medis secara pasti yang dapat memberikan kejelasan terkait apa penyebab dari penyakit ginjal akut tersebut. Karena para dokter dan para medis dari Kementerian Kesehatan juga sedang meneliti terkait penyakit tersebut. Untuk laporan terkait penyakit ginjal akut yang ada di Sumatera Utara sendiri, saat ini kasusnya menjadi 12. Demikian laporan saya dari Medan. Saya Husna, terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih rekan Husna dari Tribun Medan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Dr. Rosmayanti Syafriani Siregar, dokter spesialis anak konsultan nefrologi RSUP Haji Adam Malik. Berikut liputan untuk Anda. Jadi sampai dengan bulan Oktober ini sudah merawat 7 kasus. Jadi 7 kasus itu ada 1 kasus yang berhasil sehat ya penanganannya, dan juga beberapa kasus yang tidak bisa diselamatkan. Gejalanya? Gejala awal biasanya pasien ini datang dengan keluhan tidak ada kencing atau anuri dan oliburi atau kencingnya sedikit sekali dibandingkan dalam keadaan normal. Bisa didahului oleh gejala prodromal awal, misalnya apakah ada demam sebelumnya, batuk pilek,
ataupun diare yang mendahului, dan tiba-tiba anaknya mengalami gangguan tidak ada kencing setelah gejala tersebut. Tindakan itu apa? Sampai di sini kita sudah melakukan tindakan sesuai dengan protap yang dikeluarkan oleh Permenkes. Jadi kita untuk pasien-pasien dengan gangguan ginjal akut dan progresif ini kita melakukan data laksana awal ya. Setelah melakukan pemeriksaan kita bisa memberikan beberapa obat-obatan yang sudah diberikan seperti Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut terus mengusut aliran uang hasil bisnis judi online di Kompleks Cemara Asri, Kecamatan Percut Seituan. Sampai saat ini sudah ada 22 aset milik bos judi online berinisial Apin BK alias Joni yang terdeteksi dan disita oleh Polda Sumut. Kasubir Penmas Polda Sumut AKBP Herwansyah mengatakan jumlah aset itu jika dijumlahkan dalam rupiah mencapai 145,79 miliar rupiah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan. Ada Freddy yang akan melaporkannya. Silakan rekan Freddy. Ya baik Firda dan juga pemirsa, jadi memang sejauh ini kasus judi online yang menjerat Apin BK itu masih terus bergulir dan penyitaan sampai dengan hari ini masih terus berlanjut, dan kemarin terakhir data yang kita terima itu sudah 22 aset yang disita dengan nominal jika dirupiahkan adalah 145,79 miliar rupiah. Itu baru 22 aset, dan hari ini rencananya Polda Sumut akan menyita sekitar 4 aset lagi. Jadi total yang aset yang disita nantinya adalah 26 begitu Firda, dan sampai saat ini polisi juga masih menelusuri aliran dana dari bisnis judi online itu, termasuk nanti rencananya akan juga ada penyitaan harta bergerak yang diduga dibeli dari hasil judi online. Dan informasi terakhir yang kita dapatkan, keluarga-keluarga Apin BK yang sebelumnya sempat kabur juga statusnya masih sebagai saksi, jadi polisi belum ada rencana untuk memeriksa atau memanggil kembali karena tersangka utamanya Apin sudah berhasil ditangkap di Malaysia dan kemarin pada Senin sudah tiba di Polda Sumut dan langsung dijebloskan ke sel tahanan milik Polda Sumut begitu Firda. Jadi total asetnya adalah 145,79 miliar, dan angka ini akan terus bertambah nantinya Firda seiring dengan ditemukannya lagi aliran dana hasil judi online ini. Baik Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Kota Samarinda melayangkan laporan resmi ke Polresta Samarinda pada Selasa 18 Oktober. Hal ini terkait adanya dugaan aktivitas tambang ilegal di tanah milik Pemkot di Bantuas. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan temuan itu telah dilaporkan kepadanya 2 pekan yang lalu oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Samarinda. Namun baru hari ini, yakni Rabu 19 Oktober, Pemkot Samarinda menyurati laporan resmi kepada Polresta Samarinda. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim. Ada Sari Katunisa yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sari. Baik, Firda dan rekan sekalian, baik, jadi pemerintah Kota Samarinda sedang melayangkan laporan resmi kepada Polresta Samarinda. Saya koreksi, jadi tepatnya pada Selasa 18 Oktober 2022, gugatan itu, laporan tersebut baru secara resmi dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda kepada Kapolresta Kota Samarinda. Berdasarkan informasi dari Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah BPKAD Kota Samarinda, jadi kronologi penemuan adanya aktivitas tambang ilegal tersebut bermula
Jadi pada saat itu bidang aset sedang intens mengamankan aset pemerintah kota setiap harinya. Kemudian pada mereka ke lapangan dan menemukan titik dan masang plat. Lalu pada bulan lalu, tepatnya pada tanggal 26 September 2022, petugas menemukan adanya aktivitas tersebut dan kemudian langsung sigap melakukan pengamanan di kawasan tersebut, tepatnya di Kelurahan Bentuas di Kecamatan Palaran. Namun pada Kamis, pada kunjungan kedua dari BPKAD dari bidang aset BPKAD, aktivitas tersebut masih kemudian dilakukan, sehingga keesokan harinya pada hari Jumat 14 Oktober 2022 BPKAD melakukan laporan kepada pihak kepolisian untuk kemudian melakukan pengamanan fisik di kawasan tanah milik pemerintah kota tersebut. Dan baru pada hari Selasa laporan itu dilakukan secara resmi kepada Kapolresta Samarinda, sehingga ini kemudian berdasarkan informasi terbaru saat ini sudah memasuki tahap BAP untuk laporan tersebut. Berdasarkan informasi dari Kabid Aset BPKAD Yusdiansyah, ia mendapatkan informasi dari Polresta Samarinda bahwasanya kawasan tersebut ternyata termasuk ke dalam konsesi tambang milik PT ICI atau IUP dari PT ICI. Sementara saat ini diduga PT ICI menurunkan kepada CP Bumijaya Resources dan CP Galuh Hitam Jaya Mandiri selaku penerima general operasional. Kemudian diturunkan lagi kepada pemilik SPK, penerima SPK, surat perintah kerja Bapak Nurdiansyah. Sehingga ia menilai berdasarkan informasi dari Kabid BPKAD, Kabid Aset BPKAD, ia mengatakan bahwa baik itu pemilik IUP maupun pelaksana daripada tambang itu tidak pernah melakukan izin kepada pemerintah kota Samarinda atau bahkan bentuk kerjasama, sehingga aktivitas tersebut dinilai telah melanggar aturan terkait dengan pemanfaatan aset daerah, yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Ya, demikian Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Sari dari Tribun Kaltim. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Komandan Korem atau Danrem 092 Maharaja Lila, Brigjen TNI Ari Estefanus memastikan keamanan daerah perbatasan RI yang ada di Kaltara menjadi fokus dalam kepemimpinannya. Pria yang menggantikan Brigjen TNI Rifki ini menjelaskan pengamanan daerah perbatasan lewat patroli dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan atau Satgas Pamtas terus dilakukan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Maulana Ilhami Faudi yang akan melaporkan. Silakan rekan Faudi. Baik rekan Firda dan Tribuners, dapat disampaikan bahwa Komando Resor Militer atau Korem 092 Maharaja Lila kini dijabat oleh Brigjen TNI Ari Estefanus. Ari Estefanus menggantikan Brigjen TNI Rifki yang kemudian dimutasi pada bulan September lalu. Menurut Brigjen TNI Ari Estefanus, pihaknya akan terus melakukan pengawasan di daerah perbatasan RI Malaysia yang berada di Kaltara. Menurut Brigjen TNI Ari Estefanus, sepanjang 2022 ini Satgas Pengamanan Perbatasan atau Satgas Pamtas yang kini ditugaskan oleh Batalion Infanteri 621 Manuntung atau Yonif 621 MTG ini terus melakukan pengawasan di perbatasan. Sejumlah penindakan penjagaan di perbatasan juga dilakukan seperti penggagalan penyelundupan sabu-sabu, penggagalan penyelundupan sembako, dan juga barang-barang ilegal yang kerap melintas di daerah perbatasan RI Malaysia di Kaltara. Menurut Estefanus, sampai hari ini kondisi di wilayah perbatasan memang masih kondusif, namun demikian pihaknya juga terus melakukan penjagaan di wilayah perbatasan darat di sejumlah titik
yang berbatasan langsung dengan negara bagian Sabah dan juga Sarawak di Kalimantan Utara. Selain menugaskan Satgas Pamtas di perbatasan, Brigjen TNI Ari Stefanus memastikan bahwa Korem 092 Maharajalila juga terus menjalin kerjasama dengan instansi lainnya seperti Polda Kaltara, Polres Nunukan, juga Polres Malinau, kemudian juga dengan Bea Cukai dan juga dengan keimigrasian terkait potensi atau adanya penyelundupan orang ataupun tenaga kerja yang kerap melintas di wilayah perbatasan. Demikian rekan Firda laporan yang dapat disampaikan. Baik, terima kasih rekan Faudi dari Tribun Kaltara atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Kota Dumai melakukan inspeksi mendadak atau sidak LPG subsidi ukuran 3 kg di beberapa tempat usaha dan pangkalan gas di Kota Dumai pada Selasa 18 Oktober. Sidak yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Dumai, Faisal, dilakukan bersama Dinas Perdagangan Kota Dumai, PT Perusahaan Gas Negara atau PGN, kemudian Himpunan Wira Swasta Minyak dan Gas Kota Dumai. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Doni Kesumaputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Doni. Sampaikan bahwa belakangan ini kecelakaan yaitu biji 3 kg tengah dirasakan oleh masyarakat Kota Dumai, yang mana banyak masyarakat itu bukan sulitnya mencari gas LPG 3 kg. Tentunya ini membuat pemerintah untuk bergerak cepat mencari tahu apa masalahnya dengan cara salah satunya itu agar tidak ke pangkalan-pangkalan yang ada di Kota Dumai, dan salah satunya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai pada Selasa langsung dipimpin oleh Wali Kota Dumai, yang mana Wali Kota Dumai melakukan sidak ke sejumlah pangkalan dan menemukan memang kondisi saat ini banyak masyarakat yang beralih dari sebelumnya itu menggunakan LPG yang tidak bersubsidi, itu beralih ke subsidi karena memang kondisi ekonomi sulit, sehingga membuat kelangkaannya untuk LPG 3 kg karena memang stoknya itu masih tetap, sedangkan masyarakat yang beralih ke gas 3 kg ini semakin banyak. Begitu pemerintah juga sudah menekankan, bahkan sudah membuat surat edaran agar ASN, itu golongan 1 dan 2 itu tidak membeli gas 3 kg, karena ini akan berdampak terhadap makin tingginya kelangkaan. Bahkan Wali Kota Dumai juga menegaskan bahwa bagi pangkalan yang tidak menyalurkan gas 3 kg sesuai dengan ketentuan dan surat edaran yang berlaku, Wali Kota Dumai akan mengancam untuk mencabut izin pangkalan. Seperti itu, rekan. Ya, baik. Terima kasih rekan Doni dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Wali Kota Dumai, Faisal. Berikut liputan yang untuk Anda. Awal kita sebelum turun ke lapangan, kita rapat dengan semua, dengan Perkopimda, dengan PGN, Pertamina. Awalnya memang banyak masyarakat kelangkaan gas 3 kilo, ini pertama. Kita lihat di lapangan, memang kendala lapangan hari ini harga 12 kilo naik. Yang kedua, saya lihat masyarakat yang mampu juga mengambil 3 kilo. Jadi banyak alasan-alasan. Makanya kita ini mengajak PGN untuk mensosialisasikan, memaksimalkan. Saya yakin kalau warga Dumai yang mampu sudah pakai jaringan gas, insya Allah pembelian untuk gas 3 kilo ini akan jadi berkurang. Karena mohon maaf lah, kita sebagai manusia normal wajar pasti minta yang murah, tapi yang diambil haknya masyarakat tak mampu, ini kendalanya. Jadi kami hari buat edaran, sudah kami kawal seluruh PNS kecuali golongan 1-2 tidak boleh ngambil ini 3 kilo. TNI Polri kali yang tanpa Bintara sama tidak jadi berapa BUMD, BUMN juga tak boleh. Jadi penghasilan yang di atas UMK juga nggak boleh ngambil 3 kilo.
Tapi ini memang agak susah sih, agak perlu kontrol dari semua pangkalan. Makanya saya pangkalan hari ini dia lebih jeli lah. Karena saya yakin tadi ini kita lihat nih, dia tahu siapa warga tenaga yang belum dapat tahu. Jadi Fauzi Syaputra, 20 tahun, berhasil meraih juara 1 konten kreator dalam kompetisi Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK Nasional 2022. Kompetisi TIK Nasional 2022 merupakan ajang perlombaan untuk penyandang disabilitas. Pria asal lingkungan Cigading, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon mengikuti kompetisi TIK Nasional yang digelar oleh Bakti Kominfo pada para difabel Indonesia dan Inklusi Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 13 hingga 18 Oktober 2022 di hotel di Jakarta. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten. Ada Sopian Sauri yang akan melaporkannya. Silakan tekan Sopian. Baik, terima kasih rekan Firda melaporkan dari Cilegon, Banten, bahwasanya pada tanggal 13 sampai 18 Oktober, Fauzi Syaputra yang merupakan warga lingkungan Cigading, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, berhasil meraih juara di bidang konten kreator dalam kompetisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional yang diselenggarakan pada tahun 2022. Yang mana kompetisi tersebut merupakan ajang perlombaan yang diikuti oleh penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Fauzi ini merupakan mengikuti kompetisi tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan Fauzi merupakan mahasiswa Al-Khairiyah di Citangkil, Kota Cilegon. Dia mengaku sangat senang dan sangat bahagia sekali karena dia telah mengharumkan nama Kota Cilegon dan juga termasuk kampusnya Al-Khairiyah. Fauzi mengaku dia juga mendapatkan uang senilai 15 juta dalam perlombaan dalam meraih juara tersebut, 15 juta, dan dia mengaku uang tersebut akan digunakan untuk biaya kuliahnya. Fauzi memotivasi untuk para kaum difabel dimanapun berada, bahwasanya jangan pantang menyerah untuk memberikan yang terbaik. Tetap semangat dalam melakukan hal apapun itu, ujar Fauzi kepada Tribun Banten. Dalam lomba di konten kreator tersebut, Fauzi mengungkapkan dia mengikuti tingkatan pendalaman, di mana pendalaman tersebut lebih fokus ke bidang konten kreatornya. Baik, mungkin cukup sekian rekan Firda dari Cilegon, Banten. Sopian Sauri kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Sopian dari Tribun Banten atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pemilihan Sangadi di Kota Mobagu mulai digelar pada Rabu 19 Oktober 2022. Kota Mobagu diketahui terdiri dari 4 kecamatan, yakni Kecamatan Kota Mobagu Timur, Kecamatan Kota Mobagu Selatan, Kecamatan Kota Mobagu Barat, dan Kota Mobagu Utara. Dari 4 kecamatan ada 18 kelurahan dan 15 desa. Dari dalam proses pemilihan, setiap TPS dijaga oleh 2 personel Polres Kota Mobagu dibantu Linmas setempat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado. Ada Suryapin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Suryapin. Ya, terima kasih rekan Firda dan sahabat Tribun. Kota Mobagu pemilihan Sangadi Kepala Desa Selenda di 15 desa yang ada di Kota Mobagu. Tribuner, saat ini penghitungan suara sedang dilaksanakan. Keadaan dan
ketentuan terjaga karena dijaga oleh Polres Kota Bagu dibantu dengan yang ada di beberapa desa tersebut melaksanakan kegiatan pilsang ini. Dan hingga ini sudah ada beberapa desa yang melakukan penghitungan suara dan sudah ada beberapa yang masuk ke suara cepat yang disediakan oleh Kominfo Kota Bagu. Dan untuk saat ini pula kami pantau untuk wilayah Kota Bagu Selatan turut juga dipantau oleh Wakil Wali Kota Yodo Kurniawan, sedangkan di bagian Kecamatan Kota Bagu Utara dan Kota Bagu dipantau langsung oleh Wali Kota Bagu. Oke, rekan kerja, terima kasih. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Masyarakat antusias datang ke operasi pasar murah di depan kantor Camat Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau. Berbagai macam bahan pangan seperti cabai, sayur, buah-buahan, minyak goreng, hingga beras dan ikan tersedia di tempat tersebut. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kota Batam, Gustian Riau mengatakan, operasi pasar murah di Bengkong merupakan awal dari operasi di Kota Batam. Yang menjelaskan setidaknya terdapat 20 titik pasar murah di Kota Batam yang tersebar di sejumlah kecamatan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Roma Uli yang akan melaporkannya. Silakan rekan Roma. Baik, terima kasih rekan Firda di studio. Pemerintah Kota Batam kembali menggelar operasi pasar murah di sejumlah titik Kota Batam. Nah, untuk kali ini gelaran operasi pasar murah ini cukup banyak, di mana digelar di 20 titik Kota Batam yang tersebar di 10 kecamatan rekan Firda. Nah, operasi pasar murah ini akan berlangsung hingga Desember 2022 mendatang, di mana tujuannya untuk menekan inflasi yang akan terjadi di Kota Batam pasca ada kenaikan BBM berdasarkan kebijakan dari pemerintah pusat. Nah, di operasi pasar murah ini memang dari tahun ke tahun selalu banyak diminati oleh masyarakat Kota Batam, lantaran selain produknya yang murah, masyarakat Kota Batam juga mendapatkan produk yang lumayan cukup bagus-bagus juga, tidak kalah dengan produk yang di pasar. Nah, merek dan kualitasnya juga hampir sama. Nah, selain itu, misalnya harga-harganya juga jauh lebih murah di operasi pasar murah ini ketimbang dengan produk yang ada di pasar. Salah satunya misalnya harga cabai dijual dengan harga 50.000 per kilo, cabai hijau 40.000 per kilo, rawit setan 50.000 per kilo, dan rawit hijau 30.000 per kilo. Nah, di mana sayur-sayuran juga dijual dengan harga yang cukup murah. Untuk yang komoditas ini merupakan hasil pertanian dari Kota Batam. Nah, sisanya itu diimpor seperti cabai merah dan cabai keriting. Selain itu ada juga harga minyak goreng. Harga minyak goreng juga dijual jauh lebih murah. Harga minyak goreng kemasan dijual dengan harga Rp10.000 per kilo, dan minyak goreng kemasan dijual dengan 11.800 per kilo. Itu jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran ataupun harga supermarket. Untuk beras dijual, beras premium dijual dengan 5 kilo dijual 50.000, 10 kilo dijual 98.000, sementara harga normal beras premium dijual dengan harga 62.500 dan 10 kilo dijual dengan 62.500 rupiah. Nah, dalam hal ini pemerintah Kota Batam tidak bertindak sendiri, melainkan juga berkolaborasi dengan dinas distributor yang ada di Kota Batam. Begitu rekan Firda.
Ya, baik. Terima kasih rekan Roma dari Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Ketua Asosiasi Distributor Kota Batam, Arianto, dan juga Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, Gustian Riau. Berikut liputannya untuk Anda. Kita kerjasama dengan Distributor Kota Batam untuk membantu inflasi Kota Batam. Jadi semoga dengan adanya operasi pasar ini bisa membantu masyarakat Kota Batam. Pak, ini dijamin murah kan Pak daripada harga pasar? Harga kita jamin pasti paling murah di Kota Batam. Bedanya berapa sampai berapa? Kalau telur kita per papan di sini 40.000, di lapangan atau pasar itu bisa 45 sampai 48. Sangat murah sekali. Ya, bawang juga murah sekali. Bawang merah cuma per kilo 26.000, bawang putih 17.000. Harga cukup jauh lah, kalau menurut saya cukup jauh sekali harganya. Ya, beras juga murah sekali. Yang paling murah 5 kilo 47.000. 5 kilo. Di lapangan bisa 60-an. Jadi selisih cukup jauh sekali. Ya, memang untuk membantu masyarakat lah. Jadi kita harapkan adalah masyarakat yang berdekatan ya menggunakan fasilitas ini untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pak, untuk telur sendiri, untuk di Bengkong ini kita siapin berapa papan, Pak? Hari ini kita ada 5 distributor, 5 anggota asosiasi kita. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Pak, bisa dijelaskan Pak? Waalaikumsalam. Bisa dijelasin Pak operasi pasar pagi ini? Pertama hari ini kita pembukaan pertama operasi pasar murah pemerintah Kota Batam. Dalam hal ini sesuai dengan arahan Pak Wali Kota Batam, beliau menyarankan untuk segera membuat pasar operasi pasar ini, pasar murah di dalam rangka untuk menekan inflasi di Kota Batam. Nah, untuk harga-harganya di Kota Batam harganya sangat murah sekali karena memang hampir 85 distributor di Kota Batam ditambah dengan distributor yang ada ini setiap lokasi 22 distributor sehingga memang harganya harga dasar yang kita jual. Hari pertama ini sangat ramai sekali yang melakukan pembayaran, hampir mereka membawa bukan hanya 1-2 tapi dengan stok yang banyak. Nah, kami sangat senang sekali dengan operasi pasar ini. Pertama adalah kita bisa menyetok untuk stok masyarakat ini selama sebulan, minimal beberapa minggu depan. Jadi secara otomatis per kecamatan nanti akan kita lakukan evaluasi mana kebutuhan yang betul-betul yang dimaukan oleh mereka. Gitu. Harga komoditi beberapa bahan pokok di pasar pagi Kota Pangkal Pinang mayoritas terjadi penurunan, kecuali wortel dan tomat yang terpantau mengalami kenaikan Selasa 18 Oktober. Harga komoditi bawang merah terpantau terjadi penurunan dari harga Rp36.000 turun menjadi Rp32.000 per kilogramnya. Kemudian bawang putih dari harga Rp24.000 turun turun ke Rp22.000 per kilogram. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Sela Agustika yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sela. Baik, terima kasih rekan Firda. Memang untuk harga beberapa bahan pokok di pasar Kota Pangkal Pinang sendiri mengalami penurunan, di mana untuk penurunan sendiri telah terjadi kurang lebih selama 3 hari terakhir ini. Nah, di mana berdasarkan pantauan Bangkapos.com sendiri, untuk beberapa komoditi sayuran ini terjadi penurunan di kisaran Rp2.000 hingga Rp10.000. Di mana untuk harga komoditi bawang merah seperti diketahui sebelumnya berada di kisaran Rp36.000, kini turun menjadi Rp32.000, sama halnya dengan harga komoditi bawang putih yang sebelumnya dijual dengan harga Rp24.000 turun menjadi Rp22.000. Nah, untuk penurunan ini sendiri terutama untuk komoditi cabai yang terjadi penurunan drastis, di mana sebelumnya harga jual cabai ini berada di kisaran Rp64.000 dan sekarang turun menjadi Rp54.000. Nah, untuk harga komoditi sayuran ini diketahui tidak terjadi imbas akibat kenaikan harga bahan bakar minyak sendiri atau BBM, di mana berdasarkan keterangan para pedagang untuk komoditi sayuran ini sangat dipengaruhi oleh faktor panen, terutama oleh faktor cuaca, di mana apabila cuaca ini kurang baik untuk hasil panen, maka hal ini akan menyebabkan komoditi sayuran ini terjadi kenaikan. Nah, sama halnya untuk komoditi beras
di mana diketahui setelah adanya kenaikan harga bahan bakar minyak ini tidak terjadi kenaikan di pasar Kota Pangkal Pinang, di mana harga beras ini masih terpantau stabil, yakni di kisaran harga 54.000 per kemasan 5 kg hingga 62.000 untuk kemasan yang 5 kg. Nah, diketahui sendiri ada beberapa komoditi yang terjadi kenaikan seperti halnya untuk wortel dan tomat sendiri, di mana untuk wortel sendiri terjadi kenaikan kurang lebih di kisaran Rp4.000 yang sebelumnya dijual dengan harga Rp14.000 kini naik menjadi Rp18.000. Nah, untuk kedua komoditas ini memang telah terjadi kenaikan kurang lebih selama 3 hari terakhir, yang mana memang untuk komoditas ini pasokan sendiri memang mengalami penurunan. Nah, sedangkan untuk pasokan stok bahan pokok ini sendiri diketahui berdasarkan keterangan dari para pedagang, saat ini stok bahan pokok ini di Kota Pangkal Pinang sendiri aman. Sekian, Firda, terima kasih. Baik, terima kasih rekan Sila Gustika dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Setelah ini masih ada program live update sport Tribunnews yang akan dipandu host Siska Mawaski. Dan akhirnya saya Firda Nanda, beserta kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Resmi damai, Rizky Bilar siap jadi suami yang lebih baik. Rizky Bilar dan Lesti Kejora menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk upaya damai atau penyelesaian perkara pidana pada Senin 18 Oktober 2022. Perdamaian tersebut didampingi oleh Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan Irwandi Idrus, Sekjen MUI Abdul Hadi, pengacara kedua belah pihak Hotmas Sitompul dan Sandi Arifin. Dalam upaya damai tersebut, Rizky Bilar mengungkapkan permintaan maafnya kepada Lesti Kejora. Di samping itu, Rizky Bilar juga menghaturkan rasa terima kasih kepada Lesti Kejora yang bersedia untuk memaafkan dan rujuk kembali dengannya. Rizky Bilar berharap kejadian ini bisa menjadi pembelajaran baginya untuk menjadi suami sekaligus ayah yang lebih baik. Selain itu, Rizky Bilar juga meminta maaf kepada orang tua Lesti Kejora atas perbuatannya yang kurang baik. Berikut wawancara dengan kedua belah pihak, yakni Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada malam hari ini saya selaku Kasat Reskrim akan mengupdate perkembangan penanganan perkara terkait laporan yang kami terima sejak 28 September penanganan perkara PKDRT yang dilaporkan oleh Saudari Listi. Seperti kita ketahui bersama, kemarin kami telah melakukan update perkembangan perkara yang alhamdulillah pada malam hari ini kami selaku penyidik telah selesai melaksanakan rangkaian proses mekanisme restoratif justice yang kami ambil dalam menangani perkara yang dilaporkan oleh Saudara Lesti. Yang pada marwahnya restoratif justice ialah memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak. Sehingga bisa kami nyatakan pada malam hari ini proses mekanisme restoratif justice telah selesai kami laksanakan. Mungkin seperti itu rangkaian-rangkaiannya. Kemarin kami telah melakukan pendampingan kepada Saudari Lesti melalui P2TP2A. Dan pada malam hari ini kami bersama Sekjen MUI selaku tokoh agama yang beliau melihat proses perdamaiannya seperti apa, dan alhamdulillah syarat material formil yang diatur dalam Perpol nomor 8 tahun 2021 terkait restoratif justice sudah kami penuhi, dan alhamdulillah sudah kami nyatakan selesai. Mungkin demikian teman-teman. Mungkin ada pertanyaan. Dan izin, berarti status tersangka dan proses hukumnya udah SP3? Ya, kami nyatakan demikian. Karena diatur dalam Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang restoratif justice, memberikan rasa keadilan kepada seluruh yang telah menerima saya kembali, masih mau memberikan saya kesempatan untuk belajar, untuk berbenah menjadi kepala rumah tangga yang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga buat saya untuk terus belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi, terus belajar untuk menjadi ayah yang baik buat anak saya, suami yang baik buat istri saya. Dan saya juga tidak lupa untuk mengucapkan mohon maaf juga, mohon maaf sebesar-besar kepada pihak keluarga istri, ayah mertua saya, ibu mertua saya, karena saya hampir gagal mengemban amanah yang mereka berikan. Namun saya ingin
meyakinkan mereka lagi bahwa saya insya Allah mereka tidak gagal memilih saya sebagai menantunya, tidak gagal memilih saya untuk memberikan tanggung jawab yang besar untuk menjaga istri saya. Dan terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan sangat baik, yang telah membantu dalam proses mediasi sehingga tercipta kedamaian di antara kami. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Maaf, terima kasih. Wassalamualaikum. Dari Dede silakan. Dari Dede diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk saudara-saudara kita semuanya yang udah hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah Allah memberikan kesehatan, umur panjang, dan terima kasih kembali sekali lagi untuk pihak kepolisian karena sudah memproses perdamaian ini dengan insya Allah cepat. Dan sekali lagi terima kasih untuk Bapak Kapolres dan jajarannya, karena dari mulai saya lapor sampai proses perdamaian ini, prosesnya Masya Allah sangat begitu membantu saya, sehingga insya Allah hari ini proses pendamaiannya juga diproses dengan cepat, dan insya Allah ini akan menjadi pelajaran yang besar juga untuk kami berdua khususnya. Dan sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf juga untuk masyarakat atas musibah yang menimpa kepada keluarga saya. Mohon doanya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran yang besar untuk kita bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Dede gimana sih Dede? Dari jurnal sampai yang masih Dede. Seperti apa Dede? Insya Allah sih mudah-mudahan saya yakin bahwa dari pengalaman ini saya juga belajar, dan suami saya juga akan belajar menjadi suami yang lebih baik. Jaminan apa sih yang Bilar berikan agar tidak mengulangi mungkin perbuatannya lagi? Banyak, salah satunya ya saya yakin juga beliau akan menjadi ayah yang baik juga, karena beliau punya anak, jadi insya Allah beliau akan memberikan contoh yang baik untuk anak. Dede, apakah rasa trauma daripada omongan ayah seperti apa sih? Lebih memilih Bilar daripada omongan ayah. Dua-duanya dong, dua-duanya sama. Mau bagaimanapun orang tua, kan ini udah kesepakatan dari keluarga, kesepakatan dari orang tua, kesepakatan dari saya dan keluarga besar untuk memutuskan perdamaian ini. Dede, apakah ada mungkin dari hukum ada yang disampaikan? Dede mungkin ada rasa Dede, kenapa? Dede udah cukup belum? Belum. Dede ngerasa, Dede biar nggak trauma, gimana dia ada sapi Bilar, Dede? 2 menit lagi. Lagi, Pak. Saya merasa perlu untuk bicara karena ternyata tahapan yang tidak bisa tidak diikuti oleh Polres itu sudah dilakukan. Bahwa terasa waktu itu oleh kami kok begini gitu, tapi ternyata kita sudah mendapat keterangan bahwa ada tahapan-tahapan yang tidak bisa dikesampingkan. Yang saya lihat pada Berita selanjutnya, 5 hari usai melahirkan, Kartika Putri langsung gelar akikah putrinya. Kartika Putri dan suaminya Habib Usman bin Yahya menggelar acara akikah anak keduanya pada hari Selasa 18 Oktober 2022 kemarin. Acara yang diselenggarakan di kediamannya di Cipete, Jakarta Selatan ternyata disiapkan dengan sangat mendadak. Apalagi ketika Kartika Putri baru saja 5 hari melahirkan anak keduanya yang berjenis kelamin perempuan. Namun, menurut sang suami, akikah anak tidak perlu menunggu hingga 7 hari dan seharusnya segera ditunaikan. Walau dipersiapkan hanya 2 hari, Kartika Putri dan Habib Usman yakin acara akikah putrinya tetap membawa berkah.
Tak hanya menggelar akikah, Kartika dan Habib Usman juga sekaligus merayakan ulang tahun putrinya Khalisa yang jatuh pada 18 Oktober mendatang. Adapun tujuan Kartika dan Habib menggabungkan perayaan ini adalah supaya kedua putrinya didoakan agar menjadi anak yang salihah. Dengan nada bercanda, Kartika mengungkapkan bahwa dua perayaan yang dijadikan satu ini sekaligus untuk menghemat pengeluaran. Berikut wawancara dengan Kartika Putri dan sang suami. Ini menggelar akikah ulang tahun putri kedua. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim hari ini sengaja. Jadi sebenarnya Khalisa memang ulang tahunnya tanggal 18 Oktober. Terus Bayi kan kemarin lahirnya tanggal 13. Tiba-tiba tadinya mau ada acara. Malam Senin dadakan Habib bilang yaudah kita akikah aja langsung bikin syukuran. Aku udah Habib ini baru 5 hari lo lahiran. Terus Habib akhirnya cerita kalau akikah tuh sebaiknya disegerakan gitu. Jadi sebelum 7 hari udah diakikahin. Ini barengin aja. Jadi ini rencana acaranya H-2 baru persiapan segala macam. Tapi ya bismillah aja. Kebetulan juga jatuhnya di bulan Rabiul Awal juga. Insya Allah banyak berkahnya. Tujuannya itu tadi sih mau akikah biar Khadijah menjadi anak yang soleha dan juga ulang tahun yang Khalisa dibarengin biar juga sekalian didoain juga dan bertepatan juga tadi dengan Maulid Nabi juga biar semuanya dapat berkah lagi. Jadi dibarengin semuanya. Sebenarnya irit sih lebih tepatnya biar irit. Enggak, jadi makanya ya udah dibikin 2 acara aja langsung sekali. Temanya pink sama pink ini, pink sama ungu. Iya, jadi karena Khalisa lagi suka sama Princess Elsa, nuansanya ya udah pakainya nuansa yang tetap girly tapi masuk semuanya. Habib mau dipingin nggak mau, ya udah akhirnya purple, tapi bukan berarti muda ya Bib. Jadi ya udah. Nah, ini kan muda bukan ungu. Ini ungu muda. Nggak tua. Hah? Nggak tua. Enggak, muda tuh maksudnya dudanya waktu muda. Sekarang udah tuh udah nggak duda. Masih muda lah. Tua lah. Muda. Alamat tambah. Jangan jadi perkara, Bib. Jadi kayak gitu. Jadi temanya memang Elsa. Kebetulan kan Elsa kan adik kakak gitu. Ya udah di sini aku bikinnya kayak Ana dan juga ada Elsanya. Jadi ya dipadu-padain aja sih sebenarnya biar anaknya juga happy. Kalau Habib temanya ya ikut-ikut aja, ya udah nggak apa-apa gitu. Kali ini kan Khalisa sama anaknya mungkin jaraknya nggak terlalu jauh nih. Udah sempat ada cemburu nggak sih sama adiknya? Alhamdulillah Khalisa sampai hari ini nggak punya rasa cemburu sama adiknya, bahkan disayang, diciumin, dipelukin, ngomong. Jadi adiknya punya apa aja, oh iya. Biasanya kan kalau sama kakaknya lain, wah punya Khalisa. Tapi sama ini enggak, Masya Allah. Masya Allah juga kita kaget sih, Khalisa dewasa banget. Benar-benar kayak tidur yang biasanya nggak pernah lepas dari ketek aku. Pada saat aku udah mulai nyusuin segala macam, Khalisa justru toleransinya besar banget. Dia yang bisa tidur sendiri, tiba-tiba kita kaget. Tiba-tiba bangun tidur, kita pikir yang biasanya suka nangis, cranky, ini bangun tidur langsung cium aku, cium babynya, cium abahnya. Khalisa ke depan dulu ya ibu, gitu, bye-bye baby, gitu. Jadi dia nggak sama sekali nganggep adiknya itu saingannya, malah dia nganggep itu memang adiknya dia, kayak kakak-kakaknya memperlakukan dia. Makanya alhamdulillahnya karena kakak-kakaknya itu memperlakukan dia sangat baik, sehingga dia gunain itu juga ke adiknya gitu. Jadi alhamdulillahnya memudahkan kita banget ya. Jadi akunya alhamdulillah, cuman ya masalahnya itu aja sih paling kalau ibu menyusui baru lahir ya Bib ya. Ujiannya lebih jadi masalah yang paling menyusui ya. Masalah yang paling besar sekarang ini adalah bengkak, sakit, iya, terus kemarin menyusui lah ya. Kemarin juga sempat demam meriang. Iya, meriang apa. Jadi ujiannya sebenarnya ujian normal aja, makanya buat semua ibu-ibu yang menyusui semangat karena memang kalau kata Habib itu apa Bib? Pahala yang besar yang Allah berikan dan nikmatin nyusuinnya, sakitnya karena penggugur dosa. Jadi kalau mau gugurin dosa, ayo nyusuin anaknya. Tapi jangan nyusuin yang udah gede juga. Anak yang udah gede maksudnya. Jadi Habib tuh setiap kayak aku udah mulai nyerah gitu, kayak aduh ini banget, Habib selalu bilang itu setiap tetesnya mengalir tuh pahala gitu, sakitnya penggugur dosa. Ya udah, jadi penyemangat aku untuk mengasihi kayak Khalisa sampai 2 tahun insya Allah ya dari Habibnya gitu. Karena
lumayan apa ya, lumayan kayak baru lagi gitu. Setiap anak punya cerita yang berbeda-beda ternyata. Berarti Kalisa udah lepas ASI ya Kak? Udah, jadi memang Kalisa lepas ASI dulu, baru kita Berita selanjutnya datang dari artis cantik Jessica Mila ingin belajar cara buat kopi. Jessica Mila mengungkapkan bahwa dirinya salah satu orang yang sulit lepas dari kopi, khususnya kopi hitam. Meski sangat suka kopi, tetapi Jessica Mila mengungkapkan bahwa dirinya hampir tidak pernah meracik kopi sendiri. Pasalnya, Jessica Mila lebih sering beraktivitas di luar rumah sehingga lebih sering membeli kopi. Kendati demikian, diakui Jessica Mila bahwa dirinya memiliki keinginan untuk belajar meracik kopi sendiri. Hal tersebut dikarenakan Jessica Mila ingin menambah keahlian diri. Terlebih lagi sejak pandemi, Jessica Mila sudah membiasakan diri untuk membuat makanan serta minuman sendiri. Berikut wawancara dengan Jessica Mila. Lagi capek banget tuh bisa sampai kopi berlebihan itu sendiri gitu. Nah, tips sehatnya gimana sih Kak? Karena kan kita tahu minum kopi juga nggak boleh banyak-banyak, harus diimbangi juga gitu. Kalau Kak Jessica. Jadi aku tuh sebenarnya pernah tes DNA dan untuk aku termasuk yang bisa untuk minum kafein agak banyak. Jadi menurut aku setiap orang ya balik lagi harus kenal sama tubuhnya masing-masing ya untuk bisa jaga kesehatannya, dan aku udah pernah cek dan itu memang nggak masalah di aku gitu. Cuman karena memang aku ada asam lambung, jadi triknya itu aja yang tadi aku udah cerita gitu. Kalau misalkan emang dalam keadaan perut kosong, aku nggak bisa banget minum yang pakai susu gitu. Itu aja sih. Kalau misalnya Jessica sendiri tipe person selanjutnya siapa dulu? Halo Kak, aku Nike dari Media Indonesia. Kak, pernah juga nggak sih Kak ngeracik sendiri nih di rumah kopi, misalnya black coffee atau apa gitu Kak? Kalau ngeracik sendiri sebenarnya enggak sih. Jadi aku biasanya kalaupun di rumah bikinnya memang yang kayak kapsul gitu atau emang yang instan. Jadi aku nggak ngeracik ide campur-campur apa gitu, karena kan biasanya kapsul-kapsul itu juga udah ada variannya ya. Rasanya udah macam-macam. Aku soalnya nggak terlalu nggak terlalu sering juga untuk bikin sendiri di rumah. Kayak yang tadi aku bilang, aku lebih sering beli karena biasanya kalau aku minum kopi itu lebih sering di luar rumah daripada di dalam rumah. Kalau di rumah soalnya biasanya gitu sih, pergi pagi sampai rumah udah malam gitu kan. Jadi ya biasanya minum kopi itu sama aktivitas gitu di luar. Tapi ada tertarik mau belajar bikin kopi gitu nggak sih Kak? Ada. Jadi tadi ngobrol-ngobrol kan sama Pak Franky, ternyata seru juga nih kayaknya bikin kopi. Dan aku tadi tanya kalau misalnya mau training, biasanya training buat barista gitu berapa lama? Ternyata 5 hari atau kalau nggak salah 5 hari. Kan lumayan ya kayak kalau misalnya ada waktu kosong buat nambah-nambah skill gitu, kayak menarik kayak coba-coba bikin kopi sendiri. Apalagi sekarang kan juga semenjak pandemi sebenarnya aku tuh lebih nyaman kalau bikin di rumah apapun ya, dari makanan termasuk minuman juga. Jadi kalau misalkan sekarang bisa bikin sendiri di rumah dan rasanya bisa sama enaknya gitu sama yang di cafe gitu, sama yang di Starbucks ya, pasti lebih prefer bikin di rumah dong ya kan gitu. Kalau kan kopi ada beberapa jenis gitu, Arabica, Robusta segala macam. Kalau Kak Jessica ini yang lebih yang mana? Lebih yang Arabica sih, karena memang kualitasnya lebih bagus kan. Cuman kayak yang tadi aku juga udah sempat mention, aku tuh sebenarnya nggak segitu ngerti detail tentang kopi gitu ya kan. Ada kayak kalau pacarku tuh dia ngerti banget tuh kopi dari A sampai Z, dia ngerti jenis-jenisnya segala macam. Kalau aku tuh enggak sebenarnya, jadi aku kayak penikmat aja gitu. Cuman ya sebagai orang awam kayak aku memang tipe yang kayak udah deh, daripada coba-coba yang nggak jelas, biasanya memang aku kemana-mana nyari Starbucks aja yang pasti-pasti aja gitu. Kak, pernah nggak sih Kak udah minum kopi terus kesulitan gitu untuk tidur sampai subuh atau gimana? Pernah. Aku pernah. Aku tuh tapi waktu itu lupa aku minum kopinya apa, tapi memang mungkin itu strong banget ya aku. Dan aku minumnya tuh udah malam, jadi minumnya udah agak malam. Terus ketika aku mau tidur, kayaknya aku masih aktif banget, masih bawel gitu, masih kayak pengen ngobrol gitu. Nggak bisa tidur, nggak bisa ngantuk akhirnya. Jadi dari situ aku
mulai tahu oh badan aku biasanya kalau emang minum kopi mungkin jaraknya harus berapa jam sebelum jam tidur aku gitu. Biasanya berapa jam nih Kak untuk jaraknya? Paling enggak kayaknya 6 jam deh kalau buat aku ya. Sekitar 6 jam. Jadi kalau misalkan mau tidur jam 12 malam gitu paling enggak di bawah jam 6 sore lah. Oke. Kabar selanjutnya masih dari artis cantik tanah air Natasha Wilona jadi anak SMA lagi di web series terbaru. Pemain sinetron Natasha Wilona dilibatkan di web series Kaya and the Big Boss. Cerita web series Kaya and the Big Boss diadaptasi dari novel di Wattpad yang berjudul sama tulisan Marcella Tina. Natasha Wilona memainkan peran sebagai Skaya, anak SMA, di web series garapan sutradara Indra Gunawan itu. Skaya dikisahkan sebagai remaja yang energik. Mantan kekasih Verrell Bramasta itu tidak menjelaskan rinci peran Skaya. Syuting web series Skaya and the Big Boss baru akan dimulai Natasha Wilona. Web series Skaya and the Big Boss rencananya akan tayang di platform Maxstream pada Januari 2023 mendatang. Berikut konferensi pers dari web series Kaya and the Big Boss. Mungkin atau teman-teman dari yang di belakang mungkin bagaimana? Atau ada mau nanya-nanya? Ya sampaikan nanya nih. Oke, kamu baik silakan. Boleh diantarkan mungkin delivery. Mungkin ya. Ya. Baik. Oke. Terima kasih. Aku penasaran sama penulisnya sebetulnya. Apa yang menginspirasi kakak waktu pas menulis novel ini dan seperti apa kesulitan dalam menulis novel ini? Betul akan ada pengembangan, tapi dari sisi yang gitu kan. Kalau novel dan film, saya sih tetap pakai rumus biasa yang aku pakai gitu kan. Pada calon penonton, mulai pada penulis, poin-poin mana aja, ada adegan-adegan apa aja yang harus ada di film kita ini gitu. Maka saya bilang aja ya dari awal, jangan berharap semua yang ada di novel itu akan ada di film kita ini. Itu nggak mungkin, semua film juga akan mungkin gitu. Tapi kita coba mengambil poin-poin atau adegan-adegan yang memorable di dalam novel ini gitu. Itu sih. Terima kasih. Thank you. Natasha, silakan, boleh disambung? Iya. Oke, kalau misalnya aku pribadi, pertama kan sebenarnya kalau kayak kita pemain atau aktor, itu kita kan lebih kayak ditawarkan perannya seperti apa. Dan apa keputusan Maxstream dan juga Unlimited buat pertama kali langsung menghubungi aku saat mereka menerima sinopsis Kaya and the Big Boss, ya pastinya mereka yang memiliki alasan yang kuat. Cuma kalau aku pribadi, aku ngerasa sangat bersyukur dan beruntung dan pastinya berterima kasih banget dikasih kepercayaan. Karena di usia aku yang maksudnya mungkin sudah tidak SMA lagi, sedangkan banyak juga mungkin pendatang baru atau aktris muda yang emang masih di usianya masih bisa memerankan peran ini, aku tetap dikasih kepercayaan sama produser-produser untuk terus meranin anak SMA. Yang bagi aku, itu adalah sebuah tantangan besar, karena kan beberapa proyek terakhir aku semuanya anak SMA. Mungkin yang terakhir kita ketemu di film sebelumnya juga aku anak SMA kan. Cuma kalau di Kaya and the Big Boss, ini bisa jadi peran paling effort yang pernah aku lakuin, tantangan terbesar dalam karir aku sepanjang syuting series. Karena di sini bukan cuma aku harus melakukan banyak persiapan, tapi juga proses reading yang menurut aku lumayan berat dan memusingkan kepalaku. Aku berapa kali tuh selalu kayak bilang sama acting coach aku, sama Mbak Dar, aku bilang, "Om, ini berat banget ya." Aku bilang kayak gitu karena gimana caranya stereotip sebagai anak SMA ini nggak melekat di diri aku, dan setiap kemunculan aku di series atau film itu punya karakter dan warna yang berbeda. Dan di Kaya and the Big Boss ini aku bener-bener totally different, beda banget dari semuanya. Jadi kalau misalnya nanti aku ngomongnya udah spoiler kan, kurang lebih itulah kata-katanya. Dan ini bisa dibilang tantangan terberat karena biasanya aku kalau syuting series jadi anak SMA udah kisah cinta biasa, romantis, drama, tangis-tangisan, atau ya seperti itu kurang lebih. Di sini bukan cuma ada action, tapi drama kekeluargaannya kuat banget, persahabatannya juga kuat. Tapi gimana caranya
cewek ngerasain persahabatan di antara cowok-cowok. Nah, itu yang menurut aku paling mengena di hati aku banget. Jadi semoga aja kalian semua nanti yang udah membaca si The Big Boss bisa ngerasa oh visualnya sesuai dengan imajinasi dan harapan kalian. Dan pastinya kita semua juga berusaha melakukan yang terbaik. Dan semoga aja aku juga tidak mengecewakan para pembaca kayak The Big Boss dan juga fans-fans di luar sana yang udah menunggu banget project ini. Thank you. Thank you. Wow. Kita akan satu lagi kesempatan untuk yang bertanya ada. Ada kira-kira di depan, tengah, belakang, satu lagi. Berita terakhir yaitu peran Liora di sinetron pertama Michelle Joan masih melekat pada dirinya. Michelle Joan menandai debut aktingnya melalui sinetron Ganteng-Ganteng Serigala atau GGS pada tahun 2014 lalu. Di sinetron yang melambungkan nama Prilly Latuconsina dan Aliando Syarif itu, Michelle Joan memerankan peran sebagai Liora. Michelle Joan tidak pernah melupakan momen-momen kebersamaannya saat syuting bersama dengan Prilly, Aliando hingga Jessica Mila, Kevin Julio, Ricky Harun, Ricky Cuaca, serta Dahlia Pola. Perempuan yang kini berusia 29 tahun itu mengaku pernah merasakan letih hingga bosan selama berada di lokasi syuting sinetron GGS. Michelle Joan juga banyak belajar akting dari bintang-bintang sinetron seperti Ricky Harun, Jessica Mila, hingga Kevin Julio. Setiap berada di tempat umum, Michelle Joan tetap dipanggil dengan perannya sebagai Liora. Berikut wawancara dengan Michelle Joan. Horor ya? Horor ya? Mulai maksudnya sinetron udah mulai jarang ngambil kah Kak Michelle atau memang ke depan menghindari itu atau seperti apa sih? Enggak sih, sebelum syutingnya film kemarin emang bulan sebelumnya juga aku baru selesai sinetron. Kan sinetronnya baru selesai, terus jeda beberapa minggu habis itu baru syuting layar lebar. Jadi emang kebetulan tergantung project yang lagi datang aja sih, nggak milih-milih juga. Kenapa ngambil horor? Iya. Kenapa ngambil horor? Karena ceritanya menarik kan, pasti kan kalau misalkan mau ambil satu project kan kita baca dulu, terus ngobrol-ngobrol juga sama saudaranya, sama produsernya, terus konsep dan ceritanya menurut aku menarik banget sih, jadi aku suka, makanya aku berani ambil karena aku merasa jadi peran aku di sini tuh lumayan menantang, jadi aku merasa tertantang banget untuk ngambil project itu. Boleh dibocorin nggak sih? Belum boleh ya? Belum, baru aja selesai syutingnya nanti ya. Ini horor pertama berarti ya? Film horor pertama? Iya, dulu pernah syuting horor juga bertahun-tahun yang lalu, tapi waktu itu cuma cameo aja, cuma bantu gitu kan. Kalau yang ini sama kalinya bener-bener full syuting horor. Tapi kamu tipe penakut atau? Enggak sih, untungnya nggak penakut ya. Tapi percaya nggak soal hantu gitu, percaya nggak? Percaya, tapi aku percaya juga kalau kita nggak peduliin, kalau kita ya misalnya dunianya juga beda ya nggak akan nanggung juga gitu kan, juga punya Tuhan gitu kan, percayanya sama Tuhan, si Tuhan jaga, Tuhan selalu lindungin. Kamu pernah mengalami ada hal-hal yang horor? Puji Tuhan enggak sih, jangan sampai. Tapi termasuk orang yang sensitif nggak sih Kak? Enggak sih, enggak. Aku sensitif kalau disakitin enggak. Waduh. Dalam tahun ini baru. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook. Dan sampai jumpa.
Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Rabu 19 Oktober 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, akibat potensi cuaca ekstrim, 4 pendakian gunung di wilayah Taman Hutan Raya Air Surjo masih ditutup. Penutupan jalur pendakian ini bermula dari perkiraan BMKG terkait cuaca ekstrim Tribuners. Penutupan sementara yang awalnya dijadwalkan dari tanggal 9 hingga 15 Oktober ini, kini diperpanjang hingga 20 Oktober mendatang. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Roma Doni dari Surya. Silakan rekan Roma. Ya, selamat sore rekan Ariska. Seperti yang diketahui teman-teman, pihak Tahura Taman Hutan Lindung Raya Air Surjo menutup 4 pendakian gunung. Yang pertama yaitu di Gunung Pundak, yang kedua di Gunung Welirang, dan ketiga adalah Gunung Arjuna, dan keempatnya adalah Bukit Watu Jengger. Penutupan ini dimulai pada tanggal 9 Oktober hingga 15 Oktober. Alasan penutupan jalur pendakian gunung ini adalah berdasarkan hasil data. Prediksi perakiraan cuaca dari BMKG Juanda yang memperkirakan akan berpotensi terjadi cuaca ekstrim hingga berpotensi badai di kawasan Tahura tersebut. Karena seperti yang diketahui dari penuturan Kepala Tahura, Bapak Wahyudi mengatakan penutupan dari 4 pendakian ini telah dilakukan pada tanggal 9 hingga 15 Oktober. Namun karena cuaca yang sangat tidak kondusif dan berpotensi menimbulkan cuaca ekstrim, sehingga 4 pendakian ini diperpanjang penutupannya hingga 20 Oktober ke depan. Berdasarkan pantauan di lapangan, saat ini petugas Tahura dari di berbagai titik telah melakukan patroli rutin untuk memastikan tidak ada pendaki yang nekat melakukan aktivitas pendakian menyusul ditutupnya 4 pendakian tersebut. Saat ini dari keterangan dari pihak petugas Tahura yang melakukan patroli di sekitar lereng Welirang, di daerah Gunung Pundak, dan di Watu Jengger, dan yang mengarah ke Gunung Arjuna juga, kondisi cuaca saat ini sangat tidak kondusif. Terjadi hujan di beberapa titik dan bahkan angin kencang yang berada di 8 kawasan Tahura tersebut. Kemudian badai juga diprediksi akan berpotensi ada di daerah, khususnya di daerah pendakian Gunung Welirang dan Gunung Arjuna, kawan-kawan. Tidak hanya itu, dari penuturan Pak Wahyudi juga mengatakan penutupan sementara ini karena mempertimbangkan faktor keselamatan dari para pendaki atau masyarakat yang hendak berwisata ke gunung tersebut. Kemudian posisi cuaca ekstrim ini juga tidak hanya menyebabkan hujan deras, potensi badai dan angin kencang, namun bisa sewaktu-waktu bisa menyebabkan pohon tumbang yang ada di perlintasan pendakian ini, sehingga pemangku hutan atau Tahura terpaksa menutup sementara 4 pendakian gunung ini. Dan update terkini saat bahkan Surya sempat menghubungi dari Pak Wahyudi mengatakan penutupan 4 gunung ini sampai 20 Oktober rencananya juga akan diperpanjang. Namun tidak tahu sampai kapan, namun pihaknya kini masih menunggu update lebih jelas terkait data atau perakiraan cuaca terkini dari BMKG setempat. Kemudian dari tentunya ada dampak terkait penutupan 4 pendakian ini, karena seperti yang diketahui teman-teman, pendakian di Gunung Pundak dan Bukit Jengger ataupun di
Pegunungan Welirang Arjuna ini sangat diminati para pendaki karena selain view-nya bagus dan menyuguhkan pemandangan yang luar biasa karena di situ memang terkenal dengan ekosistem yang sangat terjaga. Kemudian yang perlu diketahui para pendaki ini adalah pihak Taura telah memberikan warning karena bagi siapapun para pendaki yang nekat memasuki area pendakian tanpa seizin Taura dan saat masih dilakukan penutupan sementara ini akan diberikan sanksi, dan sanksinya ini tidak main-main kawan-kawan, karena yang pertama adalah jika tidak ada catatan pendaki itu maka akan diperingatkan 1 kali. Namun jika pendaki itu sudah tercatat mendapat 1 peringatan, maka nama mereka akan di blacklist sehingga mereka tidak akan bisa lagi mendaki gunung di dalam kawasan Taura tersebut. Kemudian Bapak Wahyu juga berpesan bahwa kondisi cuaca di daerah atas atau di daerah kawasan Taura ini tidak kondusif kawan-kawan, karena saat ini kondisinya memang setiap hari terjadi hujan deras dan angin di beberapa itu dan berpotensi menyebabkan badai dan bahkan pohon tumbang kawan, sehingga para pendaki tidak disarankan untuk saat ini di tengah cuaca ekstrim kayak gini mendaki ke gunung tersebut. Demikian rekan Ariska, Romo Kamar Ramadhani melaporkan dari Mojokerto. Baik rekan Ramadhani dari Surya, terima kasih atas laporan Anda. Tribuners, tempat makan yang memiliki rasa bintang 5 namun harga kaki 5 biasanya banyak dicari. Seperti mie ayam Keraton yang ada di Jalan Delima 1 Perumnas Klender, Jakarta Timur, Tribuners. Di tempat makan ini Anda bisa mencicipi kelezatan mie ayam dengan harga 9.000 saja per porsi. Dengan kualitas rasa dan harga yang ditawarkan membuat pemilik mie ayam Keraton mampu menghabiskan 450 hingga 500 porsi per harinya. Dan untuk mengetahui cita rasa dari mie ayam ini, kita sudah tersambung dengan rekan Rutama dari Warta Kota. Silakan rekan Rutama. Baik, terima kasih rekan Ariska. Mie ayam Keraton yang berletak di Jalan Delima 1, Klender, Jakarta Timur, dan di mana sudah berdiri sejak lebih kurang 8 tahun. Karena mie ayam Keraton ini bermula saat pemilik yakni Agung Triatno bersama istrinya memiliki kesukaan yang sama atau serupa, yakni menyukai makanan mie ayam. Dan di mana Agung dan istri kerap kali setiap keluar kota selalu atau wajib mencicipi mie ayam di seluruh kota yang ia kunjungi. Dan di mana beranjak dari hal itu, Agung bersama istrinya mempunyai keinginan dan termotivasi dari hal tersebut, sehingga ia membuat nama tempat atau usaha yakni bernama mie ayam Keraton. Mie ayam Keraton ini sendiri menurut Agung dijelaskan alasan mengapa nama tersebut mie ayam Keraton, yakni bahwa ketika Agung saat masa kecil dulu dan hingga kini dia memiliki tempat tinggal yang dimana di daerah Yogyakarta bersampingan dengan keraton. Makanya mie ayam tersebut dinamakan mie ayam Keraton. Yang menariknya dari mie ayam Keraton ini adalah mie ayam Keraton ini merupakan mie ayam dengan harga menu termurah di Jakarta Timur, yang mana dihargai dengan harga paling murah Rp9.000 dan harga yang paling termahal dan paket komplit yakni harga Rp14.000. Tidak hanya itu, pengunjung yang datang juga tidak hanya berasal dari wilayah Jakarta Timur, melainkan dari wilayah luar Jakarta Timur, melainkan dari Jakarta Pusat, dan Jakarta serupanya Kota. Dan Agung juga menjelaskan usahanya ini sudah berjalan lebih kurang 8 tahun dan sudah bertempat di dua lokasi Jakarta Kota. Yakni terdapat yang pertama di wilayah Rawamangun, Jakarta Timur, samping persis dengan lokasi kantor Bea Cukai, dan yang saat ini di Delima 1. Dan Agung Triatno sendiri menjelaskan bahwa selain harganya yang murah, dia juga membuat resep dan menu bahan pokok dari mie ayam Keraton ini hampir 90% didominasi dari buatan sendiri atau homemade. Baik Ariska, mungkin itu saja terlebih dahulu yang bisa saya sampaikan terkait informasi mie ayam Keraton di Jakarta Timur. Baik, terima kasih rekan Randy Rutama dari Warta Kota.
Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan pemilik mie ayam Keraton Agung Triyatno serta pengunjung yang bernama Yuni dan Eko Prabowo. Berikut liputannya untuk Anda. Pak Agung. Iya. Pak Agung sebagai pemilik mie ayam Keraton. Benar. Pak, ini sudah berapa lama Pak buka usaha mie ayam ini Pak? Sudah 8 tahunan. 8 tahun ya. Di lokasi sini atau sempat berpindah-pindah juga? Ini tempat yang ketiga. Pak, ini buka usaha ini Bapak yang buka sendiri atau dari turunan dari sendiri Pak, sama istri berdua. Sebenarnya apa yang melatar belakangi Bapak buka mie ayam Keraton ini? Gimana? Yang melatar belakangi yang Bapak buka mie ayam Keraton ini? Karena kita hobi mie ayam juga. Hobi makan juga ya? Hobi makan juga. Terus untuk resepnya sendiri udah berapa yang coba di rumah baru bisa nemuin pas rasanya? Sudah berkali-kali dirubah sih, memang ini yang mantap lah. Pak, Ibu ini rombongan kemarin Ibu, kayaknya udah sering makan di sini nih Bu. Iya. Makan gimana Bu rasanya kalau di sini? Rasanya sih enak ya, kayak gitu juga harganya juga lumayan murah gitu. Ya terjangkau lah untuk aman buat ibu-ibu ya, kayak kita gini. Emang udah sering berapa kali nih Bu? Bisa dihitung Bu? Kurang. Ya nggak tiap hari sih, tapi ya paling seminggu 2 kali 3 kali ya gitu. Suka makan di sini juga. Kenapa lebih memilih di sini Bu? Emang apa yang menurut Bu? Ya di sini sih lengkap sih ya, ada mie pangsit, mie bakso, mie biasa gitu. Kan di luar kan belum tentu lengkap, ada pangsit dan baksonya juga kayak gitu. Terus Bu, emang dari Ibu tinggalnya di sini dekat sini juga atau gimana Bu? Enggak sih, saya jauh. Jauh? Di mana Bu? Kalau Gadung. Emang datang ke sini buat makan ini aja Bu? Emang? Iya. Udah berapa lama Bu makan di sini? Kenapa? Udah berapa lama sering datang ke sini? Udah berapa lama? Dari berapa tahun ada nggak atau berapa bulan gitu? Oh, sering di sini makan di sini. Iya. Bang, gimana Bang tanggapannya Bang setelah makan mie ayam Keraton ini Bang? Oh ya, tanggapannya mie ini sih enak, tanpa harus dikasih lagi bumbu tambahan, saus atau sambal kecap pun udah pas rasanya. Enak sih dengan harga yang cukup murah sini dibanding tempat lain. Tadi mesen yang paket harga berapa tuh Bang? Tadi itu yang komplit ya, yang berapa ya? Saya kurang hafal, cuman bandingkan yang lain sih ini paling murah dan paling enak juga. Paling murah. Kalau Bapak sendiri sering makan di sini sama keluarga dia Pak? Kalau sini sih udah hampir 2 tahun sih. Oh, udah 2 tahun. Ya. Tribuners, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menuju ke Jakarta Pusat. Di sana ada Museum Taman Prasasti yang menarik untuk dikunjungi Tribuners. Museum Taman Prasasti sendiri merupakan bangunan cagar budaya yang berkonsep outdoor, di mana di dalamnya terdapat ribuan makam bangsawan Belanda dan warga asing yang gugur di Batavia. Bangunan ini juga disebut sebagai aset sejarah yang telah berdiri sejak abad ke-17 Tribuners. Dan seperti apa detail museum ini akan disampaikan oleh rekan Nuriatul Hikmah dari Warta Kota. Silahkan rekan Nuri. Ya, baik Ariska, betul sekali bahwasannya Museum Taman Prasasti ini merupakan cagar budaya yang memang berkonsepnya itu terbuka, di mana lokasinya itu berdekatan sekali di samping kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat di Jalan Tanah Abang I, PPJ Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, di mana bangunan ini merupakan aset sejarah yang telah berdiri sejak abad ke-17. Nah, di mana sementara bangunan utamanya itu dibangun pada 1944. Di mana area ini tuh dibagi menjadi 4 area. Dulunya ini seluas 5,5 hektar dan bernama Pemakaman Umum Kebon Jahe Kober. Namun saat ini diangkat kepada untuk pemilik dari pemerintah daerah itu sendiri, maka kemudian dikelola dan sehingga menyusut menjadi hanya sekitar 1,3 hektaran. Nah, kemudian juga pada TPU ataupun berakhirnya TPU Kebon Jahe Kober menjadi TPU di taman pada saat pemakaman orang-orang di Batavia pada saat itu. Nah, ini tuh sudah diresmikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Saat itu jenazahnya semuanya diangkat dan dipindahkan ke Taman Kusir, Pantai Pulau, serta ada juga yang dibawa ke Belanda. Sementara batu-batu nisannya ditata ulang dan diatur sedemikian rupa. Nah, tempat tersebut pun kemudian berubah menjadi Museum Prasasti dan diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu Ali Sadikin pada 9 Juli 1977. Nah, kemudian juga setelah itu di sini tuh ada 20 koleksi unggulan. Salah satunya adalah Olivia de Raffles yang merupakan istri dari Thomas Raffles gitu. Kemudian ada makam dari Suhasdi, Leiden, dan masih banyak lagi.
Nah, di sini juga prasasti-prasastinya itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang terbuat dari marmer Carrara, batu alam, serta perunggu. Dan juga sementara itu ada juga prasasti yang memang letaknya itu diletakkan di bawah saja. Nah, konon katanya peletakan batu prasasti di bawah ataupun di atas ataupun dengan perunggu dan juga marmer Carrara itu menunjukkan kasta pada saat dia semasa hidupnya. Apabila memang bentuk makamnya itu hanya diletakkan ke bawah, bisa jadi memang mereka bukan kalangan bangsawan maksud kami. Sementara untuk makam-makam yang didirikan kemudian dijadikan patung atau monumen, biasanya itu menggambarkan seperti apa dia hidup. Misalkan dia adalah seorang pastor dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga di sini ada beberapa area seperti area J, di mana area J ini ditempati oleh nisan-nisan bermarmer yang menyerupai sebuah buku. Dan salah satu yang menjadi objeknya adalah makam milik H.F. Roll yang merupakan dokter terkemuka pada masa Hindia Belanda. Nah, kemudian juga di situ juga terdapat dua buah peti mati, di mana peti tersebut konon katanya merupakan peti yang membawa presiden wafatnya pada saat itu jenazah Presiden Muhammad Soekarno dan juga Wakil Presiden Muhammad Hatta. Kemudian juga ada area I, di mana area ini diisi oleh makam-makam keluarga dari A.J.W. Van Delden yang merupakan seorang juru tulis di Indonesia Timur dan pernah menjabat menjadi ketua perdagangan di VOC. Kemudian juga ada area G, di mana area ini menghadirkan replika tembok peringatan Peter R. Bevel yang dihukum mati karena dia memiliki rencana untuk berontak dan melakukan makar di pemerintahan Hindia Belanda dengan cara mendulang ataupun mendapatkan dukungan dari para pribumi. Nah, kemudian juga terdapat area H, di mana di sini terdapat batu nisan sederhana yang merupakan milik seorang arsitek Belanda, Marius J. Holswit. Nah, kemudian juga batu-batu nisan tertinggi di sini adalah miliknya Olivia de Raffles. Kemudian juga ada beberapa makam lain yang terbuat dari perunggu dan juga ataupun diabadikan sebagai suatu patung-patung seperti itu. Nah, kemudian juga jika rekan-rekan semuanya hendak datang ke Museum Taman Prasasti, biasanya dikenakan biaya untuk anak-anak sebesar Rp2.000, untuk mahasiswa sebesar Rp3.000 dan untuk dewasa Rp5.000. Nah, kemudian juga ada juga nanti jika hendak datang, di depannya akan terpampang relief prasasti, museum, kemudian juga peta yang tertempel sebagai petunjuk agar nantinya di dalam bisa mengetahui apa saja yang ada di dalamnya. Dan itu juga ini dihadirkan setiap hari mulai dari Selasa sampai dengan Minggu dan hanya libur pada hari Senin. Demikian Ariska, kembali kepada Anda. Baik, terima kasih rekan Nuriatul Hikmah dari Warta Kota. Dan Tribuners, rekan Nuri juga sempat berbincang dengan Yudi selaku pemandu wisata serta salah satu pengunjung yang bernama Sugara. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi Museum Prasasti ini adalah salah satu museum milik Pemprov DKI. Kita di bawah UP Museum Kesejarahan, dan Museum Prasasti ini adalah satu-satunya museum outdoor milik Pemprov DKI. Nah, kenapa bisa disebut museum outdoor? Karena tempat ini awalnya adalah pemakaman khusus untuk warga asing yang tinggal di kota Batavia. Pemakaman dengan nama Kebon Jahe Kober atau Kerkoplan ini mulai dipergunakan pada tanggal 28 September tahun 1795. Nah, karena diresmikan di tahun itu, maka tempat ini diklaim sebagai TPU modern pertama di dunia. Dengan lahan seluas 5,5 hektar, tempat ini menjadi salah satu pemakaman umum terbesar ya di masanya. Dan pemakaman ini berjalan sampai tahun 1974 pada saat tempat ini diklaim sebagai milik Pemprov DKI. Semua jenazahnya kemudian diangkat, sebagian dipindahkan ke Tanah Kusir dan sebagian lagi dipindahkan ke Benteng Pulau. Tapi ada Mas, halo, selamat siang. Iya sih. Dengan Mas siapa, Mas? Saya Gara. Dari asli Jakarta atau gimana? Oh enggak, saya tinggalnya di Gading Serpong. Oh, di Serpong. Sengaja datang ke sini untuk apa? Lagi ini aja sih, kayak emang kebetulan suka museum, suka galeri. Jadi sebelumnya udah pernah kesini, terus kayak teman mau kesini juga gitu. Jadi kayak sekalian mungkin gitu. Kesini karena waktu itu pernah kesini juga. Terus kayak emang vibes-nya bagus ya. Kayak makamnya dan patung-patungnya gitu. Terus ada makam hoki juga di situ. Kebetulan aku juga baca bukunya tentang dia. Makam siapa tadi? Suhoki. Oh, Suhoki. Iya, Oh, terus maksudnya ya
Tribuners Festival Marabosa 2022 akan segera digelar pada tanggal 3 hingga 5 Desember mendatang. Festival ini merupakan sebuah festival kebudayaan terbesar yang digelar di Halmahera Selatan, Tribuners. Rencananya dalam festival ini nanti akan ada sekira 5 kegiatan yang akan dilakukan. Mulai dari napak tilas, ekspo kuliner, kirap parade budaya, pentas seni hingga hiburan rakyat, Tribuners. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Nur Hidayat Higani dari Tribun Ternate. Silakan rekan Gani. Rekan Ariska di studio dan Tribuners. Rencana pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sendiri akan menggelar sebuah festival kebudayaan terbesar yang perdana dilakukan di Halmahera Selatan. Nah, festival tersebut dijadwalkan dimulai pada tanggal 3 hingga tanggal 5 Desember 2022. Untuk pembukaannya sendiri akan dilaksanakan di Desa Dauri, Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, di mana dalam pembukaan tersebut sekaligus diiringi dengan napak tilas atau mengulangi kembali perjalanan Sultan Bacan, yaitu Said Muhammad Al-Bakir di 5 jalur. Nah, 5 jalur tersebut terdiri dari Desa Dauri menuju ke Desa Boki Maaku, dari Desa Boki Maaku menuju ke Desa Talimau, dan dari Desa Talimau menuju ke Desa Ompuasal di Pulau Pasiruta Barat. Nah, perjalanan ini rencananya akan menggunakan kapal laut atau longboat pada acara pembukaan tersebut. Nah, Ariska dan Tribuners, Kepala Dinas atau Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan, Muhammad PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan, Mustafa Uhama sendiri mengatakan bahwa kegiatan ini atau festival kebudayaan ini dirangkaikan dalam 5 kegiatan, yaitu napak tilas, ekspo kuliner, kirap parade kebudayaan, pentas seni, dan hiburan. Nah, untuk napak tilas sendiri seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa akan mengulangi perjalanan Sultan Bacan, yakni Muhammad Al-Bakir di 5 jalur yang telah disebutkan tadi. Nah, untuk pada kegiatan ekspo kuliner, Dinas Pariwisata atau panitia penyelenggara akan mengajak atau mengundang seluruh suku-suku yang ada di etnis atau suku yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan untuk memperagakan minuman dan juga makanan khas mereka masing-masing dalam festival tersebut. Sementara begitu juga di kegiatan kirap parade budaya, di mana seluruh suku yang terdiri ada di Kabupaten Halmahera Selatan akan menggunakan pakaian budaya, pakaian khas mereka atau baju adat mereka untuk melaksanakan parade mengelilingi Kota Bacan, Halmahera Selatan. Kemudian begitu juga pentas seni. Nah, di pentas seni ini panitia penyelenggara akan menyediakan wadah terhadap komunitas-komunitas maupun paguyuban lokal, dalam hal ini untuk menampilkan atau menunjukkan kreativitas mereka dalam dunia seni, baik itu tarian, puisi, sanggar, dan sebagainya. Sementara untuk di hiburan rakyat, panitia penyelenggara juga berencana akan mengundang atau mendatangkan artis atau penyanyi dari luar, dalam hal ini menghibur masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan dalam penutupan festival tersebut. Nah, di dalam penutupan ini dilaksanakan di lapangan, di salah satu lapangan di Labuha yang itu bisa memungkinkan untuk bisa mendatangkan para pengunjung di Halmahera Selatan. Rizka dan Tribuners, Dinas Pariwisata juga melalui Kepala Dinas telah mengaku bahwa pihaknya telah melayangkan surat ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dalam hal ini mengundang secara langsung Menteri Sandiaga Uno untuk hadir dalam festival kebudayaan terbesar ini.
Dan sementara ini menurut pantauan kami, umbul-umbul ucapan terkait dengan festival terbesar yang perdana dilakukan di Kabupaten Halmahera Selatan ini mulai terlihat di sepanjang jalan di Kota Labuha, Halmahera Selatan. Demikian Ariska dan Tribuners, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Nur Hidayat Higani dari Tribun Ternate. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Halmahera Selatan, Mustafa Ahruhama. Berikut liputannya untuk Anda. Festival Marabose tahun 2022 akan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 5 Desember 2022. Pembukaan Festival Marabose ini akan dilaksanakan di Desa Dauri, Pulau Makean, dan penutupannya di Lapangan Asombang, Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan. Dalam Festival Marabose tahun 2022 ini, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah satu, napak tilas, yang kedua ekspo kuliner, yang ketiga kirap atau parade budaya, yang keempat pentas seni, dan yang kelima hiburan rakyat. Pada napak tilas kita akan laksanakan perjalanan dari Desa Dauri, Pulau Makean, ke Desa Boki Maake, Kecamatan Kayoa Barat. Setelah itu ke Desa Talimau, Kecamatan Kayoa, dan selanjutnya ke Ompu Asal, Kasiruta Dalam. Dalam napak tilas ini kita melaksanakan perjalanan kembali dari Sultan Bacan, yaitu Sultan Said Muhammad Al-Bakir, yang saya sudah jelaskan tadi dengan 5 jalur tersebut. Untuk Expo Kuliner, pada Expo Kuliner ini akan kita tampilkan berbagai macam makanan, minuman khas etnis suku. Halo Tribuners, saat ini Anda sedang menyaksikan program Live Update Tribun News Sore edisi Rabu 19 Oktober 2022. Kami akan sajikan informasi seputar peristiwa yang terjadi di tanah air untuk Anda selama sekira 1,5 jam ke depan. Bersama saya Diamita dan reporter kami di lapangan, inilah Live Update Tribun News Sore selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM RI meminta keterangan dari PT LIB di kantor Jakarta Pusat pada hari ini Rabu 19 Oktober 2022. Pemanggilan terkait tragedi Kanjuruhan ini juga dilakukan kepada tim staf operasi Kapolri dan match komisioner laga Arema FC versus Persebaya. Permintaan keterangan tersebut berlangsung bergantian dan tertutup sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi.
Untuk mengetahui hasil terkininya dan juga bagaimana berlangsungnya saat ini pemeriksaan, Tribuners akan dilaporkan rekan Gita Irawan, reporter dari Tribun News. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea. Saat ini saya sedang berada di kantor Komnas HAM RI Jakarta Pusat. Tadi hari ini Komnas HAM meminta keterangan kepada 3 pihak, diantaranya adalah PT LIB, staf operasi Kapolri, juga match komisioner laga Arema melawan Persebaya terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Tadi dari PT LIB sendiri sudah selesai permintaan keterangannya, juga dari staf operasi Kapolri dan juga dari Nets Komisioner sudah selesai permintaan keterangannya. Permintaan keterangan tersebut diantaranya dari pihak Komnas HAM tadi menyampaikan terkait dengan PT LIB, didalami soal hubungan PT LIB dengan PSSI, kemudian hubungan PT LIB dengan panitia pelaksana, dan juga hubungan PT LIB diantaranya dengan pihak-pihak yang terkait. Selain itu juga Komnas HAM mengklarifikasi sejumlah informasi atau temuan yang sebelumnya didapatkan, diantaranya adalah terkait komunikasi PT LIB dengan Kapolres Malang mengenai jadwal pertandingan laga Arema melawan Persebaya. Selain itu kepada staf operasi Kapolri, tadi Komnas HAM memeriksa atau meminta keterangan terkait dengan kesepakatan atau MOU antara Polri, Mabes Polri dengan PSSI. Selanjutnya kepada Match Komisioner PSSI, tadi Komnas HAM juga meminta keterangan mengenai tanggung jawab dan pola pertanggungjawaban dari Match Komisioner kepada PSSI. Usai permintaan keterangan tadi, Direktur Operasional PT LIB, Sujarno, menyampaikan bahwa di dalam pertemuan tersebut ia mengklarifikasi sejumlah hal, diantaranya terkait dengan komunikasinya dengan mantan Kapolres Malang, AKBP Ferly Hidayat, yang di dalam temuan TGIPF Kanjuruhan disebutkan bahwa Sujarno menelpon Ferly dan meminta agar laga tersebut tetap dilangsungkan pada malam hari, meskipun dari pihak Polres sudah mengajukan agar pertandingan digelar sore hari mengingat minimnya penerangan lampu. Tadi Sujarno menyampaikan bahwa komunikasinya dengan Ferly pada saat itu sebenarnya hanya bercanda gitu ya, tadi disampaikannya. Artinya dari PT LIB sendiri sebenarnya dalam komunikasi tersebut, menurut Sujarno, tetap menyerahkan keputusan kepada pihak pengamanan, yakni Polres Malang. Kemudian dari pihak Mabes Polri tadi juga sudah selesai menyampaikan bahwa yakni Karokerma, staf operasi Polri, Brigjen Polisi Dedi Setiabudi, menyampaikan bahwa dalam pertemuannya dengan Komnas HAM tersebut, ia menyampaikan atau ditanyai terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyusun naskah kerjasama. Tadi disampaikan bahwa naskah kerjasama antara PSSI dengan Mabes Polri disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, menurut Dedi tadi di dalam pertemuannya dengan Komnas HAM tidak disampaikan atau tidak ditanyakan spesifik terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Ia juga menyampaikan bahwa kerjasama Mabes Polri dengan PSSI sampai saat ini masih berjalan. Kerjasama tersebut diteken pada bulan Juli tahun 2021 dan sampai sekarang masih berlaku. Karena menurutnya biasanya kerjasama atau MOU tersebut berlaku hingga 5 tahun. Saat ini pihak Komnas HAM juga sedang melakukan konferensi pers terkait dengan hasil dari permintaan keterangannya terhadap 3 pihak tersebut. Demikian laporan sementara yang bisa saya sampaikan. Dia kembali ke studio. Terima kasih. Baik, Tribuners, rekan kita juga sudah mendapatkan keterangan dari Komisioner Komnas HAM RI M. Khairul Anam dan juga Direktur Operasional PT LIB Sujarno. Selengkapnya kami tampilkan.
PT LIB apa aja Pak yang akan ditanyakan atau digali dari LIB sendiri Pak? Ya, yang pertama hari ini agendanya adalah PT LIB, terus Medscom dan bagian dari ASOP Mabes Polri. Kalau terkait PT LIB maupun Medscom itu beberapa hal yang sebelumnya sudah kami dapatkan, baik ketika di Malang maupun pemeriksaan kemarin, termasuk juga ketika kami minta keterangan pada PSSI maupun minta keterangan pada broadcaster. Nah, itu nanti akan kami dalami, kami akan konfirmasi, termasuk juga kita akan bandingkan beberapa data yang kita punya untuk kita tanyakan kepada PT LIB. Kalau pada Medscom nanti memang kita akan mendalami terkait apa tugas dan kewenangannya dan kepada siapa dia bertanggung jawab, siapa yang mengangkatnya. Klarifikasi termasuk soal jam tayang yang tidak jadi dimajukan itu. Ya, itu juga sudah kita kami jelaskan di dalam tadi. Soal komunikasi dengan Kapolres Pak. Security officer enggak, dan PT tahu nggak kapan sertifikat itu dikeluarkan untuk security officer? Yang jelas pekerjaan LIB lah menyelenggarakan workshop, baik workshop LOC, workshop security officer, nanti media officer terkait dengan itu. Kalau terkait dengan lisensi dan sebagainya bukan ranahnya LIB. Soal komunikasi dengan Kapolres Pak. Soal Pak Ferry yang disebutkan menerima telepon dari Pak Sujarno. Itu juga sudah kami sampaikan ke Pak Komnas HAM, sudah kami jelaskan secara lengkap. Apa penjelasannya? Sudah kami jelaskan tadi secara lengkap bahwa kami hadir silaturahmi, kemudian juga bagaimana saya menelpon, kemudian terkait dengan bahkan saya bercanda sebetulnya dengan Pak Kapolres pada saat itu. Kita menuju informasi selanjutnya, Tribuners. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang soal perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada hari ini. Dalam hal ini ada 6 dari 7 terdakwa yang merupakan perwira Polri menjalani sidang. JPU mendakwa mereka melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan obstruction of justice. Selengkapnya akan disampaikan reporter Tribun News. Kami sudah terhubung dengan rekan Abdi Rian. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik, terima kasih rekan Dea. Selamat sore buat Tribun News dimanapun Anda berada. Benar sekali, saat ini saya melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini menggelar sidang soal perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Sidang kali ini beragendakan pembacaan dakwaan terhadap para terdakwa penghalangan penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus pembunuhan tersebut. Banyak 6 dari 7 terdakwa yang menjalani sidang perkara obstruction of justice pada hari ini. Mereka semua merupakan anggota perwira dari pihak kepolisian. Ke-6 terdakwa meliputi Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Adi Purnama, Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Sementara 1 terdakwa lainnya adalah Ferdi Sambo yang sudah disidang terlebih dahulu pada Senin 17 Oktober 2022 dengan dakwaan obstruction of justice dan juga pembunuhan berencana. Mereka didakwa melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan obstruction of justice dalam penyidikan kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Pembacaan surat dakwaan para terdakwa dilakukan secara terpisah. Namun, inti perbuatan mereka senada yakni membantu mantan Kadif Propam Polri itu menyembunyikan fakta sesungguhnya mengenai kematian Brigadir J. Mereka secara bersama-sama merusak dan menghilangkan barang bukti berupa CCTV yang dapat menghalangi atau merusak proses penyidikan dari kasus kematian Brigadir J. Perusakan barang bukti ini diketahui berawal saat Ferdi Sambo mensiasati anggotanya tersebut untuk mengkaburkan fakta kematian Brigadir J. Awalnya, dia memerintahkan kepada Hendra Kurniawan untuk mencari CCTV di lokasi penembakan atau di rumah dinas Ferdi Sambo yang beralamatkan di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Selanjutnya, Hendra juga meminta kepada tim CCTV dalam perkara KL50 untuk menelusuri CCTV di lokasi dan ditemukan ada 20 unit di lokasi penembakan.
dari puluhan unit itu hanya 3 CCTV yang diminta untuk diganti DVR-nya, yakni berada dua ada di pos security komplek Polri dan satunya di rumah mantan Kasat Reskrim Polres Jaksel, yakni AKBP Ridwan Soplangit. Singkat cerita, CCTV yang didapat oleh AKP Irfan dilihat bersama-sama oleh Arif Rahman, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Ridwan Soplangit. Namun, hasil CCTV itu menunjukkan ternyata cerita yang dikarang oleh Ferdi Sambo tidak sesuai dengan hasil CCTV yang mereka dapatkan. Namun, Ferdi Sambo tetap memerintahkan untuk mengikuti skenario awal yang telah dibuatnya. Bahkan, Ferdi Sambo meminta Arif Rahman untuk memusnahkan CCTV skenario yang dia buat. Pada perkara ini, seluruh terdakwa didakwa melanggar pasal 49, jungto pasal 33, subsidi pasal 48, jungto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, jungto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau diancam dengan pidana dalam pasal 233 KUHP, subsidi pasal 221 ayat 1 ke-2, jungto pasal 5 ayat 1 ke-1 KUHP. Demikian dia, kembali ke studio. Baik, Tribuners, sekian Abdi juga sudah mendapatkan keterangan dari pengacara terdakwa Hendra Kurniawan, Irfan Widianto, dan juga Agus Nurpatria Heri Yosodinirat. Berikut liputannya. Adalah keberatan terhadap surat dakwaan ya. Yang dieksepsi itu apabila dakwaan itu tidak memenuhi syarat-syarat formil atau syarat material dari satu surat dakwaan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 140 KUHP. Kami secara jujur harus jujur ya mengakui bahwa surat dakwaan umum telah memenuhi syarat-syarat formil dan material dari surat dakwaan, sehingga untuk menghormati asas peradilan cepat, murah dan sederhana, kami memandang bahwa tidak perlu kami menyampaikan eksepsi. Nah, saya tadi menyampaikan Kepala SMK Negeri 1 Batam, Lea Lindra Wijaya Suroso, ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Lea diduga menyalahgunakan kekuasaannya sebagai kepala sekolah dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS tahun anggaran 2017 hingga 2019. Selengkapnya terkait kasus ini, Tribuners, akan dilaporkan reporter dari Tribun Batam. Sudah bergabung bersama kami di sana ada rekan Ikhwan Nur Fadilah. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea. Kejaksaan Negeri Batam pada akhirnya menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS di SMKN Negeri 1 Kota Batam, yakni kepala sekolahnya sendiri bernama Lea Lindra Wijaya Suroso dan bendahara dana BOS SMK 1 inisial W, di mana keduanya diduga telah menyalahgunakan kewenangan mereka dalam mengelola dana bantuan operasional sekolah pada tahun 2017 sampai 2019 lalu, di mana kuat dugaan bahwasanya dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi, namun pihak yayasan sendiri masih belum ingin menyampaikan secara detail terkait apa-apa saja yang mereka gunakan untuk menyelewengkan dana yang mereka korupsi. Lalu kedua tersangka sendiri dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 55 KUH pidana. Dan memang kasih intelijen dari Kejaksaan Negeri Batam, Riki Saputra, telah menyampaikan bahwasanya tidak menutup kemungkinan ada tersangka-tersangka baru dalam kasus tersebut. Namun saat ini pihaknya masih terus akan bekerja maksimal dan profesional untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi di SMKN 1 Kota Batam sendiri, di mana memang kasus ini sudah bergulir penyelidikannya sejak awal tahun 2022 lalu. Dan memang tidak untuk informasi pengelolaan dana BOS di Batam sendiri memang cukup menjadi atensi dari kejaksaan, di mana memang sudah ada 2 sekolah yang kasusnya sampai pada penetapan tersangka, yakni selain SMK 1 Batam juga ada SMAN 1 Kota Batam. Namun untuk kaitan dari kasus ini, pihak yayasan sendiri juga masih belum ingin menyampaikannya secara detail karena masih proses penyidikan masih dilakukan terus-menerus untuk melengkapi fakta-fakta baru dari kasus dugaan korupsi tersebut. Terima kasih rekan Dea.
Baik, terima kasih rekan Ihwanur untuk laporan Anda di Batam, Kepulauan Riau. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Provinsi Aceh. Kecelakaan maut kembali terjadi di kawasan Payakareng, Pesangan, Biren. Insiden melibatkan becak barang tanpa nomor polisi dengan mobil truk tangki berplat BL9978F. Kecelakaan lalu lintas ini memakan satu korban meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka-luka. Selengkapnya akan disampaikan reporter Serambi News. Kami sudah terhubung dengan rekan Yusmadin Idris di sana. Silakan, bagaimana bisa Anda informasikan terkait kronologi kecelakaan tersebut, rekan? Ya, terima kasih, Dea. Kasus kecelakaan maut yang terjadi di kawasan Payakareng, Pesangan Biren terjadi sekitar pukul 16.30 Selasa 18 Oktober kemarin merupakan tragedi yang sangat memilukan. Artinya, satu becak barang yang dikendarai dua remaja yang bernama Abdar dan Saifanur datang dari arah timur. Setiba di tikungan patah bertabrakan dengan truk tangki yang datang dari berlawanan. Kedua becak barang tersebut hancur dan satu orang mengalami luka-luka dan satu lainnya tergeletak di badan jalan dengan bunga darah. Informasi diperoleh Serambi dari Kasat Lantas Polres Biren, tabrakan tersebut diduga akibat becak barang yang dikendari oleh Abdar melaju kencang. Setiba di tikungan tersebut mungkin tidak dapat mengendalikan diri sehingga bertabrakan dengan truk tersebut. Beberapa saat kemudian arus lalu lintas di kawasan itu sempat macet karena ruas jalan juga sempit. Selain itu juga korban tergeletak di bagian tengah jalan. Setelah itu beberapa saat kemudian dua unit ambulan datang mengangkat tubuh korban ke dalam truk dan orang tua korban nyaris pingsan melihat anaknya yang sudah ditutup dengan kertas karton yang memang bagian kepalanya sedikit mengalami luka berat. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit Dr. Pogyah Biren dan malamnya dibawa pulang ke rumah duka yang tidak jauh dari lokasi kejadian atau berjarak sekitar 3 km dari lokasi kejadian. Almarhum dikebumikan sekitar pukul 22 malam. Selain itu, supir truk yang bernama Azhari juga sudah diamankan ke Polres Biren bersama barang bukti, dan kasus tersebut merupakan kasus yang sangat memilukan sehingga atensi merupakan jajaran Salantas Polres Biren hari ini melakukan patroli ke sejumlah titik rawan laka untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Demikian deh. Baik. Terima kasih rekan Yusmadin Idris untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuners, 3 pelaku pengedar uang palsu berhasil diamankan personel Satreskrim di 2 provinsi yang berbeda pada Selasa 18 Oktober 2022 kemarin di Bangka. Dalam konferensi pers diungkap 2 tersangka awal, yakni atas nama Agus Wijono, 56 tahun, dan juga putrinya, yakni Rachel Eugenia, 19 tahun. Pelaku menggunakan modus berpura-pura meminta tolong transfer yang ternyata ditukar dengan uang palsu. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Rizky Irianda Palevi, reporter dari Bangka Pos. Silakan dengan informasi Anda, rekan. Ya, Dea, kemarin Polres Pangkal Pinang telah menggelar konferensi pers terhadap 3 pelaku pengedar uang palsu di Kota Pangkal Pinang. 3 tersangka, diantaranya yakni Agus Wijono yang berumur 56 tahun, dan Rachel yang berumur 19 tahun yang keduanya merupakan ayah dan anak yang ditangkap pada Rabu 12 Oktober kemarin di Palembang saat mereka berusaha melarikan diri. Lalu terdapat tersangka ketiga, yakni Dedi Palandi yang berumur 55 tahun yang ditangkap pada Kamis 13 Oktober di Bekasi. Diketahui peredaran uang palsu ini pun terungkap saat pelaku Rachel menggunakan jasa transfer BRI Link untuk mencuci uang palsu itu. Saat itu Rachel juga memberikan uang 1,5 juta kepada korbannya dengan tujuan korbannya ini kembali mentransfer uang tersebut ke rekening pribadi milik Rachel. Setelah transaksi selesai, korban pun memasukkan uang ke dalam box ATM bank. Namun box ATM itu menolak hingga terungkap uang tersebut merupakan uang palsu. Lebih lanjut, juga diketahui Rachel ini diberikan uang palsu dari ayahnya sebesar 15 juta secara bertahap.
Dan untuk Rasel ini juga menggunakannya untuk beberapa keperluan pribadinya, seperti membeli handphone hingga top up di beberapa minimarket menggunakan uang palsu. Lalu untuk Agus Wijono ini mendapatkan uang palsu ini dari Dedi pada pada periode Agustus hingga September. Agus ini mendapat uang palsu dari Dedi yang berada di Bekasi sebesar 150 juta yang dibawanya ke Pangkal Pinang menggunakan transportasi laut. Sementara itu saat penggerebekan Dedi di Bekasi, tim dari Satreskrim Polres Pangkal Pinang tidak menemukan adanya alat percetakan uang palsu. Namun dari handphone milik Dedi terdapat beberapa video yang memperlihatkan Dedi ini sedang mencetak uang palsu dengan pecahan nominal Rp100.000. Selain itu dari rumah Dedi juga pihak Satreskrim Polres Pangkal Pinang menemukan beberapa barang bukti lainnya, yakni sebesar 338 juta uang palsu dengan pecahan 100.000. Lalu juga ada mata uang asing seperti dolar hingga 100 dolar. Lalu juga ada beberapa lembar mata uang Arab Saudi dan Mesir yang juga dipalsukan komplotan ini. Sementara itu diketahui untuk ayah dan anak ini mulai mengedarkan uang palsu sejak Juli dan hanya di Kota Pangkal Pinang saja. Sedangkan untuk Dedi Palandi ini melakukan peredaran uang palsu seperti uang mata uang asing tadi ini di wilayah Jabodetabek. Sementara juga Kapolres Pangkal Pinang AKBP Dwi Budi Murti ini juga menegaskan pihaknya akan terus melakukan pendalaman guna memberantas peredaran uang palsu dan jaringan ini. Sedangkan untuk ketiga pelaku ini dikenakan pasal 36 ayat 3 junto pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Demikian Dea. Baik, terima kasih rekan Rizky Irianda melaporkan di Pangkal Pinang. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Tengah. Video aksi mesum sejoli di tepian Waduk Delingan, Kelurahan Delingan, Kabupaten Karanganyar meresahkan warga. Berdasarkan video tersebut, jika dilihat kejadian itu terjadi pada siang hari. Atas kejadian ini, Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Karanganyar pun terus melakukan operasi. Untuk informasi lebih detailnya terkait penanganan kasus ini, Tribuners akan dilaporkan rekan Mardon Widianto, reporter dari Tribun Solo. Silakan rekan. Terima kasih rekan ya. Saya akan menyampaikan informasi terkait beberapa waktu terjadi viral di media sosial ya, di Karanganyar, tepatnya beredar video berdurasi 19 detik yang berisi dua orang yang tengah mesum di tepi Waduk Delingan saat siang-siang bolong. Ya, kejadian tersebut belum viral beberapa waktu lalu, tepatnya mulai viral sekitar Sabtu lalu. Kemudian dari video tersebut menggambarkan dua orang diduga melakukan adegan ciuman di tepi danau. Kemudian diduga dalam video tersebut berada di Waduk Delingan, Kelurahan Delingan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Saat dihubungin Tribun Solo dari Satpol PP membenarkan lokasi tersebut berada di Waduk. Namun saat dicek oleh pihak Satpol PP tidak menemukan atau tidak mengetahui dan bertanya-tanya kepada warga sekitar, hasilnya nihil atau tidak ada informasi terkait sumber atau perekam dari video tersebut. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Mardon Widianto untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya. 4 pelaku pengeroyokan warga Pekanbaru diringkus aparat Polda Riau. Sebelumnya korban dikeroyok karena mengkritik soal masalah banjir, sampah, dan parkir. Disebut-sebut para pelaku ini juga
merupakan simpatisan dari pejabat tinggi pemerintah kota Pekanbaru. Bagaimana faktanya Tribuners dan juga penanganan dari kasus kekerasan ini akan diinformasikan reporter Tribun Pekanbaru. Sudah ada rekan Rizky Armanda di sana. Silakan rekan. Ya, baik. Terima kasih Dea. Adapun keempat pelaku yang ditangkap oleh tim Jatanras dari Subdit 3 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau ini masing-masing berinisial Dev alias Evi Tahet, 48 tahun, kemudian Har alias Anto Gledor, 39 tahun, Ded alias David, 44 tahun, dan Wis alias Siwis, 41 tahun. Dan para pelaku ini ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan terhitung mulai hari Senin 17 Oktober 2022 kemarin. Dan para pelaku ini diketahui melakukan pengeroyokan terhadap korban di salah satu warung kopi di Jalan Raja Wali, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. Dan peristiwa penganiayaan terjadi pada Jumat 8 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, di mana awalnya pelaku Dev menghubungi korban dan mengajak 3 orang pelaku lainnya untuk bertemu di warung kopi. Saat itu sempat terjadi percakapan antara pelaku Dev dengan korban, di mana pelaku mempertanyakan soal pernyataan korban yang dimuat di media massa terkait dengan kebijakan PJ Wali Kota Pekanbaru tentang banjir, perparkiran, dan juga sampah. Dan setelah percakapan itu kemudian para pelaku mulai melakukan penganiayaan, mulai dari memukul, menendang, menginjak, hingga melempar korban dengan batu bata dan juga gelas. Dan terkait kejadian ini, para pelaku sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan mereka diancam dengan pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman hukuman penjara selama 5 tahun. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan Rizky Armanda untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Seorang pria tega membunuh istrinya di kamar rumah kawasan Desa Citarik, Tirta Mulya, Kabupaten Karawang. Pelaku bernama Ahmad Sanudin, 31 tahun, sementara korban atas nama Sopiah, 20 tahun, tengah mengandung usia 3 bulan. Usai membunuh istrinya, pelaku dikabarkan sempat mengirim pesan WhatsApp ke saudara korban dan kabur. Laporan lebih lengkapnya Tribuners akan disampaikan rekan Muhammad Azam, reporter dari Warta Kota. Silakan rekan, terkait informasi ini bisa Anda jelaskan. Iya, baik Dea, memang kasus pembunuhan di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, tepatnya kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ahmad kepada sang istri yang terjadi di Desa Citarik, Kecamatan Tirta Mulya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang terjadi pada hari Jumat lalu. Memang pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku ini tidak diketahui keluarga awalnya. Keluarga baru mengetahui kejadian itu ketika salah satu bibinya mendapatkan pesan singkat dari pelaku yang menyatakan bahwa meminta maaf telah membunuh korban dan minta agar keluarga itu jika tidak percaya mengecek langsung ke kamar di kediaman korban yang juga kediaman orang tuanya. Memang dijelaskan dia bahwa pelaku sempat kabur usai membunuh istrinya ke wilayah Cikampek, Jawa Barat tersebut. Memang pelaku yang kabur itu akhirnya dapat dibekuk atau ditangkap aparat kepolisian pada hari Minggu, seperti itu. Dari hasil wawancara dengan pihak keluarga atau tepatnya paman korban menyebut bahwa tidak ada kecurigaan apapun dari pihak keluarga atas gerak-gerik kedua pasangan tersebut,
baik pelaku maupun korban. Bahkan pada hari Kamis sebelum kejadian, pelaku dan korban baru saja pulang dari wilayah Cikarang, Bekasi menuju ke kediamannya. Bahkan lalu pada hari Jumat paginya, pelaku dan korban sempat keluar jalan-jalan seperti itu hingga pulang pukul jam 2 siang. Namun kabar dari terjadinya pembunuhan ini sekitar pukul 5 sore, yang itu pun diketahui awalnya dari pesan singkat yang dikirimkan pelaku menggunakan nomor korban ke nomor ponsel bibinya tersebut. Bibinya yang awalnya tak percaya, lalu dia memberitahukan ke ayah korban dan mengecek langsung ke dalam kamar, dan ternyata memang korban ditemukan sudah tak bernyawa. Dari pihak kepolisian sendiri menjelaskan bahwa korban meninggal usai dicekik dan dijerat lehernya oleh pelaku hingga tewas. Disebutkan juga dari keterangan polisian bahwa pelaku melakukan aksi itu karena merasa sakit hati dihina oleh mertuanya, seperti itu. Namun saat dimintai keterangan dari pihak keluarga, membantah bahwa ada berupa hinaan dari mertua. Dijelaskan bahwa hal itu suatu hal yang wajar dan merupakan nasihat seperti orang tua terhadap anaknya begitu, melainkan bukan sebuah hinaan. Memang disebutkan bahkan pelaku sempat beberapa kali terlihat berantem seperti itu atau berkelahi dengan korban melalui telepon, dan bahkan sebelum aksi pembunuhan itu pelaku nampak beberapa kali minta maaf kepada orang tuanya karena memperlakukan anaknya dengan tidak baik, dan akhirnya orang tuanya memaafkan, dan oleh karena itu yang membuat orang tuanya tidak ada rasa curiga apapun dan terkejut melihat anaknya ternyata dibunuh oleh sang menantu atau suaminya sendiri. Begitu deh ya. Baik, Tribuners, terkait kasus ini juga rekan Azam sudah melakukan wawancara bersama paman dari korban bernama Ano. Berikut liputannya. Dari si pelaku yang bunyinya kayak gitu, penyesalan itu emang datangnya panderi. Hampura orang misalnya itu nyawa si Opi sama bibinya itu dijawab maksudnya apa gitu. Lamun teu percaya mah tempoe ke kamar. Bapaknya yang lari ke kamar tersebut melihat posisi jenazah udah ditutup pakai selimut, udah dalam keadaan meninggal dunia gitu. Itu berarti hari apa tuh Pak? Itu hari Jumat sore kisaran jam 5.15 menit. Sebelum hari itu aktivitas keduanya seperti apa yang dilihat? Ya, yang saya tahu baik-baik saja. Waktu hari Kamisnya sekisaran 5:30 itu saya pas pulang, dia juga langsung pulang juga bareng. Nah di hari Jumatnya paginya dia jalan sama suaminya, sekisaran jam 2 dia pulang. Justru pulang naik motor bersama tuh, justru yang dibonceng itu malah suaminya. Kalau harapan bagi pihak ini kan udah ditangkap ya, jadi amankan, harapannya seperti apa Pak secara hukum? Ya harapan saya istilahnya mewakili keluarga, ya minta ke pihak yang berwajib gitu, minta gimana keadilannya pelaku seperti sekeji itu gitu. Dia sedangkan hitungannya menurut saya mah dia membunuh bukan satu orang, karena tidak iya posisinya istrinya itu lagi mengandung selama 3 bulan itu. Nah gitu, saya minta keadilannya gitu. Kalau untuk sosok almarhumah seperti apa di mata keluarga Pak? Kalau di mata keluarga, almarhumah itu orangnya baik banget. Sekalipun nggak ada yang istilahnya perlu diomelin, perlu apa, dia pendiam. Gerakan Mahasiswa Malaka atau Gemakeva Manado meminta Bupati Malaka Dr. Simon Nahak SHMH mundur dari jabatannya. Mereka menilai program unggulan Bupati Malaka bersama wakilnya yakni Louis Luki Taulin gagal diimplementasikan kepada masyarakat.
Informasi lebih detailnya Tribuners terkait aksi ini akan dilaporkan reporter Pos Kupang. Sudah ada rekan Nofri Laka di sana, silakan dengan informasi Anda. Halo, rekan Nofri. Baik dia. Bersama saya reporter poskupang.com dapat saya laporkan bahwa Gerakan Mahasiswa Malaka atau disingkat dengan Gema Kevamananu meminta Bupati Malaka Dr. Simonahak SH.MH mundur dari jabatannya. Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Gema Kevamananu ini menilai program unggulan Bupati Malaka Simonahak bersama wakilnya Lucy Lukitoling gagal diimplementasikan kepada masyarakat. Program unggulan yang disoroti Gema Kevamananu ini pertama terkait dengan program swasembada pangan, yakni brand beras Nona Malaka dan juga Forela KTU. Program tersebut dinilai menyentuh langsung kepada masyarakat, sehingga mereka meminta untuk pemerintah Kabupaten Malaka fokus untuk program tersebut. Data yang disampaikan dalam orasi atau aksi damai tersebut, mahasiswa menyebutkan bahwa sebanyak atau seluas 3.100 hektar lahan untuk dikelola untuk persiapan produksi brand beras Nona Malaka dan juga 400 hektar lahan yang sudah disediakan untuk tanam Forela KTU. Namun hal ini tidak direalisasikan. Jadi dalam orasi yang dipimpin oleh Korlap atau Koordinasi Lapangan, Franciscus Bere mengatakan hal tersebut. Demikian dia. Baik, Tribuners terkait ini juga rekan Nofri sudah mendapatkan keterangan dari Ketua Umum Gema Kevamananu, Bruno Franciscus Seran. Berikut wawancara lengkapnya. Program itu kan menurut teman-teman mahasiswa berjalan secara optimal. Dan rencananya itu akan melaksanakan aksi lanjutan. Ya, rencana aksi lanjutan itu jika tidak dipenuhi dari tuntutan itu. Kira-kira itu apa nih laksanakan? Ultimatum kami jelas. Dalam waktu 3 kali 24 jam. Dalam waktu 3 kali 24 jam tidak diselesaikan, dan yang kedua dalam waktu 1/24 jam kalau tidak direspon oleh Bupati, maka kami akan melakukan aksi lanjutan dengan massa yang banyak. Ya Pak Ketua, ini apa yang melatar belakangi supaya sehingga kegiatan aksi damai hari ini bisa terjadi di Kabupaten Malaka? Kira-kira apa yang melatar belakangi sampai Gema mengambil tindakan untuk melakukan aksi ini? Jadi yang melatar belakangi aksi atau pergerakan kami hari ini betul-betul murni keresahan masyarakat sesuai hasil advokasi dan pengamatan kami di depan. Sehingga kami datang di sini bukan karena atas dasar kepentingan organisasi sendiri atau atas dasar kepentingan segelintir, tapi ini atas dasar keluhan masyarakat yang membuat kami ini harus disuarakan. Ratusan massa yang terdiri dari petambak dan mahasiswa melakukan aksi menuntut agar harga udang windu bisa dinaikkan. Pasalnya selama ini pemerintah mengaku tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga udang karena milik swasta. Padahal ada aturan yang menyangkut persoalan tersebut dalam aturan perundang-undangan tentang perikanan. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Andi Pausia, reporter dari Tribun Kaltara. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik rekan, selamat petang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, diperkirakan ada sekitar ratusan orang warga Tarakan terdiri dari gabungan mahasiswa bersama petambak yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Provinsi Kalimantan Utara menggelar aksi menuntut agar pemerintah ikut membantu memberikan kebijakan terkait dengan harga udang windu yang saat ini dinilai terlalu
menurun drastis dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di luar Kaltara. Adapun dikatakan Ainul Yansyah, Presiden BEM Universitas Borneo Tarakan yang tergabung dalam aksi dan juga tergabung dalam BEM Nusantara, mengatakan seharusnya pemerintah daerah bisa merealisasikan undang-undang perikanan. Karena selama ini pemerintah berdasarkan informasi yang ia terima tidak memiliki kewenangan untuk mengatur terkait harga udang yang terjadi di Kaltara, namun dan menjadi milik swasta. Namun dikatakan Ainul Yansyah, sebenarnya terkait aturan tersebut pemerintah juga bisa ikut mengambil bagian memberikan kebijakan di dalam penetapan harga udang, mungkin dari sisi regulasi. Kemudian ada 3 tuntutan yang ingin disampaikan oleh mahasiswa saat berorasi yang di persimpangan 4 GTM pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 kemarin. Pertama, mendesak pemerintah daerah, baik kota dan provinsi, untuk ikut bertanggung jawab terkait persoalan harga udang windu di Kaltara. Kemudian selain itu mendesak pemerintah kota dan provinsi untuk ikut menandatangani surat perjanjian di mana isinya adalah solusi jangka pendek dan untuk bisa mengatasi harga udang windu yang terjadi di Kaltara termasuk di Kota Tarakan. Saya juga berkesempatan mewawancarai Bapak Nur Hasan, Ketua HNSI Provinsi Kalimantan Utara. Dikatakan Nur Hasan, kehadirannya di sini mewakili para petambak yang ada di Kota Tarakan. Memang saat ini persoalan harga udang yang dinilai turun sudah terjadi sejak 2019 lalu. Dan sebenarnya ia juga meminta kepada pihak cold storage agar menaikkan kembali harga udang yang dinilai terlalu anjlok. Sebenarnya jika dibandingkan harga udang saat ini di Kaltara dan di luar daerah, harga udang yang berlaku saat ini lebih rendah. Dikatakan Nur Hasan, untuk di daerah lainnya berlaku tarif sekitar 180.000 per kilogram untuk jenis udang windu size 20. Namun di Kaltara, harga pada hari ini yang berlaku hanya sekitar 145.000 atau ada selisih sekitar 45.000 yang menurut mereka terlalu jauh selisihnya dengan harga di luar daerah. Ini juga menimbulkan pertanyaan bagi petambak mengapa terjadi perbedaan harga yang begitu jauh dan diduga juga ada permainan. Kemudian saya juga berhasil saya menambahkan dari Nur Hasan sendiri, Bapak Nur Hasan sendiri menyampaikan kemarin salah satu masukan dari masyarakat bisa dari pemerintah melakukan pelarangan izin ekspor jika memang dari pihak cold storage tidak merespon terkait apa yang menjadi keinginan petambak. Namun pada wawancara saya pada hari ini saya kembali mengonfirmasi dikatakan Bapak Nur Hasan, Ketua HNSI Provinsi Kaltara, itu hanya masukan yang disampaikan dalam orasi pada saat aksi demo kemarin. Dan hari ini juga memang sudah ada kegiatan pertemuan kembali dan menghadirkan Gubernur Kaltara. Hasilnya sendiri sudah dirasakannya sudah ada jalan keluar dan akan ada pertemuan dalam jumlah besar melibatkan semua unsur dan diharapkan sudah ada solusi yang bisa diambil dari pertemuan besar yang akan berlangsung nanti. Kemudian dalam aksi damai yang terjadi aksi demo yang terjadi kemarin dikawal pengamanannya oleh personel dari Polres Tarakan dibantu dari Brimo Polda Kaltara. Total ada sekitar 400-an personel yang disiagakan, dikatakan Kapolres Tarakan AKBP Taufik Nurmandia. Di antaranya terdiri dari sekitar 235 personel dalam sprint yang dilibatkan di lokasi dari Polres Tarakan dan sisanya diperbantukan dari Brimo Polda Kaltara. Dalam hal ini ia juga
siap siaga jika misalnya nanti ternyata ada aksi selanjutnya, pihaknya sudah siap, namun tentu hal yang pertama dilakukan adalah tidak melakukan tindakan represif, melainkan melakukan pendekatan agar jangan sampai terjadi aksi tersebut. Kemudian ia juga sebelumnya sudah mengarahkan kepada seluruh personilnya untuk tidak melakukan tindakan represif kepada massa aksi, dan kemarin semua aksi berjalan dengan lancar, tidak ada konflik, tidak ada hal-hal yang bisa menyebabkan anarkis, dan semua berjalan dengan lancar. Demikian rekan. Baik, Tribuners rekan Andi Pausia juga sudah mendapatkan keterangan dari sejumlah pihak, berikut liputannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang pertama mungkin saya jelaskan bahwa aksi yang kita laksanakan sekarang kita merasa kecewa karena kita berharap pemerintah daerah baik kota juga provinsi serta dengan Polres yang ada di lingkungan Kalimantan Utara itu hadir memenuhi aksi massa. Tapi sampainya tidak hadir, maka tadi kita berikan juga masa tidak percaya, sekaligus kita nyatakan dan kita sampaikan melalui media press release kita yang isinya adalah tuntutan. Ada 3 tuntutan. Yang pertama itu adalah menuntut pemerintah daerah untuk merealisasikan undang-undang tentang perikanan. Karena selama ini pemerintah mengaku bahwa tidak punya wewenang untuk mengatur harga udang karena ini milik swasta. Padahal di dalam aturan perundang-undangan tentang perikanan ada aturan yang menyangkut persoalan itu. Kemudian yang kedua, kita mendesak pemerintah daerah, baik kota juga provinsi, jadi masyarakat Petambak, masyarakat nelayan ini ikut andil karena ini adalah porsi adalah masalahnya mereka. Masalah harga uang yang dihadapi oleh masyarakat Tarakan. Tapi bukan hanya Tarakan, tapi seluruh Kaltara. Jadi permasalahan ini bukan baru hari ini bermasalah. Jadi harga udang ini sudah dari tahun 2019. Selalu ada penurunan. Makanya kita minta bukan hanya kepada pemerintah, tetapi juga kepada Polstorit. Anda hadir di sini, Anda butuh seorang petambak, tapi kami juga butuh juga dari pemilik tambak. Sebagai petambak juga butuh terhadap Polstorit. Tapi yang kami rasakan ada semacam permainan. Inilah yang kami minta ke aspirasi. Jadi kami mengawal dari adik-adik mahasiswa dan nelayan untuk menyampaikan aspirasinya. Jadi kami menurunkan sesuai sprint kami ada 235 orang dan kami masih juga minta Kesatuan Umum untuk sebagai pendukung kami sebanyak 1 kompi. Ini perkiraan semuanya bisa 400-an orang. 400-an orang? Ya. Dan ini kan ada rencana aksi lagi nih, antisipasi dari Polres sendiri seperti apa ke depannya? Nah, antisipasi jelas kami pertama menyampaikan hasil hari ini, tuntutan dari adik-adik. Puluhan muda-mudi ditangkap saat tengah asik pesta miras di inspeksi kanal kawasan Pasar Pabaeng-Baeng pada Sabtu lalu. Total pemuda dan pemudi yang ditangkap dalam pesta miras tersebut sebanyak 77 orang. Mereka terdiri dari 72 pemuda dan 5 pemudi atau perempuan. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Muslimin Embar, reporter Tribun Timur. Ya, baik. Dea dan Tribuner dapat saya jelaskan bahwa ada total 77 pemuda dan 5 diantaranya itu adalah perempuan ditangkap saat berpesta miras di malam kemarin. Itu kemudian dipertemukan dengan keluarganya oleh Kapolres Tabes Makassar, Kombes Pol Budi Haryanto di Mapolres Tabes Makassar. Langkah ini kenapa mereka dipertemukan, Kapolres mengklaim upaya ini untuk bagaimana para muda-mudi ini diberikan pembinaan agar tidak mengulang kembali apa yang diperbuat sebelumnya, dengan catatan membuat surat pernyataan dan kemudian ketika nantinya didapati mengulangi perbuatannya itu akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Pada momen ini isak tangis dari muda-mudi ini pun pecah saat dipertemukan langsung dengan orang tuanya ataupun ibunya. Dan tidak sedikit dari mereka yang menangis sambil bersimpuh di hadapan ibunya. Ya. Ya. Baik, Tribuners, kami juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolres Tabes Makassar, Kombes Pol Budi Haryanto. Berikut selengkapnya.
Tadi ada ikrar, kemudian ada lagi surat penandatanganan seperti kesepakatan ya kalau melakukan tindakan kriminal itu bagaimana? Saya jelaskan. Jadi ikrar itu kan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan yang tidak benar ini. Itu satu. Yang kedua, surat pernyataan tentunya itu pertanggungjawaban hukum. Apabila ternyata setelah ini mereka mengulang, nah kita sudah memberikan kesempatan mereka untuk berbuat menjadi baik. Namun kalau kesempatan kita ini disalahgunakan, ya akhirnya kita akan melakukan penegakan. Kalau pelanggaran kasusnya dari 77 ini mereka kita temukan berdasarkan informasi masyarakat, mereka kita temukan sedang mengadakan atau melakukan pesta miras. Itu setelah pesta miras apa yang dilakukan? Dari pemeriksaan awal, mereka hanya diundang oleh seseorang yang namanya Bayu. Nah, kita sama-sama tahu kalau udah kondisi mabuk, berarti kan tidak sadar. Nah, ini bisa menimbulkan atau berpotensi berbuat kejahatan. Nah, di sini saya minta kepada seluruh masyarakat, apabila menemukan hal-hal seperti ini, segera informasikan ke kita. Segera informasikan ke kita supaya perbuatan jahat mereka bisa kita cegah sedini mungkin. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara atau PPU Kalimantan Timur menyatakan bahwa Pelabuhan Bulu Minung siap apabila menjadi salah satu pelabuhan bongkar muat logistik IKN. Akses jalan menuju pelabuhan itu pun sudah bagus dan juga luasan pelabuhan yang mencapai 19 hektar dinilai mampu mendukung aktivitas bongkar muat tersebut. Untuk informasi lebih detailnya terkait situasi di pelabuhan ini, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Dita Rahayu, reporter dari Tribun Kaltim. Silakan rekan. Ya, terima kasih Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara berharap bahwa Pelabuhan Bulu Minung dapat menjadi salah satu alternatif pilihan untuk dijadikan sebagai lokasi bongkar muat dari logistik ibu kota negara. Hal seperti itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub Penajam Pasir Utara bahwa akses pelabuhan yang sudah akses menuju pelabuhan yang sudah bagus dapat dijadikan pertimbangan untuk memilih pelabuhan tersebut. Selain itu juga luasan pelabuhan yang mencapai hampir 19 hektar dikatakan mampu mendukung aktivitas bongkar muat yang apabila nantinya dilakukan di pelabuhan tersebut. Dishub PPU juga akan melakukan berbagai persiapan jika nantinya Pelabuhan Bulu Minung terpilih menjadi salah satu pelabuhan bongkar muat untuk logistik IKN. Persiapan yang dilakukan yakni akan menambah jumlah personil di lokasi tersebut. Personil yang ada nantinya akan bertugas untuk mengatur lancarnya aktivitas lalu lintas bongkar muat di pelabuhan, serta memberikan pengawasan dan keamanan terhadap logistik yang ada nantinya. Dia diketahui bahwa Pelabuhan Bulu Minung ini telah dikelola oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Perhubungan sejak Februari 2022 lalu. Sebelumnya pengelolaannya memang ditangani oleh pihak Perumda dan Utaka sejak beberapa tahun terakhir ini. Jika menjadi salah satu pelabuhan bongkar muat untuk logistik IKN, maka diharapkan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pelabuhan ini dapat meningkat. Dan PAD tersebut dapat dihasilkan dari retribusi yang dihasilkan. Kemudian untuk diketahui bahwa PAD yang ada saat ini dari retribusi Pelabuhan Bulu Minung itu mencapai 2,5 miliar, dari target per tahunnya mencapai 3 miliar. Demikian Dea. Baik, terima kasih rekan Dita Rahayu untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners di Sulawesi Utara. Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara menyampaikan hasil pelaksanaan Operasi Zebra Samrat 2022 di sana. Selama itu Polda Sulut dan Polres Jajaran telah menjaring sebanyak total 15.309 pelanggaran lalu lintas. Hasil ini memperlihatkan bahwa ada peningkatan pelanggaran jika dibandingkan dengan operasi pada tahun 2021. Informasi lebih detailnya terkait laporan ini akan disampaikan rekan Randy Umar, reporter Tribun Manado yang saat ini sudah bergabung di sana. Silakan rekan.
Halo, rekan Randy Umar. Oke, selamat sore Tribuners. Jadi saya dari Manado, Kota Manado, Sulawesi Utara akan melaporkan hasil liputan saya pada hari kemarin, di mana pada hari kemarin Polda Sulawesi Utara melaporkan hasil operasi Zebra Samrat tahun 2022. Nah, operasi Zebra Samrat ini berhasil untuk menangkap atau terbukti menangkap para pelaku pelanggar lalu lintas hampir sekitar 15.000 lebih, dan yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah mereka yang tidak memakai helm dan tidak memakai sabuk pengaman. Nah, sejauh ini pun memang untuk langkah-langkah telah terus dilakukan oleh Polda Sulawesi Utara, mengingat di Kota Manado ini masih banyak yang sering melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Dan dari penyampaian langsung dari Kasubdit Gakum AKBP Roy Tambayong, dia mengingatkan kepada seluruh pengendara kendaraan motor dan mobil untuk belajar taat berlalu lintas. Karena ke depan di Manado ini akan bertambah lagi tilang elektronik atau ETL yang akan ditempatkan di beberapa titik-titik yang ada di Kota Manado. Dan polisi pun akan bertindak tegas, karena sifat dari etle ini ketika ada tilang, dan mereka tidak akan lagi melakukan tilang di jalan, tapi mereka akan melakukan tilang secara elektronik. Dan ketika tilang elektronik itu mulai berlaku, maka para pengendara yang akan melanggar lalu lintas memang tidak akan ditilang langsung di kepolisian, tapi akan ditilang oleh CCTV etle, dan akan diberikan suatu surat dikirim ke rumah masing-masing. Dan ketika pengendara tidak membayar etle atau tilang elektronik tersebut, maka dia tidak akan bisa melakukan transaksi seperti pembayaran pajak kendaraan. Dan bagi yang ingin membayar pajak kendaraan harus lebih dulu membayar tilang etle tersebut. Nah, itu penyampaian disampaikan oleh Pak Roy Tambayong, dan memang angka kecelakaan, angka pelanggaran lalu lintas juga mengalami sejauh ini mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2021. Dan ini merupakan apresiasi juga dari jajaran Ditlantas Polda Sulawesi Utara kepada jajarannya yang telah berhasil menekan angka pelanggaran lalu lintas. Oke, saja itu saja yang bisa sampaikan dari Kota Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih, selamat sore dan tetap semangat. Baik, terima kasih rekan Randy Umar untuk informasi Anda di Manado. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaktifkan kembali layanan pos pengaduan masyarakat di kantor Balai Kota DKI Jakarta. Dengan demikian, Heru mempersilahkan bagi siapapun masyarakat yang ingin datang secara langsung untuk mendiskusikan berbagai masalah yang dialaminya kepada petugas Pemprov DKI Jakarta. Berikut liputannya, kami sudah terhubung dengan rekan Pepi Adeliana di Jakarta. Silakan rekan. Ya, Dea, pos pengaduan masyarakat kembali diaktifkan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di kantor Balai Kota DKI mulai dari hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 kemarin. Sebagai informasi Tribuners, bahwa pos pengaduan masyarakat ini sebelumnya pernah menjadi program andalan di masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Begitu. Namun memang layanan ini sempat ditiadakan di era Gubernur Anies Baswedan, di mana saat Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta, masyarakat bisa mengadukan berbagai permasalahan yang ditemukan melalui sistem berbasis online, diantaranya lewat aplikasi Jakarta Kini atau Jaki. Nah, adapun untuk pos pengaduan masyarakat ini, saat ini sudah mulai kembali dibuka setiap hari Kamis. Maksud kami setiap hari Senin hingga Kamis pukul 8 pagi hingga jam setengah 10 pagi di kantor Balai Kota DKI Jakarta, begitu Tribuners. Nah, menurut pantauan kami sendiri di lokasi, tepatnya pada hari pertama diberlakukannya kembali, Selasa kemarin, di mana sejumlah masyarakat berdatangan ke kantor Balai Kota DKI Jakarta untuk mengadukan berbagai permasalahan yang dialaminya di Jakarta. Salah satunya seperti Valentina, warga Cakung, Jakarta Timur, yang datang ke Balai Kota Jakarta untuk
mengadukan masalah banjir yang baru-baru ini justru terjadi di kawasan perumahannya begitu, di mana Valentina ini mengaku tinggal di perumahan Medland Menteng Kecamatan Cakung sejak tahun 2001, namun tidak pernah banjir. Tetapi sejak sekitaran tahun 2020 bahkan kawasan pemukiman, maksud kami kawasan perumahan di sekitarnya pun terendam banjir di tahun 2020 dan juga berulang di tahun 2021 begitu. Nah, lewat adanya pos pengaduan masyarakat ini, ia pun banyak menaruh harapan kepada pemerintah melalui sistem diskusi secara langsung begitu, sehingga ia bisa berkonsultasi sekaligus mengeluhkan berbagai permasalahan yang ia alami kepada pemerintah. Nah, untuk diketahui Tribuners bahwa PJ Gubernur Heru Budi Hartono sendiri ditemui di kantor Balai Kota DKI Jakarta mengatakan bahwa pos pengaduan masyarakat ini memang dibuka sebagai pilihan bagi masyarakat yang ingin mengadukan masalah-masalah yang mereka alami secara langsung kepada para petugas Pemprov DKI Jakarta. Walau begitu, kata dia, pihaknya tetap akan memberlakukan layanan online yang sebelumnya juga sudah berlaku di era Gubernur Anies Baswedan, sehingga kata dia masyarakat juga bisa memilih layanan pengaduan baik secara offline ataupun secara online ketika memang mengalami atau menemukan berbagai masalah di ibu kota Jakarta begitu. Adapun nantinya diharapkan masyarakat yang datang secara langsung bisa mengadukan berbagai permasalahannya, sekaligus bisa melihat secara langsung kantor Balai Kota yang memang menjadi lokasi dari pos pengaduan masyarakat tersebut. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Febi Adeliana di Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi selanjutnya. MTQ Nasional ke-29 di Kalimantan Selatan resmi berakhir dengan ditandai acara penutupan pada Selasa 18 Oktober malam kemarin. Kini tiba waktunya para peserta pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Terpantau pada Rabu 19 Oktober siang tadi, Bandara Syamsuddin Nor dipadati oleh para peserta MTQ Nasional. Dan berikut Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan M. Rahmadi, reporter dari Banjarmasin Post. Silakan rekan. Baik, Dea dan juga Tribuners, dapat saya laporkan bahwa hari kemarin itu MTQ Nasional ke-29 sudah resmi ditutup langsung oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Zainud Tauhid Saadi bersama Gubernur Kalimantan Selatan Sabir Nur dan sejumlah pejabat daerah lainnya. Nah, pada penutupan MTQ Nasional ke-29 malam tadi itu juga sekaligus mengumumkan para pemenang pada ajang tingkat nasional ini. Nah, pada hari ini merupakan jadwal arus balik para kafilah kembali ke daerah mereka masing-masing. Dijadwalkan pada hari ini ada 1.841 peserta pendamping yang bakal pulang ke tempat daerah mereka masing-masing. Nah, dari 1.000 lebih orang itu juga termasuk para Dewan Hakim, Dewan Pengawas, dan juga para panitia pusat. Mereka sendiri dijadwalkan berangkat dari Bandara Syamsuddin Nor, Banjarbaru, menuju ke daerah masing-masing. Itu dimulai paling pagi pukul 5 WITA, dan untuk penerbangan terakhir yaitu pada pukul 16.00 WITA atau 4 sore. Nah, besok juga dijadwalkan untuk penerbangan para kafilah, yaitu ada tersisa 5 provinsi, diantaranya Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Maluku Utara, DKI Jakarta, dan juga Jawa Timur, di mana total peserta yang akan pulang besok itu berjumlah 420 orang. Nah, dari pukul 6 pagi hingga 18.30 WITA.
dalam MTQ nasional ke-29 ini dapat saya sampaikan juga Jawa Timur menjadi juara umum pada lomba kali ini, di mana disusul oleh DKI Jakarta dan kemudian Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah. Untuk Jawa Timur, dia meraih juara umum dengan nilai 87, sementara DKI Jakarta mendapat nilai 66 dan Kalimantan Selatan 62. Nah, kemudian ada juga daftar 10 besar yang dibacakan oleh Dewan Hakim tadi malam, yaitu di bawah Kalimantan Selatan itu ada Jawa Barat dengan nilai 43, Sumatera Barat di posisi kelima ada 35 poin, Sumatera Utara 22 poin, Kepulauan Riau 20 poin, Sumatera Selatan dan Aceh, dua provinsi ini sama mendapatkan poin 12, kemudian Jambi 8 poin dan juga Jawa Tengah 7 poin. Nah, tadi juga saya sempat berbincang dengan salah satu kapilah, yaitu dari Bengkulu. Saat diwawancarai tadi mereka merasa puas selama berada di Kalimantan Selatan, terutama di 3 daerah pelaksanaan MTQ nasional. Menurut mereka pelaksanaan MTQ tahun ini berjalan dengan lancar dan juga melibatkan panitia yang cukup berpengalaman, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan maupun kendala saat berada di Kalimantan Selatan. Mungkin itu yang dapat saya laporkan, ya. Baik, Tribuners rekan Rahmadi juga sudah mendapatkan keterangan dari pendamping kafilah Bengkulu, Arasan S. Ibrahim, berikut liputannya. Suaranya dikencengin sedikit, Pak. Oh iya. Namanya siapa, Pak? Arsan. Pak Arsat ya, Pak? Arsan. Pendamping dari kafilah mana ini, Pak? Dari Bengkulu. Hari ini jadwalnya memang untuk balik ya, Pak? Ya, untuk balik ke Bengkulu, dan insya Allah nanti peserta kita, kafilah kita akan meninggalkan bandara Kalimantan Selatan ini pada pukul 1 WITA nanti. Ada berapa, Pak, total peserta dan juga para pendamping, Pak? Ya, peserta kita sebanyak 48 peserta, didampingi dengan pendamping, jumlah keseluruhan 64. 64. Oke. Selama di Kalimantan Selatan, kesannya seperti apa nih? Wah, sangat luar biasa. Jadi tentunya kita begitu sampai di bandara sudah disambut dengan baik oleh LO yang sudah ditunggu. Oleh kemudian selama di Kalimantan Selatan kita betul-betul dilayani, merasa tersandung. Kami sebagai kafilah dari Provinsi Bengkulu sampai hari ini ternyata LO masih berada standby di bandara ini, belum akan mendampingi mengantarkan kami untuk pulang. DPW Nasdem Maluku Utara melakukan rekrutmen Bacalek DPRD Provinsi Maluku Utara dan DPR RI. Penjaringan resmi dibuka pada Selasa 18 Oktober 2022 kemarin di kantor DPW Nasdem Maluku Utara. Untuk informasi lebih detailnya terkait rekrutmen ini, Tribuners akan diinformasikan rekan Amri Besi, reporter dari Tribun Ternate. Silakan rekan, bisa Anda jelaskan terkait ini. Ya, terima kasih. DPW Nasdem Maluku Utara memanggil putra-putri untuk mendaftar caleg DPRD Provinsi Maluku Utara dan DPR RI. Mana DPW Nasdem Maluku Utara resmi membuka penjaringan tersebut per Selasa 18 Oktober 2022 di kantor DPW Nasdem Maluku Utara. Setelah DPT melakukan launching seluruh DPW dan DPD Nasdem di seluruh Indonesia pada 18 Oktober 2022 sudah melakukan rekrutmen bacalek Partai Nasdem. Selain itu, pendaftaran dimulai pada 18 Oktober hingga 5 November 2022 di kantor DPW Nasdem Maluku Utara, tepatnya Jalan Sultan Babula, Kelurahan Makassar Timur,
Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Ketua tim penjaringan, maksud kami ketua tim penjaringan Bacalek DPW Partai Nasdem Maluku Utara, Ivan Rauf, mengatakan bahwa program Nasdem memanggil untuk para kader-kader putra-putri terbaik yang bakal mencalonkan diri sebagai calon DPRD Provinsi Maluku Utara dan juga DPR RI. Itu kedatangan bakal calon yang langsung di kantor DPW Partai Nasdem Maluku Utara untuk bagaimana mendaftarkan diri sebagai calon dari masing-masing dapil. Selain itu, dirinya juga mengatakan bahwa Partai Nasdem tidak memungut biaya karena ID-nya Nasdem Maluku Utara, Nasdem tanpa mahar, sehingga dirinya mengharapkan bahwa dengan adanya bukan penerimaan bakal calon DPRD provinsi dan juga DPR dapat berjalan hingga waktu yang ditentukan, dan dirinya juga mengatakan terkait dengan calon yang telah menyiapkan diri dan siap untuk mendaftarkan diri segera datang ke dapur. Sekian dapat kami laporkan. Baik, terima kasih rekan Amri Besi untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Provinsi Papua. Tribuners, pemerintah Kota Jayapura menerima rombongan perwakilan Wali Kota Vanimo, Papua Nugini. Rombongan itu tertarik untuk belajar mengenai pengelolaan sampah dan kinerja pemadam kebakaran di Jayapura. Sebanyak 5 orang perwakilan pemerintah Kota Vanimo, Papua Nugini diterima langsung oleh penjabat Sekda Kota Jayapura, Robi K. Awi, mewakili pejabat Wali Kota Jayapura, Frans PK. Informasi lebih lengkapnya terkait kegiatan pertemuan ini, Tribuners, akan disampaikan. Kami sudah terhubung dengan rekan Aldi Bimantara, reporter dari Tribun Papua. Silakan. Baik Dea dan juga Tribuners, tepat sekali dilaporkan dari Kota Jayapura, Provinsi Papua. Pemerintah Kota Jayapura ini menerima rombongan perwakilan Wali Kota Vanimo, negara tetangga Papua Nugini, yang tertarik begitu untuk belajar mengenai pengelolaan sampah ataupun waste management dan juga kinerja pemadam kebakaran atau firefighter. Dea dan juga Tribuners, berdasarkan pantauan kami pada Selasa kemarin 18 Oktober 2022 ini rombongan dari perwakilan pemerintah Kota Vanimo, Papua Nugini ini sebanyak 5 orang dan masing-masing merupakan instansi teknis terkait begitu di bidangnya. Dea dan juga Tribuners, ini dalam kesempatan jamuan makan siang ini pejabat Sekda Kota Jayapura menerima langsung perwakilan dari pemerintah Kota Vanimo, Papua Nugini mewakili penjabat Wali Kota Jayapura, Frans PK, dan pertemuan tersebut dimulai sekira pukul 14.40 waktu Indonesia Timur di ruang rapat kantor Wali Kota Jayapura di kawasan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Saat rombongan tiba di ruang pertemuan, langsung disambut dengan jamuan makan siang bersama. Kemudian ini dalam kesempatan wawancaranya kepada awak media, termasuk kami Tribun Papua, Dea dan juga Tribuners, penjabat Sekda Kota Jayapura, Robi Kepas Awi, menyampaikan bahwa Pemkot Jayapura memberikan apresiasi penuh kepada Wali Kota Vanimo dan rombongan yang dipimpin langsung oleh Konsulat dan Bapak Sekda Vanimo begitu. Dan Robi juga menyampaikan bahwa pada prinsipnya pemerintah Kota Jayapura ini menerima baik kerjasama yang telah terjalin dalam sister city atau kota kembar. Seperti yang kita ketahui bersama, Dea dan juga Tribuners, bahwa pemerintah Kota Jayapura dan juga pemerintah Kota Vanimo serta Wewak PNG ini melakukan kerjasama pembaruan sister city beberapa bulan yang lalu, dan ini merupakan salah satu bentuk kerjasama di berbagai sektor begitu, mulai dari pendidikan, pertukaran budaya, wisata, dan juga pemberdayaan perempuan, termasuk juga kaitan-kaitan kerjasama ataupun potensi-potensi kerjasama yang nantinya akan berpeluang untuk dibuka begitu. Dan Dea dan juga Tribuners, uniknya memang Kota Jayapura di Provinsi Papua ini memang memiliki masyarakat yang memang kemiripannya sangat dekat begitu ya, ikatan kekeluarganya sangat kuat dengan Kota Vanimo di Papua Nugini. Meski berbeda negara, namun ini memang persamaan budaya dan juga tutur kata begitu, memang ini hampir-hampir mirip begitu, tetapi memang kalau kita lihat secara administratif juga memang sudah berbeda karena dipisahkan oleh batas negara begitu. Namun ini tak menyurutkan semangat ataupun rasa persaudaraan antar kedua
suku bangsa ini begitu ya. Dea dan juga Tribuners, dalam kesempatan itu juga kami berkesempatan untuk mewawancarai Town Manager of Vanimo dengan aksennya dalam menggunakan bahasa resmi mereka, bahasa Inggris begitu ya. Ini Town Manager of Vanimo atau Barry Dimob menyampaikan ucapan terima kasih kepada penjabat Wali Kota Jayapura Frans Peke dan penjabat Sekda Kota Jayapura Robi Kepas Awi, yang menyampaikan terima kasih sudah mengantarkan pihaknya di Kota Jayapura yang menurutnya kota yang indah di kawasan Pasifik, dan makan siang yang lezat dengan menu ikan mujair begitu yang baru dicobanya juga begitu. Dea dan juga Tribuners, Barry juga menuturkan bahwa pihaknya berkunjung ke Pemkot Jayapura sebagai bagian dari kerjasama Sister City antara Pemkot Vanimo dan Pemkot Jayapura. Dan dari pertemuan kedua kota ini begitu, Dea dan juga Tribuners, kami awak media mencatat memang ada beberapa poin, diantaranya ialah pembaruan juga termasuk menyambung silaturahmi setelah kerjasama Sister City ini sempat renggang begitu ya akibat pandemi COVID-19 begitu. Kemudian juga ini ada dua hal yang seperti tadi sudah saya sebutkan, yaitu pemerintah kota Vanimo ingin belajar soal manajemen persampahan ataupun pengelolaan sampah dan juga kinerja pemadam kebakaran dari pemerintah kota Jayapura, Provinsi Papua. Ya, mungkin demikian yang bisa saya laporkan terkait dengan kunjungan kerja perwakilan Wali Kota Vanimo di kota Jayapura, Provinsi Papua. Dari ujung timur Nusantara, Aldi Bimantara, Tribun Papua melaporkan. Kembali ke Dea di studio. Baik, terima kasih rekan. Dan berikut Tribuners, rekan Aldi juga sudah mendapatkan keterangan dari Town Manager of Vanimo, Barry Dimob. Selengkapnya kami tampilkan. Thank you, Office of the Wali Kota, Tommy. Thank you, Sector Robi. Thank you, Pak Majus, Bu Safety. Thank you for bringing us to the office of the Wali Kota to have lunch with us. Special thank you to Indonesian Consulate in Vanimo. Pak Allen, thank you so much for bringing us to have lunch here. We enjoyed the lunch very well, and we have already talked about visit of the Sister City. Very shortly, we will have a sister visit into Vanimo. We will be bringing in the officers from Wali Kota's office in Jayapura to Vanimo, and they will enjoy, and then we will bring them back. With that, we appreciate it very much. Thank you to everybody for having hosting the lunch for us. Pembangunan gelanggang olahraga atau GOR Green Lake City yang menjadi salah satu venue perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Banten 2022 kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, pembangunan GOR yang ada di kawasan Cipondoh itu tidak kunjung rampung hingga saat ini. Selengkapnya terkait fakta di lapangan, Tribuners akan disampaikan rekan Gilbert Semsando, reporter dari Warta Kota. Silakan rekan. Ya, baik dia. Gelaran Pekan Olahraga Provinsi Banten 2022 yang berlangsung pada 20 November 2022 mendatang tinggal menunggu hari, di mana tuan rumah dari gelaran perhelatan Forprov Banten ke-6 ini adalah Kota Tangerang. Pemkot Tangerang sendiri menyiapkan beberapa puluhan venue, yang mana venue tersebut nantinya akan menjadi tempat bertandingnya para cabang olahraga, atlet dari berbagai cabang olahraga. Dan sampai saat ini H-1 bulan jelang gelaran Forprov 2022 masih terdapat 7 venue di Kota Tangerang yang belum rampung pembangunannya atau belum siap dalam digunakan dalam pelaksanaan Forprov 2022. Salah satunya ialah gelanggang olahraga atau GOR yang berada di kawasan Green Lake City di Pondok Kota Tangerang, di mana pembangunan GOR Green Lake City ini hingga Rabu 19 Oktober 2022 masih belum juga rampung, di mana kondisi dari pantauan pembangunan GOR masih berupa rangka, dan dari luar dan dari dalam terlihat sudah selesai pembangunan beberapa tribun penonton 2 tingkat dan juga lapangan. Namun demikian, lapangan yang nantinya akan digunakan untuk cabang olahraga voli tersebut belum rampung, baru berupa cetak semen yang belum dicat. Sedangkan untuk bagian atap dari GOR sendiri masih berupa kerangka dan belum terpasang atap ataupun penutup dari GOR sendiri. Hal inilah menyebabkan Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah marah akan lambatnya proses pembangunan GOR Green Lake City yang berada di kawasan Cipondoh Kota Tangerang tersebut.
di mana wali kota telah mengatakan kepada pihak pemborong proyek bahwasanya pekan ini Gor Green Lake City sudah harus memasuki tahap pembangunan atau pemasangan dari atap atau penutup dari gor sendiri, sedangkan hingga saat ini atap gor sendiri belum dibangun, belum ditutup. Oleh karena itu Arif meminta kepada pihak pemborong proyek yang mengerjakan proyek pembangunan Gor Green Lake City untuk segera merampungkan pembangunan Gor Green Lake City dengan cara menambah jumlah personil petugas bangunan atau tukang yang bisa disebut tukang yang bekerja untuk membangun Gor Green Lake City. Selain itu Arif juga mengatakan kepada pemborong bahwasanya para pekerja tersebut harus bekerja lebih keras dan jumlahnya ditambahkan sebab gelaran Pekan Olahraga Provinsi Banten semakin dekat waktunya, di mana Arif menyebut bahwasanya Gor ini diinginkan jadi tepat waktu dan dapat digunakan dalam perhelatan Porprov Banten 2012. Sementara daripada tukang yang bekerja sendiri mengatakan bahwasanya dia Gor Green Lake City sendiri melihat kondisi saat ini masih membutuhkan waktu 2 bulan lagi untuk dapat rampung. Pasalnya proses yang setelah proses penutupan atap dilakukan nantinya akan ada proses yang paling sulit dilakukan oleh para tukang, itu finishing, di mana finishing sendiri diketahui merupakan proses di mana para pekerja bangunan akan merapikan atau mengecat dan juga memoles bagian dalam gor dan tidak menggunakan alat berat lagi. Di situ membutuhkan keahlian dan juga kehati-hatian dari para pekerja bangunan tersebut. Oleh karena itu, apabila jumlah saat ini masih bertahan, memang diakui oleh para tukang tidak waktu 1 bulan tidak cukup untuk merampungkan pembangunan Gor Green Lake City yang berada di kawasan Cipondo, Kota Tara. Demikian dia sampaikan. Baik, Tribuners rekan Gilbert juga sudah mendapatkan keterangan dari Wali Kota Tangerang, Arif Wismansyah. Berikut selengkapnya. Buat Porprov Gor di GLC ditambah, minta petugas tukangnya ditambah. Memang seperti apa di pembangunan Porprov GLC? Karena kan kita punya target ya, supaya Porprov ini bisa segera selesai. Jadi kita berharap dukungan dari seluruh rekanan agar bisa segera menuntaskan, karena venue-venue itu kan harus segera dipersiapkan, begitu. Berarti Pak Arif kemarin sempat meminta, berarti percepatan. Ada jangka waktu yang ditentukan nggak? Percepatan itu sudah kita minta beberapa waktu sebelumnya. Nah justru ini kita minta komitmennya, jangan ngomong iya tapi di lapangan nggak ada orang. Nah, tanggapan dari pihak proyeknya sendiri seperti apa? Ya kan kemarin nggak ketemu, bukan tukang. Nanti tanya ke Perkim lah, tindak lanjutnya. Kira-kira kapan Pak selesainya? Ada batas waktu yang ditentukan? Pokoknya harus selesai, walaupun kita punya opsi. Kalau memang itu nggak bisa selesai dipaksakan, nanti kita ada venue lain sebagai backup alternatif. Tapi kita tetap pengen mendorong supaya venue itu cepat selesai. Bila selesai bisa dimanfaatkan. Oke. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Jaksa Penuntut Umum atau JPU menggambarkan bagaimana peran terdakwa Hendra Kurniawan pada sidang obstruction of justice hari ini. Hendra bertindak menyapu bersih jejak digital kejahatan Verdi Sambo terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Atas itu, Brigjen Hendra Kurniawan merasa telah dibohongi atasannya, yakni mantan Kadif Propam Verdi Sambo. Pengakuan Hendra disampaikan oleh kuasa hukumnya, Henry Yosodiningrat, di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini, Selasa 18 Oktober 2022. Ia mengatakan bahwa kliennya tidak tahu informasi yang disampaikan oleh Sambo itu ternyata hasil rekayasa. Yang di dalam skenario yang dikonstruksi oleh Verdi Sambo terkait istrinya atau Putri Chandrawati yang dilecehkan oleh Brigadir J di rumah dinas Kompleks Duren 3. Hendra Kurniawan kemudian diminta untuk melakukan pengecekan CCTV di sekitar rumah dinas Verdi Sambo. Demikian juga terungkap dalam dakwaan jaksa, yakni saat dilakukan pengecekan CCTV ternyata bertentangan dengan penjelasan Verdi Sambo sebelumnya. Kejanggalan ini pun kemudian dilaporkan kepada Verdi Sambo oleh terdakwa Hendra Kurniawan. Namun, Verdi Sambo justru menganggap kondisi yang menggambarkan Brigadir J masih hidup saat dirinya tiba di rumah dinas sebagai hal keliru. Dia lantas memerintahkan terdakwa Hendra Kurniawan untuk membersihkan file CCTV tersebut. Terdakwa pun juga justru meminta saksi bernama Arif Rahman Arifin untuk mempercayai apa yang disampaikan Sambo dan melakukan perintah. Tidak berhenti di situ, terdakwa Hendra Kurniawan juga memastikan perintah Verdi Sambo dijalankan dengan benar oleh Arif Rahman Arifin.
Selain soal CCTV yang menunjukkan Brigadir J masih hidup saat Verdi Sambo tiba di rumah dinas, terdakwa Hendra Kurniawan juga dihubungi Verdi Sambo untuk menangani pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik dari Polres Jakarta Selatan. Verdi Sambo meminta pemeriksaan itu dilakukan di Biro Paminal Divisi Propam Polri. Kita beralih masih terkait informasi yang sama, Tribuners. Anggota Polri yang menangani kasus unlawful killing 6 anggota Laskar FPI di KM 50 Tor Jakarta Cikampek 2020 lalu terlibat kasus Verdi Sambo. Anggota itu terseret seusai diperintah oleh Brigjen Hendra Kurniawan untuk mengambil CCTV penting di sekitar kediaman Verdi Sambo. Fakta ini diungkap JPU dalam persidangan terdakwa obstruction of justice Brigjen Hendra Kurniawan hari ini. JPU menyebut saat diperintahkan FS mengamankan CCTV, Hendra menghubungi AKBP Ari Cahya atau Acai yang juga dikenal sebagai tim CCTV di kasus KM 50. Namun karena tidak mendapatkan respons, ia pun memanggil Agus Nurpatria ke ruangannya lalu diminta menghubungi AKBP Acai. Tak lama Acai menghubungi balik Agus Nurpatria dengan nomor telepon yang lain dan berbicara dengan Hendra. Acai mengaku tidak bisa menyanggupi karena sedang berada di Bali pada saat itu. Namun ia memerintahkan anggotanya yakni Irfan Widianto yang akan melakukan pengecekan CCTV. Irfan pun langsung menyambangi luar Kompleks Polri Duren 3 ditemani 2 anggota lainnya yakni Tomser Christian dan Munafri Bahtiar. Setelah bertemu dan berkoordinasi dengan Agus Nurpatria, Irfan pun melakukan screening dan menginformasikan bahwa ada 20 CCTV di lokasi. Agus kemudian menyampaikan hasil pemantauan CCTV kepada Brigjen Hendra Kurniawan. Terdakwa Hendra kemudian memerintahkan untuk mengambil DVR CCTV yang penting dan menggantinya dengan yang baru. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Tim CCTV kasus KM 50 Laskar FPI AKBP Ari Cahya Nugraha alias Acai disebut dalam surat dakwaan Verdi Sambo hingga Brigjen Hendra Kurniawan. Dalam kasus ini Acai mengorbankan anak buahnya AKP Irfan Widianto untuk mengamankan CCTV di Duren 3. Berawal dari Hendra mendapatkan perintah dari Verdi Sambo untuk mengaburkan kasus kematian Brigadir J. Ia kemudian menghubungi secara langsung AKBP Acai dan juga melalui Agus Nurpatria untuk melakukan screening CCTV di sekitar rumah Verdi Sambo. Namun saat itu Acai tengah berada di Bali dan akhirnya memerintahkan anggotanya AKP Irfan. Hal inilah yang kini juga menyeret AKP Irfan menjadi terdakwa kasus obstruction of justice. Lantas siapakah sosok AKBP Ari Cahya Nugraha sebenarnya? Diketahui AKBP Ari Cahya Nugraha sempat menjabat sebagai Kapolda Jakarta Utara pada tahun 2016 silam. AKBP Acai pernah mendapatkan penghargaan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada tahun 2018 lalu. Saat masih berpangkat kompol, ia juga berhasil mengungkap kasus sabu sebanyak 1,8 ton di perairan Anambas, Kepulauan Riau, dan 240 kg sabu di Dadap, Tangerang. Kasus itu juga membuatnya mendapatkan penghargaan saat menjabat sebagai Kanit 2, Subdit 4, Ditreskrim Polda Metro Jaya. Dalam kasus Sambo, AKBP Acai termasuk personel yang ditempatkan di tempat khusus. Namun, AKBP Ari Cahya Nugraha tercatat telah selesai menjalani masa kurungan per 9 September 2022 lalu. Ia pun harus kehilangan jabatannya sebagai Kanit 1 Subdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri dan kini dimutasi sebagai Yanma Polri. Kita beralih ke kabar selanjutnya, Tribuners. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mengungkap bahwa anggota keluarga korban tragedi Kanjuruhan didatangi kepolisian secara terus-menerus. Hal itu membuat keluarga korban merasa terintimidasi hingga berakhir mencabut pernyataan siap autopsi jenazah. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Tony Harmanto menyatakan bahwa rencana autopsi korban tragedi Kanjuruhan memang batal dilaksanakan. Menurutnya hal itu karena hingga saat ini bahwa keluarga sementara belum menghendaki untuk dilakukan autopsi.
Terkait ini, Sekjen Federasi Kontras, yakni Andi Irfan, mengatakan padahal sebelumnya keluarga itu sudah bersedia melakukan autopsi. Ia menyebut polisi yang datang ke rumah meminta ayah korban untuk mencabut pernyataan tersebut. Bahkan dikatakan pihak aparat juga membuatkan surat pencabutan pernyataan langsung di rumah keluarga korban. Andi menyebut keluarga korban yang sebelumnya bersedia melakukan autopsi, yakni bernama Devi Atok, asal Bulalawang, Kabupaten Malang. Devi Atok bersedia kedua anaknya yang meninggal dunia akibat tragedi Kanjuruhan Malang diautopsi untuk mendapat bukti penyebab pasti kematiannya. Kontras pun menyayangkan tindakan pihak kepolisian yang terus-menerus melakukan intimidasi. Karena itu, Kontras akan mengirim surat kepada kepolisian agar menghentikan berbagai bentuk intimidasi kepada korban tragedi Kanjuruhan. Untuk diketahui, korban tewas tragedi Kanjuruhan kembali bertambah 1 orang, berarti menjadi 133 orang. Korban meninggal dunia bernama Andi Setiawan, warga Mergosono, Kota Malang pada kemarin 18 Oktober 2022. Korban meninggal dunia setelah 16 hari mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Tim dokter menemukan beberapa cedera dan trauma di organ dalam, serta patah tulang. Masih terkait kasus yang sama, Tribuners, di Jawa Timur, autopsi 2 jenazah korban tragedi Kanjuruhan mendadak batal karena keluarga korban tidak bersedia. Kontras mengungkapkan bahwa ada upaya intimidasi dari polisi agar keluarga korban mencabut pengajuan autopsi. Kapolda Jawa Timur, Irjen Tony Hermanto, membantah pernyataan soal intimidasi tersebut. Tony menegaskan bahwa informasi itu tidak benar. Dalam kunjungannya ke Rumah Sakit Saiful Anwar atau RSSA Malang pada Rabu 19 Oktober 2022, Irjen Tony meminta untuk mengkonfirmasi langsung ke keluarga. Ia pun menegaskan tudingan intimidasi itu tidak benar. Tony menjelaskan bahwa pelaksanaan autopsi harus dengan persetujuan keluarga. Namun dalam kasus tragedi Kanjuruhan ini, ia mengaku dari informasi yang diterima, sementara belum ada keluarga yang menghendaki autopsi tersebut. Tribun Jatim pun langsung mengkonfirmasi kepada keluarga korban tragedi Kanjuruhan yang sebelumnya bersedia untuk autopsi, yakni Devi Atok asal Bululawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Devi pun membenarkan terkait tidak dilaksanakannya autopsi pada jenazah kedua anaknya, yang mengaku tidak melakukan autopsi dan menyerahkan semua pembalasan dari Tuhan kepada pelaku. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Jangan dulu ganti channel Anda karena sesaat lagi rekan kami Alexa Dea akan menemani Anda di program live update Seleb. Dan saya Dea Mita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di live update sore kali ini. Sampai jumpa. Tiba di Pulau Pasir, Timbul, Raja Ampat, Papua Barat. Hamparan pasir tersebut memang benar berada agak ke tengah lautan. Kami semua turun dan berlarian. Bahkan seorang wanita tampak asyik berjoget dan sang suami merekam aksinya menggunakan ponsel. Semua wisatawan sibuk mengabadikan momen menggunakan ponsel, kamera, dan drone. Kami tiba sekira pukul 15 waktu Indonesia Timur, waktu di mana air surut dan pasir putih ini benar-benar seperti muncul. Menurut pemandu wisata kami, Randy, Pulau Pasir Timbul muncul 3 kali dalam 1 hari, yaitu pukul 6 waktu Indonesia Timur, 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur, masing-masing sekitar 30 menit.
tepatnya saat air laut surut. Yang lebih menarik lagi, di ujung Pulau Pasir Timbul ini terdapat pulau kecil menyerupai roti hingga disebut Pulau Roti. Sebelum ke Pulau Pasir Timbul, kami sempat ke lokasi wisata lain di Raja Ampat yang juga tak kalah indah, yakni Pieng Nemo, Telaga Bintang, Arbore, dan Sawandareng. Kami memulai perjalanan dari Kota Sorong menggunakan speedboat sejak pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pulau Pasir Timbul menjadi destinasi terakhir kami dalam trip seharian di Pulau Raja Ampat. Tribun News Live Update tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News.
Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Rumah polisi dibobol, pencuri gasak senpi dan amunisi. Maling nekat bobol rumah milik anggota kepolisian di Perumnas Bukit Kemiling Permai atau BKP Bandar Lampung pada Rabu 19 Oktober 2022 dini hari. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Tribun Lampung, rumah tersebut merupakan milik Bribka AN yang merupakan anggota Polres Pesawara. Akibat peristiwa tersebut, pelaku diduga mencuri senjata api dinas milik korban. Adapun senjata api yang dicuri korban yakni pistol berjenis revolver beserta 6 butir peluru. Salah satu warga setempat, Usman, mengatakan peristiwa pencurian diperkirakan terjadi pada Rabu dini hari, yakni sekira pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Karena menurutnya warga setempat masih ronda hingga pukul 3 dan masih aman-aman saja. Peristiwa pencurian ini pun turut menyita perhatian di Reskrimum Polda Lampung dan Satreskrim Polresta Bandar Lampung yang ikut datang ke lokasi kejadian. Menurut Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Denis Arya Putra, peristiwa terjadi saat rumah korban sedang tidak di rumah. Kompol Denis mengaku saat kejadian korban sedang menjenguk orang tuanya yang sedang sakit. Dalam melancarkan aksinya, pelaku diduga masuk melalui jendela samping rumah milik korban. Kendati demikian, Kompol Denis tidak menjelaskan secara rinci barang milik korban yang hilang. Saat ditanya terkait senjata milik korban yang ikut dibawa pencuri, Denis mengatakan pihaknya masih melakukan proses verifikasi. Ia pun mengatakan masih akan melakukan pencocokan data dengan Polres Pesawara. Pasalnya, korban merupakan anggota kepolisian yang saat ini berdinas sebagai Babin Kamtibmas di wilayah dinas Polres Pesawara. Berita selanjutnya, sidang lanjutan polisi tembak polisi, jaksa hadirkan istri dan anak korban. Sidang pembunuhan polisi tembak polisi kembali digelar di ruang sidang utama Garuda Pengadilan Negeri Lampung Tengah pada Rabu 19 Oktober 2022. Sidang dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan Ketua Majelis Hakim Ahmad Iyut Nugraha dan Hakim Anggota Restu Ikhlas dan Anggoro. Sementara tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU adalah Ria Sulistiawati dan Deva Naldiduta. Pada sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ini hadir 7 orang saksi, yaitu istri korban Ahmad Kainain, Ibda Eti beserta anaknya Dadia, kepala kampung istri pelaku Yuli, adik pelaku Hendi, serta tetangga korban yakni Edi dan Siti. Pada kesaksiannya, Edi dan Siti mengaku mendengar suara ledakan dari rumah keluarga Ahmad Karnain. Keduanya mengatakan pasca penembakan korban Ahmad Karnain masih hidup dan baru menerima informasi korban meninggal setelah dibawa ke rumah sakit. Setelah itu pemeriksaan dilakukan terhadap istri korban yaitu Ibda Eti beserta anaknya. Ibda Eti mengatakan suami dan pelaku Rudi Suryanto berada di satu kantor sejak 2019 hingga April 2022. Bahkan menurutnya hubungan antara Rudi dengan suaminya Ahmad Karnain baik-baik saja selama bekerja di Polsek Wai Pengubuan. Ibda Eti mengaku pada tahun 2021 sebelum pindah ke Polres, suaminya bercerita kalau Rudi Suryanto tidak suka terhadapnya. Eti mengatakan masalahnya pada pekerjaan namun tidak tahu spesifik masalahnya. Ibda Eti mengatakan masalah lain muncul saat istri Rudi terlibat masalah dan hendak dilaporkan. Rudi Suryanto yang hadir dalam persidangan meminta maaf kepada keluarga korban atas apa yang ia lakukan.
Ia mengaku menyesali perbuatannya dan mengharapkan permohonan maaf kepada keluarga besar korban. Ibda Eti pun dengan memeluk anaknya Nadia mengatakan semua sudah terjadi dan tidak dapat terulang. Ia percaya bahwa hukum ada dan diterapkan sesuai dengan yang seharusnya. Ibda Eti mengatakan ia dan keluarga merasakan sakit hati yang sulit untuk dilupakan. Berita selanjutnya, diduga lupa pasang rem tangan, mobil Fortuner nyungsep di selokan Pringsewu. Mobil Fortuner putih dengan nomor polisi BE 1963U nyungsep di sebuah selokan Pajarisuk Pringsewu. Mobil Fortuner yang dikendarai oleh seorang perempuan yang enggan disebutkan namanya ini masuk ke selokan tepat di depan UPT SD Negeri 2 Pajarisuk Pringsewu pada Rabu 19 Oktober 2022. Pengemudi mengatakan mobilnya nyungsep ke selokan sekira pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Ia menjelaskan mobil Fortuner miliknya sedang diparkirkan di halaman rumah saudaranya karena ia menghadiri pengajian. Diduga karena tidak memasukkan rem tangan, mobil Fortuner putih itu bergerak mundur dan langsung tercebur ke selokan. Sementara kakak sepupu pengemudi mobil Fortuner itu mengungkapkan hal yang sama. Pantauan dari Tribun Lampung di lokasi sekira pukul 14:15 waktu Indonesia Barat, mobil derek tiba guna mengevakuasi mobil Fortuner tersebut. Sementara itu, Kanit Turjawali Polres Pringsewu Joko mengatakan pihaknya langsung terjun ke lokasi setelah mendapati laporan. Ia mengungkapkan pada pukul 14:19 waktu Indonesia Barat, mobil Fortuner putih itu akhirnya berhasil dievakuasi. Terlihat warga sekitar berbondong-bondong untuk melihat proses evakuasi mobil Fortuner itu. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan baik dari arah Pringsewu menuju Tanggamus maupun sebaliknya. Menurut Joko, kondisi mobil tidak ada kerusakan berat, namun mobil basah di bagian belakang. Ia juga menyebutkan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut sebab saat masuk ke dalam selokan mobil tersebut tak berisikan penumpang. Berita selanjutnya, pria anonim tertabrak babaranjang di Gunung Sulah, tubuh korban terpisah 5 meter. Seorang pria anonim tertabrak kereta api batubara rangkaian panjang atau babaranjang di Surabaya Kedaton Bandar Lampung pada Rabu 19 Oktober 2022 sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Akibatnya tubuh pria tanpa identitas tersebut terpisah sejauh 5 meter. Menurut Badrun, warga sekitar kejadian bahwa ia tidak mengenal korban. Ia mengatakan bagian tubuh atas mayat pria tersebut berada di dekat rel, sementara bagian kakinya terpental hingga 5 meter. Badrun mengatakan korban menggunakan kaos dan celana hitam serta memakai sepatu. Sementara Tukiem, saksi lainnya, mengatakan korban habis makan nasi uduk dan sempat membeli rokok. Tukiem mengaku sempat bertanya pada pria tersebut mau kemana dan ia menjawab mau jalan-jalan. Setelah membayar senilai Rp12.000, korban lalu pergi menyeberang rel dan kemudian berjalan di pinggir rel hingga akhirnya tertabrak kereta api. Pria tersebut diduga berusia sekitar 40 tahun, badannya putih, berjambang dan berjenggot. Sementara itu, Kabag Humas PT KAI Divre 4 Tanjung Karang, Jaka Jarkasi membenarkan adanya kecelakaan kereta api pada pukul 7:50 waktu Indonesia Barat di wilayah Surabaya Kedaton Bandar Lampung.
Kecelakaan terjadi di kilometer 14+5 antara stasiun Tanjung Karang, stasiun Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Kereta Babarajam berjalan dari stasiun Labuhan Ratu menuju Tanjung Karang. Saat kejadian, masinis telah membunyikan klakson dengan keras saat melihat seorang laki-laki berkaos hitam dan memakai sepatu biru putih berjalan di pinggir rel. Menurut Jaka, korban tersambar bagian kanan depan logo KA 3001 dan terseret sejauh 50 meter. Akibatnya tubuh korban terbelah dua bagian dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban pun langsung dievakuasi anggota Polsek Kedaton dan Polsuska serta jenazahnya sudah dibawa ke Rumah Sakit Abdul Muluk, Bandar Lampung. Berita selanjutnya, hati-hati traffic light bawah flyover Pahoman hanya menyala warna kuning. Masyarakat khususnya pengguna jalan harap waspada saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di simpang 4 bawah flyover Pahoman, Bandar Lampung. Sebab sejak beberapa hari terakhir ini traffic light yang terpasang di area tersebut sedang tidak berfungsi dengan baik. Dikarenakan traffic light ini hanya menyala kuning terus sebagai penanda bagi pengendara untuk berhati-hati. Warga sekitar mengungkapkan kondisi traffic light yang menyala kuning terus tanpa ada merah dan hijau sudah berlangsung selama beberapa hari terakhir. Wendy menyebutkan kondisi traffic light seperti ini sangat membahayakan bagi para pengendara. Menurut Wendy, pada Selasa 18 Oktober 2022, banyak kendaraan yang tidak tahu tiba-tiba datang kendaraan lain dari arah depan akibat lampu hijau dan merah tidak menyala. Ia mengatakan awalnya tidak tahu jika traffic light menyala kuning terus. Dirinya baru menyadari saat berada di tengah persimpangan Jalan Jenderal Sudirman Gatot Subroto itu. Karena begitu ia melintas, tiba-tiba kendaraan dari kiri kanan juga melintas. Hal yang sama juga dikemukakan oleh AW yang menyebut kerusakan sudah lebih dari 1 minggu. Bahkan AW mengatakan sudah beberapa kali terjadi laka lantas akibat traffic light tidak berfungsi. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Bandar Lampung Sokrat Pringgodanu menjelaskan, penyebab traffic light menyala kuning terus dikarenakan ada kerusakan sehingga perlu perbaikan. Sokrat mengatakan beberapa waktu lalu sudah diservis namun rusak kembali. Ia mengaku setelah beberapa kali diservis namun terjadi lagi kerusakan sehingga pihaknya mengambil langkah mengganti baru perangkat yang rusak. Namun perangkat traffic light yang baru dipesan dari luar kota Bandar Lampung. Sokrat mengimbau masyarakat untuk berhati-hati saat melintas di jalur tersebut. Untuk sementara waktu, petugas dari Dishub Bandar Lampung akan mengawal arus lalu lintas di sekitar lokasi. Berita selanjutnya, Guardian Mall Kartini beri promo tambah Rp1.000 dapat 2 produk. Guardian Mall Kartini memiliki banyak promo menarik. Store Manager Guardian Mall Kartini Angga Feriawan pada Rabu 19 Oktober 2022 mengatakan promo ini diberikan untuk berbagai produk yang dijual di Guardian Mall Kartini, yaitu produk kesehatan, kecantikan, perawatan tubuh, dan make up. Salah satunya adalah promo tambah 1.000 dapat 2 piece yang berlaku pada tanggal 20 hingga 26 Oktober 2022. Dalam promo ini, jika pelanggan membeli 2 produk yang sama, maka 1 produk diberikan harga normal dan 1 produk lainnya harganya hanya Rp1.000. Promo lainnya yakni diskon 30 hingga 50% yang berlaku hingga 31 Oktober 2022. Ada juga promo yang berlaku dari 20 hingga 23 Oktober 2022 mendatang. Di antaranya promo Super Weekend Deal yakni promo diskon hingga 50%. Kemudian beli 2 gratis 1 dan beli 1 gratis 1. Selanjutnya ada promo kunci terus harga murah yang berlaku dari bulan Juni 2022 sampai dengan Januari 2023 mendatang. Ini adalah promo diskon hingga 50%.
Kalau ingin mendapatkan semua promonya, bisa langsung datang ke Guardian Mall Kartini. Lokasinya ada di lantai 1 bersebelahan dengan Superindo. Guardian Mall Kartini buka setiap hari mulai dari 10 pagi sampai 10 malam. Kalau tidak sempat datang, bisa beli melalui online, yakni melalui nomor WhatsApp 08973442 atau melalui website guardian.id. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali lagi di Wisata Lampung. Wisata Lampung kali ini lagi jalan-jalan sore di lapangan Kalpataru nih. Sebelum menutup hari seusai disibukkan dengan aktivitas pekerjaan, rasanya ingin segera melepas penat untuk melakukan aktivitas olahraga maupun jalan-jalan sore ya. Tetapi bila masih bingung mencari tempat yang asyik untuk nyore di Kecamatan Kemiling khususnya, pergi ke lapangan Kalpataru bisa jadi alternatif yang tepat. Lapangan Kalpataru menjadi pusat kegiatan olahraga dan juga jajanan di wilayah Kemiling. Lokasi lapangan Kalpataru tepatnya berada di Jalan Teuku Cikditiro, Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Lapangan Kalpataru ini memiliki beberapa spot loh, yakni ada stadion mini, lapangan voli, taman bermain, dan pusat jajanan kuliner. Di dalam stadion mini terdapat fasilitas publik seperti lapangan olahraga, tribun penonton, podium, dan beberapa gazebo di beberapa sudut barat. Sebelumnya, Stadion Kalpataru ini sudah diresmikan oleh Wali Kota Bandar Lampung yakni Eva Dwiana pada April 2021 lalu. Kalau Tribuners mau cari lapangan voli ada di mana, letaknya ada di sebelah timur arena Stadion Mini. Sedangkan Taman Kalpataru berada pada sisi sebaliknya. Fasilitas publik Taman Kalpataru ini antara lain wahana bermain anak, gazebo, dan beberapa tempat duduk santai. Setiap menjelang sore hari, lapangan Kalpataru selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat sekitar. Saat berada di Stadion Mini, kebanyakan aktivitas yang dilakukan masyarakat adalah berolahraga seperti jogging, bermain sepak bola, latihan karate, dan latihan fisik. Banyak pula masyarakat yang memanfaatkan jalan di luar Stadion Mini sebagai lintasan jogging.
Sementara lapangan voli tentu saja lebih sering digunakan sebagai tempat latihan oleh para tim atlet bola voli. Selain aktivitas olahraga, ada pula yang hanya sekadar berjalan-jalan sore dan menikmati jalanan kuliner di sekitarnya. Sementara aktivitas di Taman Kalpataru juga tidak kalah menarik. Taman Kalpataru diteduhkan dengan pepohonan yang membuat suasananya selalu teduh, sehingga cocok sekali untuk bersantai dan berjalan-jalan bersama rekan, keluarga maupun orang terdekat. Anak-anak lebih suka bermain di sini. Mereka nampak asyik bermain perosotan, ayunan, dan bersepeda ria. Di sekitarnya juga banyak gelembung balon sabun yang berterbangan loh. Gelembung tersebut berasal dari seorang penjual yang memamerkan produk jualannya pada anak-anak. Tepat bersebelahan dengan sang penjual gelembung nampak terdapat jajanan unik. Dijumpai jajanan unik berupa permen gulali ala drama Korea Squid Game yang sempat viral. Harganya hanya Rp5.000 loh dan ukurannya sebesar telapak tangan orang dewasa. Selain itu masih ada es potong lezat tanpa pemanis buatan yang harganya sangat murah, yakni cuma Rp2.000 aja. Apabila perut mulai keroncongan, sebaiknya pergi saja ke warung angkringan bernama Bakso Kepo. Bakso Kepo lokasinya paling dekat dengan area Taman Kalpataru. Bakso Kepo terlihat paling mencolok dari lainnya karena paling ramai dan butnya terbuat dari kayu coklat mengkilap. Bakso Kepo akan memanjakan perut dan kantong sebab porsinya banyak dan harga baksonya hanya Rp12.000, sedangkan mie ayamnya Rp10.000 aja.
Mie ayam ala bakso kepo ini selain banyak porsinya juga ditambah dengan 2 butir bakso serta campuran daging balungan yang melimpah loh. Tekstur mie-nya kenyal dan rasanya sangat gurih di lidah. Diketahui lapak bakso kepo ini buka mulai pukul 2 siang sampai pukul 10 malam. Nah, bagi Tribuners yang ingin segera menengok lapangan Kalpataru ini, untuk bisa menuju ke sana rutenya mudah banget. Karena dari bibir jalan raya saja sudah kelihatan. Lapangan Kalpataru ini berjarak 8,5 km atau 18 menit dari pusat kota Karangpusat. Dari kota Karangpusat menitik beratkan dari lokasi strategis yakni di Tugu Gajah atau Tugu Adipura. Dari Tugu Gajah keluar dari bundaran dan menuju ke Jalan Jenderal Ahmad Yani. Saat bertemu dengan Tugu Pengantin, belok kanan di Jalan Kartini. Lalu belok kiri di Jalan Cut Nyak setelah 290 meter. Kemudian berjalan mengikuti jalan hingga bertemu lampu lalu lintas. Berhenti lalu ambil arah kanan dan lanjut ke kiri setelah 800 meter di Jalan H. Agus Salim. Terus lurus mengikuti jalan raya sejauh 2,2 km. Dan akhirnya akan bertemu pada Tugu Durian Sukadanaham. Belok kanan di Jalan Raden Imbakusuma, lalu sejauh 3,4 km akan tembus ke jalur 2 Kalpataru atau Jalan Taukuci di Tiro. Kemudian setelah 250 meter akan terlihat lapangan Kalpataru di sisi kiri jalan. Apabila Tribuners berasal dari Rajabasa, bisa berangkat dari Bundaran Rajabasa. Jaraknya diperkirakan sekira 5,9 km dan akan sampai di tujuan selama 12 menit. Rutenya keluar bundaran untuk masuk ke Jalan ZA Pagar Alam. Lalu setelah 550 meter belok kiri untuk naik ke Jembatan Layang guna bergabung ke Jalan Pramuka. Melewati Jalan Pramuka sejauh 3,7 km hingga mentok, lalu naik ke Jembatan Layang dan masuk ke Jalan Taukuci di Tiro. Lanjut ikuti jalur 2 sampai sekira 1,4 km dan akhirnya sampai di lapangan Kalpataru pada sisi kiri jalan.
Baiklah Tribuners, inilah wisata Lampung di lapangan Kalpataru.